Pandi, mana Pandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iftita Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Rektor Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Bapak Hugua, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Bapak Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar MKes MM MH, mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Upi Asmaradana, CEO PT Kabar Group Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan moderator, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini, Jumat 21 November 2025, kita dapat hadir bersama dalam acara Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 yang diselenggarakan di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Latifah Nurfauzia selaku pembawa acara yang pada hari ini akan memandu jalannya rangkaian kegiatan hingga selesai. Tentu saja acara hari ini dapat berjalan dengan dukungan dari berbagai pihak. Ada sponsor dari Harita Nikel, Nusantara Infrastruktur, dan Unhas Hotel and Convention. Acara hari ini juga dapat disaksikan di YouTube Kabar Makassar TV. Hadirin yang kami hormati, forum ini diharapkan menjadi ruang dialog dan kolaborasi strategis untuk mendorong penguatan ekonomi regional di kawasan Indonesia Timur melalui gagasan, pengalaman, serta kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada para hadirin yang kami hormati, mohon kesediaannya untuk berdiri. Kepada pemandu lagu, kami persilahkan. Iya, paling enggak gitu.
Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki agenda berikutnya, marilah kita sama-sama menyaksikan sambutan-sambutan pembukaan. Hadirin yang kami hormati, sambutan yang pertama, kami mohon berkenan Bapak Upi Asmaradana selaku CEO PT Kabar Group Indonesia untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Upi Asmaradana dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang kencang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kencang. Masih kalah dengan suara hujan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ibtita Sulaiman, Surya Negara, Menteri Transmigrasi Indonesia. Yang saya hormati dan kita banggakan Pak Rektor, Profesor Jamaluddin Jompa. Yang kami hormati Bapak Hugua, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Jadi Pak Hugua ini bukan sekedar Wakil Gubernur, tapi beliau bagian dari Kaukus Timur Indonesia. Beri tepuk tangan buat Pak Hugua yang sudah jauh-jauh datang ke Makassar. Jadi Pak Hugua waktu masih menjadi anggota DPR RI itu sudah terlibat dalam Kaukus Timur Indonesia. Terima kasih sudah berkenan hadir. Bapak Ismail Malilungan, Direktur PT Makassar Metro Network. Bapak Uslimin Uslid, Presidium Kaukus Timur Indonesia. Bapak Wakil yang mewakili Gubernur, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan, Pak Dr. Ishak Iskandar. Manajer Media Harita Nikel, ini perlu disebut nih. Ibu Ani yang sudah datang juga ke Makassar. Selamat datang di Makassar. Dan teman-teman dari Generasi Digital Indonesia, silakan berdiri. Teman-teman dari Asosiasi Media Cyber Indonesia, Sulawesi Selatan. Teman-teman dari Presidium Kaukus Timur Indonesia yang sudah hadir, ada dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dari Jayapura dan Timika yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah datang ke Makassar. Dan teman-teman dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk mewujudkan sebuah ide sederhana tentang bagaimana kita berkontribusi terhadap negeri yang kita cintai bersama. Jadi Pak Menteri, ini acara kedua dari seluruh rangkaian pertemuan Economic Regional Forum yang akan berakhir nanti di Agustus 2026. Forum ini sudah dimulai pada tanggal 30 Oktober di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dihadiri oleh 3 negara, yaitu dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kalimantan Barat selaku tuan rumah. Acaranya berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh 3 bupati, 1 wali kota, dan 2 konjen dari kedua negara dan serta dari berbagai stakeholder. Pertemuan yang kita gagas ini merupakan sebuah upaya di dalam merekonstruksi ide-ide gagasan
tentang pengembangan ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya yang menyelenggarakan event seperti ini kan dari pemerintah. Jadi ini diinisiasi oleh teman-teman di Kabar Group Indonesia yang kita harapkan bisa menjadi kontribusi kami buat Republik di tengah segala keterbatasan. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih buat direksi dan board Kabar Group Indonesia yang sudah membiayai kegiatan ini. Jadi ini CSR-nya Kabar Group Indonesia, Pak Menteri. Dan dibantu oleh beberapa teman-teman yang kemudian bergerak bersama di dalam memajukan negeri ini. Di Makassar, kami menggandeng Kaukus Timur Indonesia. Jadi Kaukus Timur ini silahkan berdiri. Saya persilahkan teman-teman Kaukus Timur Indonesia ke depan, dampingi saya. Ayo, yang perwakilan yang sudah ditunjuk. Mungkin 3 orang, yang dari Papua 1, dari Sulawesi Tenggara 1. Saya perkenalkan dulu nih. Ayo, naik ke atas. Ibu Ros. Ibu Ros ini koordinator Kaukus Perempuan Indonesia Timur. Nah. Setelah acara ini, Pak Menteri, Pak Rektor, Pak Hugua, kami akan menyusun sebuah rencana tindak lanjut di dalam merumuskan apa-apa yang bisa beri pengembangan di Indonesia Timur. Pak Wali Kota Ambon itu punya istilah yang menarik menurut saya. Jadi waktu ini kan sudah dari tahun 2023 kita adakan diskusi, tapi itu diskusinya online, Pak Menteri. Nah, hari ini pertemuan secara offline. Jadi kita beri aplaus buat kita semua. Akhirnya kita bisa berkumpul di Makassar yang pada akhirnya nanti rumusannya itu kita akan serah Kalimantan Barat, sebenarnya Bappenas juga ikut. Dan rekomendasi di Makassar itu kita akan serahkan juga nanti ke Pak Menteri untuk mungkin bisa disampaikan ke pihak-pihak yang lebih luas untuk mendengarkan Indonesia Timur. Jadi Pak Timena, Wali Kota Ambon, yang mudah-mudahan sebentar sampai di Makassar, beliau berujar begini, Pak Upi, itu Indonesia Timur itu kalau diistilahkan di Republik ini adalah kekasih gelapnya Republik Indonesia. Nanti dia dibutuhkan, baru didatangi. Begitu selesai, dia tinggalkan kita. Itu Wali Kota Ambon, bukan saya mengutip. Begitu ya Pak Muslimin ya? Ya siapa? Ya Bu Dewi Watimena. Dan dia terlalu vokal sampai-sampai kita bilang, Pak Wali Kota jangan terlalu kencang juga, bahaya juga. Bilang tidak Pak Upi. Ini sebuah realitas di mana Indonesia Timur selama ini, kalau istilahnya Pak Muslimin itu dia natrikan. Kalau Pak Wali Kota mengatakan kita kekasih gelap ini Pak Upi. Waduh, ini lebih gawat lagi nih. Jadi inilah yang kemudian membuat kami risau. Sebagai media yang berbasis di Makassar, jadi Kabar Group ini berusia 16 tahun, dan kami ada di 7 region. Oleh sebab itu, diskusinya ini kami akan gelar di 7 region. Nanti setelah ini kita akan ke Sumatera, mudah-mudahan Pak Menteri juga masih mau ikut, nggak apa-apa, kita undang lagi. Dan di Jawa, Bali, NTT, NTB, dan nanti akan berakhir di Bandung, di Jawa Barat. Itu di Agustus. Mudah-mudahan semua rencana-rencana yang kita laksanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah untuk memperkuat posisi Indonesia Timur sebagai poros ekonomi strategis baru Indonesia. Saat ini resource itu di Jawa dan di Sumatera dan Kalimantan, eksplorasinya itu sudah gila-gilaan, dan bahkan data yang diperoleh dari Bappenas itu, tingkat eksplorasi dan eksploitasi itu sekarang mengarah ke Indonesia Timur. Makanya daerah yang paling bahagia saat ini ada di Indonesia Timur. Indeks kebahagiaan itu ada di Indonesia Timur, ada di Ternate, Maluku Utara. Jadi meskipun sedih, orang menari-menari. Kenapa? Karena indeks pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia. Sekarang itu di Maluku Utara. Dari 10 daerah yang tingkat pertumbuhan ekonomi tertingginya itu,
40% itu ada di Indonesia Timur. Dan itulah yang menyebabkan kita berharap pertemuan-pertemuan seperti ini itu bisa melahirkan sebuah capaian-capaian strategis yang bisa kita sampaikan nanti ke pihak-pihak terkait. Tadi sama Pak Rektor di dalam itu kita sempat diskusi. Coba bandingkan kereta api di Jawa dengan kereta api di Sulawesi Selatan. Ya, jaraknya itu Pak Menteri, kalau Pak Menteri ke Maros untuk sampai ke Parepare, kita naik mobil ke Maros, baru naik kereta ke Parepare. Sampai di Baru, hanya di Baru Pak Menteri. Sementara di Jawa jalur keretanya, saya kan ada kantor di Bandung dan di Jogja. Kalau ke Bandung 35 menit Pak Menteri kan, pakai bus. Sama jaraknya Maros ke Baru. Itu betapa mirisnya kesenjangan antara Jawa dan Makassar. Enggak usah sebut Papua, Pak. Enggak usah sebut kampungnya Pak Hugua. Enggak usah sebut. Malu kita terhadap rakyat Republik Indonesia. Kita malu dan sangat malu. Dan itu kadang kalau saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya selalu menangis. Saya bilang, kita ini sangat tidak fair sama kawasan Indonesia Timur. Dan oleh sebab itu saya berharap kehadiran Pak Menteri di sini bisa menyuarakan apa yang kita suarakan. Pak Menteri, saya sampaikan sebenarnya kita mengundang sejumlah menteri yang kita tokohkan sebagai pihak atau orang-orang yang akan memperjuangkan nasib Indonesia Timur. Beri aplaus buat Pak Menteri. Ini saya titip pesan ya buat teman-teman Kaukus Timur ya. Itu Pak Menterinya dijaga. Karena beliau datang ke Makassar, meluangkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman di Kaukus Timur Indonesia. Jadi saya beri apresiasi atas kehadiran Pak Menteri untuk hadir di Makassar. Ini sebuah penghormatan dan kebanggaan. Oleh sebab itu, saya berharap dari kegiatan ini kita melahirkan sesuatu yang baik buat negeri. Dan melalui kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Kabar Makassar, panitia, beri aplaus yang sudah mempersiapkan acara ini. Tuan rumahnya Kabar Makassar, sebentar malam kita makan ikan sama Ibu Ani. Mudah-mudahan Pak Menteri masih di Makassar ya? Atau sudah pulang? Oh, pulang. Saya baru mau ajak makan ikan, Pak. Di sini bukan ikan. Kita makan ikan di Makassar. Juga terima kasih buat para peserta yang sudah hadir. Terima kasih buat adik-adik dari berbagai kampus di Makassar. Kita sampai sore, ada 3 sesi. Pembicara kita itu akan datang pada sesinya. Jadi dari wali kota, ada bupati, nanti pada sesi kedua dan ketiga. Jadi jangan tinggalkan ruangan ini, karena kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh hebat dari Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Kaukus Timur Indonesia, dan terima kasih buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Upi Asmaradana atas sambutan, arahan, dan ucapan selamat datang yang telah diberikan. Mari kita beri aplaus yang meriah. Hadirin yang kami hormati, sambutan kedua selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Joppa MSc. Dengan hormat kami persilahkan. Ikan mujair, ikan belanak, enak dimakan selagi hangat. Walau banjir di mana-mana, kita semua tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Tepuk tangan buat beliau, Pak Menteri. Walaupun ini acaranya Pak Upi, tapi Pak Upi juga orang Unhas, dan karena ini adalah Hotel Unhas di kampus Unhas, izinkan saya juga menyampaikan selamat datang kepada Pak Menteri,
Transmigrasi yang luar biasa menyempatkan hadir, dan kayaknya di sini mayoritas pesertanya juga banyak sekali dari Unhas. Jadi anggaplah saja ini juga acaranya Unhas, walaupun nanti kita akan buatkan acara khusus dari Sivitas Akademika, Pak Menteri. Ini baru pemanasan. Semoga Bapak Ibu, para tamu undangan yang lain, Pak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, beliau ini adalah sahabat saya, teman seperjuangan saya, teman menyelam saya, Pak Menteri. Beliau dulu, kayaknya saya ngajari Pak Hugo menyelam waktu itu ya. Tapi beliau adalah pejuang sejati ya dari Sulawesi Tenggara, dari masyarakat, dari desa. Kemudian saya kira sangat wajar dan sangat strategis Pak Upi beliau dihadirkan di sini, sehingga suara-suara dari Pak Hugo nanti akan juga memberi warna khusus buat diskusi kita pada hari ini. Kemudian para tamu undangan yang saya tidak sempat sebut satu persatu, Pak Asisten, dan juga Pak Kadis ya, Transmigrasi, para pimpinan Universitas Hasanuddin juga sempat saya hadir, saya undang tadi pagi, mudah-mudahan ada beberapa yang hadir, Ketua LP2M hadir ya, dan seluruh peserta yang tadi disebutkan oleh Pak Upi. Nah, sesungguhnya hari ini adalah suatu kebahagiaan buat saya karena kita mendiskusikan sesuatu yang sangat strategik, sesuatu yang sebenarnya sudah terlalu sering didiskusikan, tapi rasanya Pak Ubi harus ada gregetnya sedikit, harus bisa menendang sedikit lah, harus bisa terdengar sedikit. Dan ini sebaiknya karena mumpung ada Pak Menteri di sini, ini harus sampai ke Presiden. Ngapain kita capek-capek diskusi di sini untuk hal-hal kebaikan demi NKRI, lalu kemudian pimpinan tertinggi tidak tahu. Tepuk tangan buat kita semua. Sehingga semangat saudara-saudara, teman-teman, jangan sampai pudar. Kita tuntaskan hari ini diskusi karena di kampus ini memang tempat diskusi tanpa batas. Tidak ada birokrasi, kita bisa berbeda pendapat. Ya, yang penting tidak saling lempar gelas. Kita bisa kemudian adu argumentasi, adu data, data harus diverifikasi. Jangan sampai ada birokrasi yang membatasi kita di dalam menyajikan data. Ya. Karena tanpa data, tanpa sains, tanpa evidence, maka ada kemungkinan yang sampai ke pimpinan itu salah dan kebijakan pasti salah. Sehingga jadikan momentum ini yang difasilitasi oleh teman-teman dari media, Pak Upi dan kawan-kawan, untuk kita kemudian bisa mengoptimalkan ya peluang yang nanti insya Allah akan bisa menjadi momentum, salah satu momentum penting di dalam mumpung Bapak Presiden kita ya Pak Prabowo Subianto ini sangat jelas keinginan beliau untuk membawa Indonesia betul-betul menjadi Indonesia emas, dan itu artinya butuh generasi emas, itu artinya apa? Butuh strategi yang berkualitas emas, itu artinya apa? Butuh penyebaran dan juga pemerataan pembangunan yang juga berkelas ya, berkelas. Dan ini saya yakin dan percaya nanti dalam diskusi-diskusi ini kita bisa optimalkan. Yang jelas satu tujuan kita sama, walaupun berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda strategi, tujuan kita sama, yaitu Indonesia Jaya, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera, dan yang satu lagi, disegani bangsa lain. Dan kelihatan sekali diplomasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden sudah sangat bagus di level global. Nah, sisa kita ini, gimana kemudian kita tunjukkan kekompakan tadi dari Kaukus, kawasan timur Indonesia, Pak Upi ya. Dan saya kira kekasih gelap itu sudahlah kita lupakan itu. Kita berjiwa dan berpikir positif sekarang bahwa sudah terbuka ruang-ruang, jendela-jendela, pintu-pintu masuk untuk kita sampaikan apa yang harus pemerintah lakukan. Kalau perlu di ruangan ini juga kita keluarkan rekomendasi. Apa Pak Menteri Transmigrasi perlu lakukan, jangan terlalu kasar juga, harus perlu lakukan. Tepuk tangan ya. Saya kira model Pak Iftita ini model yang sangat humble ya. Pasti dia strategic thinker, tapi kemudian kita butuh masukan ya dari apa yang kita rasakan apalagi ada Pak Kadis Transmigrasi di sini. Kita bisa melihat bahwa kawasan timur ini saya kira salah satu wilayah yang sangat penting. Bahkan Unhas ini sekaligus laporan. Mumpung saya dikasih kesempatan Pak Upi ini. Pak Menteri ini curhat-curhat sedikit. Sebagai gambaran tidak stabilnya, tidak bagusnya, tidak seimbangnya distribusi antara timur dan barat. Satu indikator aja, dari semua indikator yang barangkali Bapak Ibu tahu, tapi satu yang mungkin jarang didiskusikan, PTNBH. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ada indikator kebesaran, kemandirian, kekuatan suatu perguruan tinggi. Nah, dari 24 PTNBH, hanya satu di timur, Pak Hugua. Hanya Unhas, tepuk tangan buat Unhas. Kalau tidak ada Unhas, negara ini sudah enggak benar, Pak.
sudah pincang negara ini. Bahkan mungkin kalau kapal, kalau muatannya itu 23 di barat, 1 di timur, Pak, pasti oleng itu kapal ya. Kita ini orang kelautan ya, sama Pak Gua ini. Kalau kapal itu miring, Pak, itu dihantam oleh gelombang, angin bisa terbalik itu. Satu-satunya cara untuk PTNBH ya, supaya ini seimbang, Pak Menteri, maka 1 di timur ini beratnya harus sama dengan 23 di barat. Nah itu baru benar tuh. Nah saudara-saudara juga begitu, walaupun secara populasi nanti kita tidak sebesar di barat, tapi kualitas dan kuantitas di barat itu harus sama. Dan ini saya kira salah satu yang kita harapkan dari Bapak Menteri Transmigrasi, bahwa pemerataan ini bukan hanya dari sisi penyebaran populasi nanti, tapi juga bagaimana kualitas populasi di kawasan timur betul-betul bisa menjadi penyeimbang di barat. Bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga dari sisi kualitas. Tapi kualitas, kalau kuantitas sudah kalah, kualitas juga kalah, ini memang masalah. Sehingga saya sangat yakin Pak Menteri sudah punya jurus-jurus bagaimana di kabinet kita melihat ini dalam secara komprehensif. Bukan hanya dari penyebaran penduduk secara geopolitik dan sebagainya, tapi juga dalam konteks bagaimana kemudian kesejahteraan, pembangunan dan pemerataan pembangunan ini sebagai salah satu pilar pembangunan Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045, itu ada 4 pilar utama. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan. Baik itu dari sisi ekonomi, kesejahteraan, masalah kemiskinan. Jadi nanti Pak Upi saya kira sudah sangat betul ini. Kita bahas kawasan timur karena itu ada dalam 1 dari 4 pilar pembangunan nasional untuk menuju Indonesia Emas. Kalau pemerataan tidak ada itu Pak Indonesia Emas. Yang ada adalah Indonesia Gemas. Nah ini harus kita yakin, jadi peran Pak Upi walaupun dari media, saya yakin, dan jangan lupa Pak, Bapak Ibu saya kira sudah tahu persis, kita di dunia akademik juga merekognisi itu. Bukan lagi triple helix, tapi sudah masuk pentahelix, di media-media masuk. Bahkan dalam konteks pilar demokrasi, media salah satu adalah dari 4 pilar itu. Sehingga saya selalu merasa bahwa media harus menjadi bagian dari kita. Karena kalau medianya salah, maka terlalu banyak provokator. Medianya salah, terlalu banyak orang yang kemudian menghasut. Kalau medianya salah, motivasi masyarakat juga kemudian terganggu. Nah ini harus dibalik Pak Upi. Kita harus positive thinking. Bahwa memang di timur belum maju, tapi akan maju. Hentikan itu diksi segelap. Pak Wali ya enggak apa-apa. Tapi Pak Menteri itu warning supaya berhenti Pak Wali mengatakan itu. Ayo kita buktikan bahwa ini loh ada roadmap. Nah ini yang saya titip Pak Upi, bukan acara saya. Udah sponsor kan juga ya. Ya bagian dari pesan sponsor lah. Bahwa Kaukus ini tidak boleh hanya sekedar kualitatif dan wacana, tapi harus kuantitatif terukur. Apa yang kita inginkan yang salah di timur? 1, kereta api, enggak apa-apa disebut, bilang aja. Jangan terlalu bilang terlalu abstrak, enggak bisa Pak. Presiden enggak bisa menerjemahkan kalau abstrak. Bilang saja, kereta api masa sih tanggung menghubungkan 2 kota besar, Parepare, Makassar, lalu kereta apinya hanya antara Maros dengan Baru. Nah, hanya pemborosan Pak Menteri. Itu juga kebodohan menurut saya. Tidak enak pada generasi Z saat ini akan mengatakan, pemimpin saya ini bikin apa ini menghubungkan 2 kota, tapi tidak sampai Makassar, tidak sampai juga di Parepare. Apapun penyebabnya, kita harus carikan solusinya. Jangan karena ada masalah pembebasan tanah lah, ada masalah sosial lah, ada masalah inilah, kemudian kita mundur. Itu tidak bagus. Tidak akan ada Indonesia Emas yang menyerah di dalam perjalanannya. Saya kira Pak Menteri adalah seorang perwira TNI yang tahu persis bahwa perjuangan itu harus tuntas. Dan saya melihat kasus kereta api di kawasan timur ini tidak bisa tidak dituntaskan. Bagaimana berharap di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Ambon bisa ada kereta api yang bagus, di Makassar saja yang merupakan barometer kawasan timur itu tidak jalan. Nah ini yang membuat menurut saya tidak adil, tidak bagus, tidak bisa kita memotivasi anak-anak dari timur kalau ini tidak dituntaskan Pak Menteri. Mohon maaf, kalau perlu, kalau hanya 1 saya titip untuk saya ke Presiden untuk isu ini, tentu isu lain banyak adalah tuntaskan itu kereta api. Saya orang kelautan Pak Menteri. Ada materi saya sebentar, saya juga tetap punya materi dengan Pak Hugua. Tapi kali ini saya merasa itu mengganggu rasa keadilan dan juga logika kita. Anak-anak kita ini anak-anak generasi Z yang sangat kritis. Sehingga kalau ini tidak tuntas, maka kawasan timur betul-betul bisa menjadi kekasih gelap yang saya tidak suka sebut. Tapi itu kenyataan kalau ini tidak tuntas. Masih banyak yang lain nanti saya kira nanti Pak Menteri akan menggambarkan.
Yang jelas bahwa saya sangat bersyukur sebagai tuan rumah yang memiliki Hotel Unhas, jadi sekaligus promosi Pak Upi ya. Karena kan Hotel Unhas juga sebagai sponsor ya. Jadi Bapak Ibu semua para peserta, janganlah terus-menerus menggunakan hotel di luar. Sekali-sekali masuk di Unhas. Ini hotel akademik. Insya Allah harganya diskon. Ya kan diskon itu kan tidak harus 50%, bisa juga 5%. Kita berharap bahwa nuansa akademik juga kemudian tumbuh berkembang, diskusi-diskusi akademik di dalam ruang-ruang hotel, bukan hanya di kelas-kelas tapi juga kita bawa ke sini untuk kemudian ada nuansa baru ya. Ini hotel 100% milik Unhas dan 100% dikelola oleh Unhas. Jadi insya Allah ini juga untuk penguatan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan hotel ini sebenarnya berkontribusi untuk pendidikan. Nah, itu yang saya bilang Pak Kadis ya. Kalau Pak Gubernur sih saya nggak enak mau warning atau memperingat. Tapi kalau Pak Kadis 2, Pak Kadis apalagi Pak Kadis Trans ini orang Unhas Pak Menteri. Sekali-sekali lah acaranya dinas-dinas itu, jangan di hotel Klaro terus. Sekali-kali lah di hotel Unhas. Tepuk tangan buat Pak Kadis sudah ngangguk-ngangguk. Saya kira saya harus berhenti ya karena bukan acara saya ini Pak Upi. Mohon maaf, memancing ikan di tepi kali. Dapat ikan mas dibeli Pak Kadir. Demikianlah pidato saya sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi semua yang hadir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc atas sambutannya. Mari kita beri aplaus yang meriah. Hadirin yang kami hormati, kita memasuki agenda berikutnya, yaitu sesi keynote speech. Keynote speech kita pada pagi hari ini dengan penuh hormat, kami mengundang Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, untuk menyampaikan keynote speech tentang transformasi transmigrasi. Kepada Bapak Menteri dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati Bapak Hugua, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Bapak Ishak, Asisten 1 Provinsi Sulawesi Selatan, mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Bapak Ismail Mailungan, Direktur PT Makassar Metro Network. Kemudian Bapak Uslimin Usle, Presidium Kaukus Timur Indonesia. Bapak Jaya Dinas, Kepala Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan tidak konflik of interest, tapi memang kalau ada acara di hotel, ya di sini Pak, wajib ya. Kemudian Bapak Upi Asmaradana, CEO Kabar Group Indonesia, terima kasih atas undangannya. Sini juga ada sahabat saya, Ibu Ani Rahmi, beliau yang mengkontakkan dari Pak Upi. Beliau adalah sahabat saya sejak 2005, Pak. Kenal waktu saya penugasan di Aceh, kebetulan beliau dulu di Trans TV Indonesia, dan sahabatnya adalah kawan SMA saya dulu. Jadi terima kasih sekali lagi atas undangannya. Ada juga di sini komunitas Kaukus Timur Indonesia, kemudian Asosiasi Media Cyber Indonesia Sulawesi Selatan, kemudian Generasi Digital Indonesia, mahasiswa kampus di Makassar, serta tim Ekspedisi Patriot. Terima kasih juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, saya sangat senang dan memberikan apresiasi kepada Kabar Group Indonesia Network atas undangan dalam acara Indonesia Timur Forum Regional Forum ini.
Saya senang karena ini bisa menjadi media yang baik untuk kita saling berbagi pemahaman tentang apa transmigrasi hari ini dan seperti apa kami dari Kementerian Transmigrasi akan mengembangkannya. Kalau tadi menyimak terkait dengan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, ini ada satu dialog saya dengan Bapak Presiden. Sempat saya itu mau ditambah nomenklaturnya itu. Jadi Menteri Transmigrasi dan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Nah, tapi saya sampaikan, Pak, cukuplah Menteri Transmigrasi, nanti kepanjangan, ya kan? Kalau misalkan upacara kan, kalau transmigrasi cukup kepada Menteri Transmigrasi, hormat gerak gitu kan. Kalau ini kan kepada Menteri Transmigrasi dan Percepatan Pembangunan Kawasan. Saya bilang simpel aja Pak, nggak apa-apa. Yang penting tugas dan fungsinya, boleh Pak saya sampaikan. Makanya saya diminta juga untuk ikut membantu, memang betul percepatan kawasan timur Indonesia oleh Bapak Presiden, dan itu juga salah satu alasan saya kenapa waktu saya dihubungi oleh Pak Upi, saya sampaikan saya akan insya Allah akan hadir. Jadi saya sempat ditanya, apakah kehadiran saya di sini karena sekalian kunjungan kerja? Saya sampaikan enggak, justru fokus utamanya di sini. Dibarengi dengan saya memang kemarin sempat kunjungan kerja ke Mamuju, kemudian ke Sigi, kemudian ke Tanah Toraja, ke Muna, dan baru ke Makassar ini. Kemudian saya juga mau menyampaikan satu hal, waktu saya kuliah umum di Tiongkok, ya, saya sempat ditanya soal relevansi transmigrasi. Pertanyaan yang sama dihadirkan oleh anggota DPR RI pada saat pertama kali saya rapat kerja. Apakah transmigrasi hari ini masih relevan? Gitu. Waktu saya ditanya oleh mahasiswi Tiongkok, mahasiswa S3, apa pentingnya Mr. Minister mengajarkan soal transmigrasi kepada kami, mahasiswa Tiongkok, bukan masyarakat Indonesia. Saya sampaikan begini, kamu suka durian? Dia bilang sangat suka. Oke, tanam durian di Tiongkok. Enggak ada tempatnya. Sementara konsumsi durian oleh masyarakat Tiongkok 115 miliar rupiah per tahun. Maaf, 115 triliun. 115 triliun rupiah per tahun. Coba tanam durian di Sulawesi, hampir di semua sudut Sulawesi bisa ditanami durian. Atau misalkan kita lihat kelapa. Kelapa itu konsumsinya Tiongkok itu 4 miliar butir per tahun. Sementara kemampuannya kurang dari 1 miliar butir. Hanya bisa ditanam di Provinsi Hainan. Nah inilah pasar global yang sebetulnya bisa menjadi acuan bagi kita di dalam melakukan pembangunan ekonomi. Kenapa saya perlu menghantarkan demikian? Saya punya, nanti saya akan jelaskan secara singkat saja. Saya tadi baru diskusi juga dengan para tim ekspedisi Patriot. Hampir di semua tempat saya berkunjung, semua selalu mengatakan, Pak, infrastruktur perlu diperbaiki, jembatan, jalan, dan sebagainya. Saya sampaikan, hampir di semua tempat menyampaikan hal yang sama. Sebetulnya tidak perlu di kawasan transmigrasi. Di kampung saya pun, di Pandeglang, sudah viral jalan rusak. Tapi sampai hari ini saya belum berani ya, tapi belum mau minta ke Menteri PU, yang sebetulnya itu adalah kolega dekat saya. Saya ingin memberi satu contoh bahwa sebetulnya ketika negara mau membangun infrastruktur pun, itu kan butuh modal, butuh uang. Nah uangnya itu dari mana? Nah itulah yang harus kita buat semacam satu siklus ekonomi, bahwa daerah menghasilkan sesuatu, dan uang yang nanti dihasilkan itulah yang nanti diputar di dalam infrastruktur. Sehingga ke depan, infrastruktur jangan hanya sebagai cost, tetapi sebagai investasi.
Saya kemarin beberapa tim ekspedisi saya lecut seperti di Tanah Toraja, saya bilang, saya tanya sama kepala bandara, hari ini ada berapa pesawat yang mendarat di Tanah Toraja? Kata kepala bandara, cuma pesawat Bapak. Ya, saya menggunakan pesawat Kementerian Perhubungan, dipinjami sama Menhub. Ke Muna, di Muna pesawat yang mendarat pesawat Bapak. Nah ini saya sampaikan, membangun bandara kan tidak murah juga, ratusan miliar juga. Beberapa tempat bahkan triliun. Nah ini saya sampaikan sama para patriot, ini harus ada daya tarik. Sehingga orang datang, sehingga ada aktivitas ekonomi. Selalu kita itu dalam pembangunan itu, misalkan contoh pariwisata selalu ada semacam telur dan ayam. Bangun hotel dulu, baru turis datang. Atau turis datang dulu, baru bangun hotel. Nah saya sampaikan harus bersama-sama. Ya, selamat datang Paula. Nah ini kawan saya juga dari Dewan. Jadi kalau Pak Rektor membangun Hotel Unhas, itu saya acungi jempol Pak, itu luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? 3 manfaat. Manfaat pertama, menjadikan lahan yang ada di sini ini produktif. Ada aktivitas ekonominya. Ya, kemudian yang kedua juga tempat praktek. Tempat praktek untuk jurusan-jurusan pariwisata itu bekerja. Nah, yang ketiga tentu saja ada income, pendapatan yang nanti bisa dikapitalisasi untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan ekonomi lainnya. Jadi sekali lagi saya sebetulnya tidak perlu panjang lebar menyampaikan paparan, sudah dicontohkan langsung oleh Rektor Unhas dalam hal ini ya, bahwa bikinlah satu siklus ekosistem ekonomi baru. Itu yang terpenting. Kalau kita bangun bandara dimanapun, kalau nggak ada aktivitas ekonominya, akan sia-sia. Bikin jalan, nggak ada aktivitas ekonominya, akan sia-sia. Bikin jalan, bikin rel dimanapun, kalau tidak ada aktivitas ekonominya, akan sia-sia. Sementara untuk bangun infrastruktur itu membutuhkan sejumlah uang dan dana. Saya lanjutkan. Misi transmigrasi hari ini adalah membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 8% yang inklusif dan berkelanjutan. Kuncinya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Ya. Untuk mendorong tumbuhnya investasi. Setelah itu, setelah masuk investasi, tersedia lapangan kerja. Nah, tugas transmigrasi ke depan adalah menyiapkan masyarakat lokal agar investasi masuk, kemudian bisa terserap oleh lapangan kerja. Kalau hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja, kita sudah ada contohnya di Maluku Utara, 32%, di atas kertas bagus. Tetapi kenyataannya angka kemiskinan masih cukup tinggi, pengangguran masih cukup tinggi, karena masyarakat lokal tidak terserap oleh lapangan kerja yang disediakan oleh industri, langsung maupun tidak langsung. Di Maluku Utara ada perusahaan tambang, ya, IWIP misalkan, itu pekerjanya 60.000, tapi makannya dari mana cateringnya? Masih dari Jawa. Nah inilah yang harus menurut saya satu captive market yang harus kita juga bisa jawab. Bagaimana caranya supaya ada satu ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Disinilah transmigrasi memainkan peranan penting. Mengapa? Karena transmigrasi punya 2 kekuatan. Yang pertama adalah manusianya, yang kemudian juga ada lahan. Dan hulu dari industri adalah lahan. Tidak ada industri tanpa lahan. Lanjut. Selain itu, kita juga punya bonus demografi. Lebih dari 60% berada pada usia produktif. Bonus demografi ini kalau misalkan kita tidak antisipasi bisa menjadi bencana.
akan ada pengangguran terdidik. Tidak kurang, potensi sumber daya alam kita juga sangat melimpah dan Indonesia sangat kaya akan potensi, khususnya Indonesia Timur berpotensi menjadi lumbung, bukan hanya lumbung pangan tetapi juga lumbung energi. Saya beri contoh, kita juga masih banyak melihat potensi-potensi yang sebetulnya bisa menjadi salah satu daya ungkit pembangunan ekonomi. Contohnya di Papua. Di Papua itu ada Sungai Mambramo. Mambramo ya. Sungai Mambramo itu sejak tahun 99 oleh BPPT itu sudah diprediksi memiliki potensi listrik 12 gigawatt. Cukup untuk menghidupi, menerangi Pulau Papua ditambah Maluku ditambah Nusa Tenggara. Hanya memang kita pasti akan membutuhkan uang yang cukup banyak sehingga kita perlu juga cari captive marketnya. Maka industrialisasi di Papua, Maluku, termasuk Sulawesi dan Nusa Tenggara yang tidak selalu berorientasi hanya kepada tambang itu akan luar biasa. Seperti di Papua Selatan kami sedang bekerja sama akan ada perkebunan tebu yang sekarang sedang dibangun termasuk industri gulanya. Itu bisa double manfaat. Satu untuk swasembada pangan karena kita masih defisit gula jutaan ton ya per tahun. Kemudian yang kedua adalah untuk bioetanol, untuk energi. Kemudian untuk mengorkestrasi potensi ini baik sumber daya manusia maupun alamnya, maka tidak bisa lagi transmigrasi dijalankan seperti dulu yang fokusnya hanya ke perpindahan penduduk. Memang undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 72 memang menyaratkan demikian. Transmigrasi di tahun 72 di era Orde Baru itu memang fokusnya penyebaran penduduk. Mengapa? Karena waktu itu ada ledakan penduduk. Maka transmigrasi, kalau masih ingat yang gen baby boomer ini dengan milenial, dulu ada namanya program 2 anak cukup, keluarga berencana. Ya, ada BKKBN dulu yang terkenal. Nah, karena tadi ada ledakan penduduk, makanya angka birth rate-nya ditekan, 2 anak cukup. Yang kedua, yang sudah ada dipindah-pindahkan. Tahun 72. Nah, Undang-Undang Nomor 15 tahun 97 itu kemudian mengatakan dasar pertimbangannya tidak bisa lagi seperti itu. Fokusnya harus kesejahteraan. Tahun 97. Baru undang-undang berlaku 1 tahun, kemudian meledak reformasi. Transmigrasi dianggap identik dengan Orde Baru, maka terus kemudian dihentikan dan badannya diubah menjadi Badan Mobilitas Penduduk. Ya, kemudian dari situ muncul lagi semangat otonomi daerah. Tidak bisa lagi transmigrasi top down ya. Jadi asal pindah-pindahkan, harus berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Maka direvisi lagi ke Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Fokusnya tidak lagi memindahkan orang dalam satuan permukiman, tetapi bentuknya pembangunan kawasan ekonomi. Nah, inilah yang sedang kami coba terjemahkan, implementasikan. Karena sejak undang-undang itu dibentuk tahun 2009 sampai dengan hari ini tahun 2025, berarti sudah berapa tahun itu? Sudah 16 tahun. Belum ada kelihatan bentuknya seperti apa yang diharapkan sebagai amanat dari undang-undang itu. Oleh karena itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk melakukan transformasi transmigrasi. Apa yang ditransformasi? Yang ditransformasi itu adalah 1, lahan yang tidak produktif, 2 adalah manusia yang tidak produktif. Ditransformasikan menjadi lahan dan manusia yang produktif melalui program 5T. Nah, apa itu program 5T itu? Lanjut. Yang pertama adalah program transmigrasi tuntas, yakni memberikan kepastian hukum atas lahan transmigrasi. Ya, kami mengelola 3,1 juta hektar HPL transmigrasi. Ada 3 kementerian yang pegang tanah di Indonesia itu. 1 adalah ATR BPN, yang kedua adalah Kehutanan, yang ketiga adalah transmigrasi.
Nah, sekarang ini banyak yang tumpang tindih, belum dapat sertifikat dan sebagainya. Itu yang sedang kami tata. Karena bagaimana mau produktif kalau status lahannya tidak clean and clear. Kemudian yang kedua adalah transmigrasi lokal. Fokus kepada memberdayakan masyarakatnya dulu. Kalau ada mau pembangunan ekonomi, masyarakat lokal dulu yang harus mendapat manfaat. Maka kami sekarang penempatan tahun ini 93% adalah lokal. Yang ketiga adalah patriot. Transmigrasi patriot itu adalah distribusi SDM unggul. Tadi Pak Rektor sudah mention, ya, hampir semuanya bertumpu di Jawa. Untung diselamatkan oleh Unhas. Jadi kalau misalkan SDM unggulnya tersentralisir di Jawa, berat kita mau bangun. Karena mindset aja kan masing-masing kalau pengetahuan pendidikan itu kan berkembang. Kadang-kadang masyarakat kita itu di pelosok mager. Kita kan ada pembangunan, kata mereka, ngapain kesejahteraan? Kami udah sejahtera. Ngapain lagi kami dibangun-bangun? Ya kan? Nah, itu juga perlu satu cara pandang yang baru. Kemudian transmigrasi karya nusa, penciptaan lapangan kerja, dan transmigrasi gotong royong. Saya baca peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 29 tahun 60. Itu adalah aturan pertama pemerintah tentang transmigrasi. Bunyinya apa? Bunyinya tahun 60 Presiden Soekarno menandatangani. Pekerjaan transmigrasi tidak bisa berdiri sendiri. Maka ada namanya dulu Dewan Pertimbangan Transmigrasi. Diketuai oleh Menteri Transmigrasi. Anggotanya Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, Menteri Pendidikan, Menteri Buruh, Menteri Veteran, Menteri Tenaga Kerja, dan sebagainya. Ada 9 anggotanya, bahkan ditutup 10 itu, dan menteri lainnya yang dibutuhkan. Oleh karena itu hari ini kita menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi di antara kementerian lembaga, termasuk dengan dunia usaha. Paradigmanya pun berubah. Bukan lagi redistribusi manusia, tetapi membangun ekosistem ekonomi yang baru. Strateginya ada gula, ada semut. Jadi bukan lagi mindahkan semut, tetapi bagaimana mencetak gula supaya semutnya datang. Turunannya berpengaruh kepada pola satuan permukimannya. Yang dulu cenderung individual, lanjut. Ya, yang dulu cenderung individual seperti ini, ya. Sekarang pola baru lebih ke komunal seperti yang di sebelah kanan itu. Jadi nanti harapannya di sana ada SD-nya, nggak perlu lagi saya dapat cerita, Bapak, ya untuk kami ke sekolah perlu 35 km jalan kaki. Ya kan? Nah, kita ingin nanti di kompleks satuan permukiman transmigrasi itu ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada PAUD-nya, ada puskesmasnya, ada taman pemakamannya, ya, dan sebagainya. Ini adalah 5 pilar pembangunan transmigrasi. Tapi saya diprotes, Pak, kami pengen yang begitu, jangan dulu bangun yang lain, kami bangun lagi. Saya bilang ya satu-satu, ya kan? Nanti kita kembangkan tempat lain. Lanjut. Lalu bagaimana strateginya? Lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi, ya, transtuntas dari yang tadinya banyak masalah menjadi clean and clear. Lanjut. Outputnya inventarisasi HPL, kemudian pengurusan penerbitan SKHPL, penyelesaian yang tumpang tindih, penerbitan SHM. Saya kemarin dari Muna, baru tempatnya Pak Wagub, saya baru menyerahkan 402 sertifikat, bagian dari 7.000 sertifikat, yang sudah 16 tahun belum diterima oleh para transmigran. Lanjut. Ini adalah program tahun ini, penyelesaian sertifikasi supaya clean and clear, sehingga lahannya produktif. Lanjut. Nah, kami ini masih punya sisa lahan 525.995 hektar di seluruh Indonesia. Ini yang sedang kami coba tawarkan.
ya kan? Sedang kami coba tawarkan. Di Natuna, satu kabupaten, itu seperempatnya punya transmigrasi. Maka insya Allah nanti bulan depan, saya sudah janjian dengan Dubes Tiongkok, saya mau ajak Dubes Tiongkok keliling. Ke Natuna, ke Maluku Utara, kemudian ke Papua Selatan, saya mau undang. Saya mau bawa dia, saya sampaikan, ya kenapa Tiongkok, nih saya perlu jelaskan juga, dulu saya punya benchmark Singapura. Ya, tapi saya di challenge, Singapura itu kecil, ya kan? Saya bilang begini, benchmark Singapura itu dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya nikel, seperti Pak Wagub punya, ya kan? Di Sulawesi Tenggara, dia nggak punya batu bara, dia nggak punya logam tanah jarang, dia nggak punya minyak, dia cuma punya posisi geografis. Kok bisa? Singapura sekarang pendapatannya lebih dari 1 miliar per tahun. Pendapatan penduduknya lebih dari 1 miliar per tahun. Kok bisa? Nah itulah yang kita akan coba dalami. Mereka kata kuncinya adalah pendidikan. Tapi saya di-challenge, Singapura negara kecil, cuma 3,5 juta. Saya sampaikan sekarang kita punya contoh baru. Siapa? Tiongkok. Tiongkok 1,4 miliar penduduknya, tapi hampir zero yang miskin. Hampir zero yang miskin. Tidak ada yang miskin absolut. Kata kuncinya apa? Kalau mau sejahtera harus kerja. Supaya bisa bekerja, maka harus memiliki 3 karakter dasar. 1 pengetahuan, 2 keterampilan, 3 karakter. Nah inilah yang harus kita bangun. Nah lanjut. Di Sulawesi sendiri, ya di Sulawesi sendiri itu ada sekitar 145.920 hektar yang sudah kita coba petakan di masing-masing tempat, ya nanti ada di mana saja. Ini yang sedang kita coba inventarisir. Jadi kalau di sini ada pengusaha boleh juga. Lanjut. Nah ini adalah translokal. Ya, karena selama ini ada program transmigrasi di waktu Orde Baru yang pendatang dikasih pupuk, bibit, bahan bibit ini dan sebagainya, dikasih tanah, dikasih rumah, sementara yang lokal terabaikan. Oleh karena itu sekali lagi kita akan fokuskan yang lokal terlebih dahulu. Lanjut. Ini penempatan tahun ini ke 11 lokasi 1.299 kakak. Lanjut. Nah ini Patriot distribusi SDM unggul nanti terdiri sekarang ini ada 2, 1 tim ekspedisi Patriot tugasnya melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi, ya. Kemudian yang kedua itu adalah beasiswa Patriot. Nanti akan saya jelaskan apa yang disebut dengan beasiswa Patriot. Tahun ini kami memberangkatkan 2.000 akademisi termasuk guru besar. Kemudian ada juga sarjana S1, S2, S3 dan mahasiswa S1 ongoing ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Saya terima kasih Pak Rektor Unhas juga ikut terlibat dalam kegiatan tim ekspedisi Patriot ini. Saya kemarin bertemu dengan beberapa mahasiswa Unhas yang ada di Sigi dan juga di Tanah Toraja. Lanjut. Kemudian ini adalah karya nusa, penciptaan lapangan kerja, ya. Ini saya berikan contoh begini. Tadi saya bicara Singapura, ya. Di dekat Singapura itu ada Batam. Itu sudah triliunan pemerintah pusat memberikan apa disebutnya itu? Insentif terhadap infrastruktur Batam, Rempang dan Galang. Ya. Sudah triliunan. Runway terpanjang di Indonesia itu adanya di Batam. 4.025 km. 4.025 meter atau 4,025 km. Maknanya bisa didarati oleh pesawat double deck. Kemudian jembatannya itu mulai dari Batam, Rempang, Galang tersambung, terhubung. Tapi Batam hari ini masih terus menggeliat. Nah, mengapa demikian? Karena di sana ada konflik sosial yang masyarakatnya tidak diikut sertakan di dalam
pembangunan. Sehingga ketika uang mau masuk ratusan triliun, nggak bisa berkembang. Itulah yang sedang akan kami coba carikan jalan keluarnya. Lanjut. Padahal sebetulnya kalau misalkan uang itu masuk, kita berharap ya seperti contohnya di Rempang itu membuka lapangan kerja 38.000 sampai dengan 85.000 tenaga kerja. Sementara di Rempang itu penduduknya kurang dari 10.000 jiwa, termasuk bayi. Jadi penduduknya kurang dari 10.000 jiwa termasuk bayi. Sementara kalau industri masuk, kita berharap akan mendatangkan lapangan kerja, membuka lapangan kerja 38.000 sampai 85.000. Satu hal yang saya rasakan ditakutkan oleh penduduk lokal adalah nanti uang masuk kami juga tetap nganggur. Kami tetap juga akan jadi penonton. Itulah nanti transmigrasi bertanggung jawab terhadap pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Lanjut. Ini adalah gotong royong yang tadinya sporadis, sekarang bersinergi. Seperti di Batam juga, di Rempang. Di Rempang itu kami tidak sendirian. Rumahnya bergandengan tangan dengan BP Batam. Tanahnya land clearing dengan Kementerian ATR BPN. Pengadaan tanahnya juga dengan Kementerian Kehutanan, ada beberapa pelepasan hutan. Kemudian juga Dikdasmen dan Dikti Saintek. Kemudian ada kampung nelayan, dermaga, pembangunannya itu oleh KKP. Itulah jadi desain kolaboratif seperti itu. Lanjut. Lanjut. Implementasinya, lanjut. Rempang kini tengah dikembangkan menjadi Ini sebuah adalah kawasan industri, gambaran yang hunian, sedang serta kami ekonomi bangun hijau. di Di Tanjung Rempang. Banon kini berdiri sekitar 504 rumah hunian bagi warga yang terdampak Ini pembangunan gambar di wilayah 2 tersebut. bulan yang lalu. Kalau Sekarang kita sudah mulai agak berpikir hijau hari karena ini, sudah dikasih tanaman. Kita bekerja untuk siapa? Untuk anak cucu kan? Pemerintah sudah memberikan untuk anak cucu itu dengan fasilitas yang ada. Kenapa kita tidak terima? Pindah ke sini perasaannya gimana? Kalau dibicarakan masalah sedih, meninggal kampung halaman jelas sedih. Setelah tinggal di sini saya merasa senang. Ya, karena saya udah mendapat rumah dari pemerintah ini gratis kayak gitu. Saya bisa berusaha, kalau di sana kan sepi kan, kalau di sini alhamdulillah karena proyek ini masih jalan, alhamdulillah rezeki dari Allah ya kan. Saya akan memberikan beberapa highlight. Tadi yang Bapaknya nyampaikan, saya ikut program transmigrasi untuk anak cucu. Memang di beberapa tempat, saya sendiri ya, saya tadi cerita, saya pernah ada salah satu mantan menteri nyampaikan ke saya, Bapak nanti kalau sudah penempatan transmigran itu nangis katanya itu. Kenapa? Mereka menderita sekali. Saya bilang dalam hati, pertanyaannya, kenapa kita tempatkan mereka di sana? Pertanyaan saya dalam hati. Tapi mari kita tidak menengok lagi ke belakang, kita moving forward. Di beberapa tempat selalu ada godaan. Apakah uang yang terbatas itu kita akan sebar atau kita fokus saja dulu. 1, 2, 3, nanti berhasil, pindah lagi, berhasil, pindah lagi. Nah, kalau saya sekarang memilih kita fokus saja dulu beberapa pilot project supaya tuntas. Ada fasilitas ini dan itunya itu tuntas. Daripada dikasih masing-masing disebar sehingga jalannya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Padahal yang dibutuhkan 10 kilo. Saking tidak tuntasnya sertifikat aja nggak sempat dibagikan. Karena untuk sertifikat saja itu ada anggarannya. Ada pengukuran, ada kadastral, penerbitan dan sebagainya. Jadi sekarang kita akan fokus di beberapa lokus tempat ya. Nah, tapi saya juga sangat mengapresiasi luar biasa kepada para transmigran yang punya niat untuk masa depan anak cucu. Kenapa begitu? Itu dialog saya juga dengan transmigran tahun lalu saya ada dari Jogja. Saya bilang, Pak, Bapak kenapa ikut program transmigrasi? Apa enggak ada pekerjaan? Ada Pak, saya ada pekerjaan, dagang di Jogja. Tapi sekarang saya numpang di rumah mertua. Saya sudah hitung,
tingkat pendapatan saya, nggak mungkin 20 tahun ke depan saya punya tanah. Apalagi sanggup beli rumah. Nah, saya ingin punya tanah dan dan punya rumah. Itulah dia ikut program transmigrasi. Di Manggarai Barat, saya tahu tahun 97 penempatannya saya sudah bisa bayangkan, dulu tempat jin buang anak mungkin. Ya. Sekarang wilayah tersebut sudah dimekarkan menjadi kabupaten sendiri. Tetapi sekarang lagi per meternya di Satuan Perekonomian Transmigrasi itu harga tanahnya 700.000 sampai 1 juta per meter. Kenapa begitu? Hanya 10 km dari Labuan Bajo. Jadi inilah yang harus dilihat oleh dunia kampus, oleh dunia akademik, bagaimana melihat satu lokasi ada potensi, tidak hanya pertanian, tapi potensi-potensi lain yang bisa kita kembangkan melalui program transmigrasi sehingga menjadi satu magnet yang bisa membuat nilai tambah bahkan terhadap nilai tanahnya itu sendiri. Lanjut. Nah, ini di play. Ini adalah contoh juga bagaimana kita coba meningkatkan kualitas. Tahun ini kita masih ada tipe 36, tapi sebagian besar tipe 45, 50% tipe 45. Kita berharap tahun depan tidak ada lagi tipe 36. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau tipe 36 itu anak sama suami istri jadi satu. Nah, kita ingin anak terpisah dengan bapak ibunya. Ya, sehingga ada 2 kamar. Ini di Rempang kita beri contoh bahwa mereka sebetulnya sudah punya modal. Kalau mereka diberi gambaran visual, mereka sebetulnya bisa mendapatkan rumah yang jauh dari kata layak. Ya, jadi maksud saya jauh dari kata layak, maksudnya sangat layak lah gitu kayak gitu. Ya, jadi sangat layak sekali. Lanjut. Nah, ini juga adalah salah satu contoh yang perlu saya sampaikan, bagaimana dunia akademik melihat potensi satu wilayah yang oleh masyarakat lokal dianggap sebagai kutukan. Di kawasan transmigrasi Melolo, Sumbati, Batu jadi satu, mereka anggap, waduh kita kutukan, nanam singkong aja sulit. Ternyata ada peneliti dari Queensland University datang, karena dia lihat di peta, oh ada pulau di bawah garis khatulistiwa, ini cocok untuk tebu. Begitu mereka datang ternyata tanahnya itu bercampur satu dengan batu. Nah, tetapi melalui industri pertambangan ada teknologi yang bisa mengubah dan memisahkan tanah dengan batunya itu sehingga bisa ditanami. Memang land clearingnya mahal. Kalau di Jawa untuk land clearing 1 hektar tebu itu 39 juta rupiah. Sementara di Sumba Timur butuh 250 juta rupiah. Tetapi si investor mengatakan tidak apa-apa, kami rugi 25 tahun. Dia sudah bisa mengkalkulasi akan rugi 25 tahun. Tetapi kata dia, bisnis gula itu ratusan tahun. Dan dia akan pada tahun kesekian dia akan untung. Kembali lagi tadi, anak cucunya yang akan untung, yang akan menikmati. Kenapa dipilih Sumba Timur? Karena produktivitasnya tinggi. Di Jawa per 1 hektar, per 1 ton itu menghasilkan gula sekitar 70 kg. Di Sumba Timur per 1 ton tebu itu karena cuaca yang ekstrim antara siang dengan malam sehingga tebunya stres. Panas-panas sekali, dingin-dingin sekali. Karena stres, maka rendemennya, tingkat kadar gula di dalam tebu tinggi, berkeringat dia. Tinggi sehingga 1 ton tebu itu bisa menghasilkan 120 kg. Ini sama dengan orang Tiongkok kesel. Kenapa? Kami punya bibit terbaik. Ditanam di tanahnya Tiongkok, maksimal itu per hektarnya padi itu 13 ton. Dengan bibit yang sama, dia tanam di Filipina 17 ton per hektarnya. Atau seperti kemarin saya di Muna, saya ditunjukkan oleh tim TEP dari IPB, waktu dia datang ada 1 buah naga begitu dari petani, itu 1 buah naganya 2 ons. Tapi dikasih beberapa pupuk dari anak-anak IPB,
sekarang bisa 1 kilogram. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana pendidikan, pemberdayaan, pengembangan masyarakat dengan melihat potensinya bisa menjadi Have you ever stopped to ponder the sweetness in life? Well, meningkatkan let's journey produktivitas. together through an extraordinary transformation from the Sumba Manis Giant Project, unfolding in a gorgeous and unique ethnic culture in the sunny, rocky, remote area of Sumba Island, East Indonesia. It seems impossible to imagine anything could grow here. But with sincere passion and hard work, we Nah, use ini the help tanah of yang science cukup and tandus. advanced technology. Maria Kemudian Sumba dengan Manis industri is about to tambang change bisa that and turn diolah an impossible sedemikian dream rupa. into reality. Yes, we speed up the evolution of soil with technology. We are constructing large, deep, massive reservoirs to meet the future irrigation needs about sugarcane plantations, so they can keep growing on Sumba Island. Picture joy and happiness of families as they savor the sweetness that has journeyed from a rocky sunny land Tingkat to Sumba kemiskinan Island, sebelum transformed ada by hard work, industri ini innovation, and high dedication. 32%. Together Sekarang with Sumba turun Manis, ke we are creating a new 27%, bright future 5%. for every family in Kenapa? Indonesia. Karena ada We are industri living and growing membuka in harmony with the 4.400 Sumba lapangan ecosystem kerja and dan society. 80% ya Sumba itu Manis diantaranya brings adalah sweetness to masyarakat people's lokal. lives. Dan investasinya pun kami Kementerian Transmigrasi ke kawasan ini cuma bisa menyuntik hanya 30 miliar per tahun. Sementara industri tahun ini saja sudah berkomitmen 4 triliun rupiah yang sampai 3 tahun terakhir sudah mengeluarkan 5,4 triliun rupiah. Totalnya 9,4 triliun rupiah. Lanjut. Ke depan sebagai tindak lanjut dari riset dan pemetaan potensi ekonomi tim Ekspedisi Patriot, kita akan berikan beasiswa Patriot, yakni insentif beasiswa S2 untuk para SDM unggul yang terdaftar di universitas terbaik di Indonesia, tetapi kuliahnya tidak di Jawa. Kuliahnya tidak di kampus utama, melainkan di kawasan transmigrasi dengan sistem pendidikan jarak jauh. Sebagai pilot project, kita akan bangun 1 di Sumatera, 1 di Sulawesi, 1 di Papua. Supaya ada knowledge spillover, yakni wilayah yang maju membutuhkan SDM unggul, membutuhkan tentu saja banjir ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah itu. Sepanjang masa studinya, mereka akan melakukan pendidikan, penelitian sekaligus pengabdian masyarakat dengan fokus penelitian aspek-aspek yang akan dikembangkan di kawasan transmigrasi dengan misi memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kuncinya, meneliti potensi ekonomi, menawarkan pada dunia usaha, dan menyiapkan masyarakat lokal agar siap kerja sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh industri, sehingga ketika investasi masuk tidak boleh lagi ada pengangguran dan kemiskinan akibat tidak terserap oleh industri. Karena hal itu tidak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Melalui transmigrasi Patriot ini, mereka juga akan diberikan peluang karir yang lebih baik sebagai motor penggerak ekonomi bangsa. Insya Allah nanti transmigrasi Patriot ke depan akan menjadi semacam talent pool untuk SDM-SDM yang unggul. Kalau saya mengatakan transmigrasi Patriot itu nanti tugasnya tidak lagi di ruang simulator, tapi betul-betul di angkasa raya. Ya, jadi pilot itu kalau di simulator ya dia nggak akan tahu seperti apa aslinya turbulence itu. Ya, saya kemarin dari Pulau Rote, anak-anak mahasiswa mau riset saja, mau wawancara, janjian jam 8 baru diterima jam 12. Ya kan, ya masyarakat kita ya begitu. Ada yang begitu, ada juga yang tepat waktu. Mereka supaya tahu persis, detail data itu dari lapangan. Setelah lulus, mereka akan mengabdikan diri selama 6 hingga 12 bulan di kawasan transmigrasi sebelum menempuh karir berikutnya. Sekarang beberapa slide terakhir, bagaimana visi transmigrasi 2045, lanjut. Ini adalah sebagai gambaran untuk motivasi saja Singapura ya. Jadi transmigrasi ke depan itu sebetulnya membangun kota baru. Itu sudah didahului juga oleh para pendahulu kami dengan kota terpadu mandiri lah, kemudian transpolitan istilahnya. Tapi belum fokus. Ini kita akan fokuskan bagaimana membangun kota baru. Karena migrasi
yang paling alamiah adalah urbanisasi. Tidak dipaksa, tidak diminta, mereka datang ke kota. Nah, kita bikin transmigrasi menjadi urbanisasi yang terencana. Sehingga ada satu potensi di situ di mana orang akan datang ke situ karena tahu bahwa di sana pendidikannya lebih baik, kesehatannya lebih baik, infrastruktur dasar lebih baik, lapangan kerja lebih terbuka. Karena dampak dari urbanisasi tidak terencana, kemiskinan justru juga banyak. Kemudian perumahan kumuh, kalau di Batam ada rumah liar dan sebagainya. Ya, lanjut. Saya hanya mengingatkan saja bahwa Singapura juga dibangun dari kantong-kantong kemiskinan. Kemudian kita akan nanti petakan sesuai dengan tematik. Jadi kawasan transmigrasi ini tematiknya apa? Misalkan Tubi Taramanu, itu coklat misalkan. Saya mintakan ada investor dari Jepang, kamu tolong bangun pabrik coklatnya di Tubi Taramanu. Jangan kamu mintakan coklat fragmentasi terus, ya kan? Lanjut. Kemudian nanti ada tematik peternakan, perikanan. Saya contoh ya, saya kemarin ke Muna Barat, itu hampir tiap rumah punya sapi. Tapi masih sporadis. Masih pagi dilepas, ya kan? Nanti maghrib dicari sapinya. Kalau nanti sapinya masuk perkebunan penduduk, ya kan, sama tukang kebun dikasih urea, ya kan, mati, yang punya nggak bisa protes juga. Nah, ini kan nanti harus ditata sedemikian rupa supaya meningkatkan produktivitas. Lanjut, maritim, pariwisata, dan energi terbarukan. Contoh misalkan energi terbarukan ini, kita punya captive market, apa itu? Singapura. Singapura itu sekarang ngambil listriknya dari mana? Dari perencanaannya, dari Darwin, Australia. Jauh banget kabelnya itu. Padahal sebetulnya kalau kita mampu bikin solar panel yang floating, yang mengambang di Kepulauan Riau, itu luar biasa. Kenapa? Karena 96% wilayah teritori Kepulauan Riau itu laut. Sementara saya kemarin lihat di Tiongkok, itu ada surya panel yang mengambang di atas laut. Nah, ini juga menurut saya banyak sekali potensi-potensi. Jadi kita melihat pembangunan ekonomi itu harus betul-betul komprehensif, bukan hanya soal infrastruktur. Tetapi pembangunan ekonomi dimulai dari potensinya apa, kemudian kita akan kelola seperti apa, fasilitas-fasilitas yang lain yang seperti apa, dan nanti akan disalurkan kemana, sehingga betul-betul nanti menjadi satu siklus ekonomi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Baiklah, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia atas pemaparan yang sangat komprehensif. Untuk Bapak Ibu hadirin tamu undangan, pada sesi kali ini kita akan membuka 2 pertanyaan awal. Jika dari peserta Bapak Ibu tamu undangan ada yang ingin ditanyakan, boleh mengangkat tangannya. Di jadwal tidak ada tanya jawab, tapi tadi MC minta tanya jawab, ya saya lebih daripada siap. Yang penting saya sampaikan waktunya, karena mau sholat Jumat ya. Tolong waktunya saja. Silakan. Tes. Baik, terima kasih yang telah diberikan. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Kedar Yunus dari Universitas Negeri Makassar, pasca sarjana jurusan Teknologi Pendidikan. Kita di sini membahas tentang transformasi transmigrasi. Nah, saya sempat membaca berita tahun lalu pada tanggal 17 atau 18 Oktober tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di mana Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pak Jufri membuat rapat koordinasi tentang 10 kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan sudah jadi fokus pembangunan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kepada Bapak Menteri, bagaimana kita selaku pimpinan Kementerian Transmigrasi itu menyelesaikan tantangan, karena
kita lihat datanya hanya 10 kawasan. Kenapa hanya 10 saja, kita tidak ambil seluasnya lebih dari 10, karena kita ketahui bahwasanya kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Selatan itu bertotal 24. Kenapa hanya 10 saja? Mungkin ada syarat atau tantangan di dalam 13 atau 14 kabupaten itu atau kota. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya jawab langsung saja ya. Oke. Boleh, Pak. Baik, begini. Yang pertama, penetapan kawasan transmigrasi itu tidak bisa Kementerian Transmigrasi seenak udelnya. Itu harus berdasarkan usulan dari pemerintah daerah setempat. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ya. Saya jadi menteri harus banyak menghafal undang-undang, aturan. Nah, itu nggak bisa lagi. Misalkan kita, kalau dulu dulu top down, sekarang bottom up, harus berdasarkan usulan. Jadi kenapa misalkan 10? Karena yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu yang pertama. Yang kedua, se-Indonesia sendiri itu ada 154 kawasan transmigrasi. Nah, sebetulnya dari 154 saja itu masih keteteran. Ya, masih keteteran. Saya pernah tanya kepada mantan sekjen saya, untuk bikin kota baru itu sebetulnya berapa sih dana yang dibutuhkan? Ya kan, untuk fasilitas ini dan itu. Katanya ini, menurut tesisnya dari UGM, 1 triliun. Jadi kalau misalkan saya punya 154 kawasan, kalau mau serentak, ya berarti saya harus dikasih 154 triliun. Hanya untuk program teknis. Ya, belum termasuk dukungan manajemennya, belum termasuk untuk yang lain-lain. Biasa ya dukungan teknis itu 70%. Berarti saya harus ditambah lagi 30%-nya. Kalau katakanlah 10%-nya itu 15 T, berarti kali 3, 140-nya sekitar 50, berarti saya harus dikasih 200 triliun untuk bangun serentak dalam 1 tahun. Itu hitung-hitungan kasarnya. Kenyataannya sekarang, saya hanya diberi 1/100-nya. 1/100-nya diberi, untuk 154. Nah, oleh karena itu saya harus membuat tadi sekali lagi prioritas. Harus membuat gara-gara anggaran. Enggak, karena saya tahu di tiap-tiap kementerian juga membutuhkan anggaran. Dan kenapa saya tidak mau menyerah? Karena saya punya sumber daya lain yang bisa saya hasilkan uang. Apa itu? Kementerian Transmigrasi punya lahan. Makanya tadi saya bilang, saya lagi hitung, ada 500.000 ini punya potensi apa saja, saya mau tawarkan ke investor. Saya lagi susun regulasinya supaya HGU bisa di atas HPL. Supaya ada PNBP-nya. Supaya tanah-tanah yang terlantar itu kita kolek lagi dan nanti bisa menjadi lahan yang produktif. Nanti uang yang dari PNBP itu saya akan mintakan kepada Kementerian Keuangan, jangan dijadikan untuk APBN, ya, tetapi untuk tadi infrastruktur, ya, ia tetap dimasukkan dalam APBN, tetapi non budgeter gitu maksud saya, sehingga nanti saya menghasilkan uang dari PNBP itu, PNBP-nya itu untuk infrastruktur tempat-tempat yang lainnya. Itu yang ada di dalam pikiran kami. Ya, jadi sekali lagi itu jawabannya. Kalau misalkan kenapa 10, karena harus berdasarkan usulan dari daerah. Terus bagaimana strateginya tadi? Kita skalanya skala prioritas. Supaya nanti ada satu daerah yang menghasilkan uang, nanti uang itu akan membantu tempat yang lebih kurang potensinya. Atau mungkin bukan kurang, belum kelihatan potensinya. Ya, dulu transmigrasi dikasih tanah hanya ngelihatnya itu pertanian. Ternyata di bawahnya ada batu bara. Ya, itu juga salah satu potensi yang mungkin belum kelihatan. Demikian ya, ada lagi?
Silakan MC. Ya, silakan. Tes tes 1 2 3. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia ke atas pertanyaan dari Saudara Muhammad Tegar Yunus dari Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Oke, pertanyaan selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Siti Atira M dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 25. Baik Pak, di sini saya menanyakan, bagian timur ini sudah menerima begitu banyak program-program untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Nah, tapi Pak, indikator kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur ini tetap tertinggal dibandingkan dengan bagian barat. Menurut Bapak, kegagalan terbesar ini ada di mana sih letaknya? Mungkinkah di bagian perencanaan pusat, ataukah mungkin tata kelola daerah, atau di bagian pembangunan-pembangunan yang terjadi ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada di daerah-daerah tersebut? Dan mungkin menurut Bapak, apa sih lagi langkah konkret yang bisa dilakukan agar pola kegagalan ini tidak terjadi berulang-ulang? Baik, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan. Yang pertama, Mbak Siti ya, dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Saya tanya dulu. Jadi anggota DPR. Nanti kalau jadi anggota DPR yang amanah. Ya Pak, siap. Fungsi kontrol, budgeter itu betul-betul harus bisa maksimal. Baik, yang pertama saya tidak melihat soal siapa yang salah, siapa yang gagal. Lebih bagus kita dari angle yang positif, apa area yang harus kita perbaiki. Area yang harus kita perbaiki menurut saya ya kita semua tadi harus sinergi dan kolaboratif. Langkah pertama Bapak Presiden ketika memulai pemerintahannya adalah retreat di Magelang. Bukan bicarain program. Beliau nggak bicarain program. Langkah pertamanya adalah retreat di Magelang. Itu punya makna yang besar. Apa itu maknanya? Maknanya kita itu terlalu ego sektoral. Sendiri-sendiri. Suka-suka. Seperti tadi saya bangun kawasan transmigrasi di Rempang. Kalau uang saya cuma 200 miliar, nggak cukup kayak tadi. Tapi karena kita ke KKP, karena kita ke ATR, karena kita ke PU, karena kita ke BP Batam, karena kita ke kehutanan, kalau dijumlahkan itu tadi sudah 600 miliar sendiri. Nah, oleh karena itu sisi itu yang harus kita kedepankan. Bagaimana kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang ini, tetapi apa yang harus kita lakukan. Makanya tadi saya tanya cita-citanya apa. Sama seperti kepada tim Ekspedisi Patriot, saya selalu menekankan, ya. Selamat datang para ketua tim Ekspedisi Patriot, ya. Saya selalu menekankan, saya sampaikan, solusi terbaik bukanlah rekomendasi di atas kertas. Solusi terbaik adalah aksi, tindakan. Saya 2 hari lalu dialog dengan mahasiswa IPB dan Unhas ya yang ada di Palolo, Sigi. Dia bercerita dengan mata berbinar, apa itu? Karena ada transmigran yang berterima kasih kepada saya, Pak, terima kasih sudah dikirim tim ekspedisi. Kenapa? Mereka ngajarin saya soal mengatasi hama padi. Nah, si transmigrannya senang, si patriotnya juga senang.
Kenapa? Karena dia bilang sama saya, Pak, alhamdulillah ya Pak ya, terima kasih sudah dikasih program. Jadi tahu ternyata ilmu yang saya pelajari di kampus berguna. Itulah kenapa banyak sekali kampus yang pakai tagline unggul impactful. Kampus berdampak, bermartabat, bermanfaat. Jadi kita ingin kampus ini juga tidak menara gading. Kampus ini juga harus betul-betul terasa nyata di masyarakat. Maka menurut saya itulah kenapa saya mengajak dunia kampus untuk terjun langsung, karena untuk membuka cakrawala pandang. Saya beri contoh ya, kenapa di Rempang itu saya juga agak tersentuh untuk membantu mereka. Mereka bilang begini, Pak, saya kenapa mau pindah dan ikut program transmigrasi lokal Bapak? Karena saya tahu Pak, seberapa kuat saya membesarkan anak saya, ketika mereka sudah sarjana S1, nggak akan ada yang kuliah di Rempang. Karena nggak ada S1 di Rempang. Mereka akan pergi keluar dari kampung sini. Dan nanti Pak, ketika mereka sudah jadi sarjana, mereka juga tetap nggak akan balik ke sini karena nggak ada satupun pekerjaan yang tersedia di Rempang tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari kita cari kolaborasi yang utuh, dimulai dari dunia kampus dengan dunia usaha. Kalau menurut saya, kembali lagi tadi, kenapa masih timpang timur dengan barat? Satu, orang pinternya lebih banyak numpuk di barat. Sekarang dengan transmigrasi orang pinter kita sebar ke timur. Makanya nanti di Papua Selatan akan ada 400 S2 yang kuliahnya harusnya di barat, tapi belajarnya di Papua Selatan. Supaya tahu, supaya langsung membantu. Tadi petani, hama, gimana solusinya? Nah, begini solusinya. Enggak lagi pakai teori. Kemudian langkah konkretnya adalah ya aksi nyata. Langkah konkretnya tadi saya gambarkan, tim ekspedisi meneliti, kemudian apa potensi ekonominya, kemudian feasibility study-nya kalau tahun ini mungkin pra-FS, tapi tahun depan saya sudah perintahkan tim ekspedisi tahun depan bukan lagi pra-FS, tapi feasibility study ready to offer. Offer kepada siapa? Kepada investor. Kesuksesan tim ekspedisi Patriot tahun depan kalau rencana investasinya itu dimakan sama investor. Jadi mohon maaf ya kan, mohon maaf kalau saya agak kasar ya kan. Jangan mengaku pintar kalau bikin rencana nggak dimakan sama dunia usaha. Jangan ngaku sukses. Kalau dunia usaha ngambil rencananya, itu baru top. Nah dari situ barulah dunia investasi ngasih uang. Di Papua Selatan itu ketika investasi masuk puluhan triliun, itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka bangun jalan 100 km. Jadi nanti sinergi. Karena kenapa mereka bangun? Ya karena mereka juga untuk keperluan produksi mereka juga. Jadi nanti akan ada tadi knowledge spillover, banjir ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya lihat di Papua Selatan itu bukan hanya peneliti dari dalam, dari Brazil, dari Australia pun datang. Dan saya menyampaikan pesan Bapak Presiden, saya sendiri direspon oleh beberapa kampus dari TUM, Technical University Munich, dari Stanford University, mereka ingin gabung dengan kampus Patriot ini. Saya menyampaikan pesan Bapak Presiden ingin Indonesia nanti melahirkan para peraih Nobel. Nah, orang-orang asing itu tertarik untuk gabung di kampus Patriot ini karena bisa menjadi laboratorium yang hidup. Seperti contoh, orang Belanda itu meneliti malaria, nggak bisa di Belanda karena di Belanda nggak ada malaria. Yang ada hanya ada di Indonesia. Itulah kenapa ada dua penelitian, objek penelitian di Indonesia yang menghasilkan peraih Nobel. Satu tentang penyakit beri-beri, yang kedua adalah tentang SD Impress. Objeknya dua-duanya di Indonesia. Objek laboratoriumnya di Indonesia. Sayangnya peraih Nobelnya bukan dari Indonesia. Satu dari Belanda, satu dari Amerika. Nah kita ingin ke depan mendekatkan kampus sedekat mungkin dengan laboratorium lapangannya. Sehingga betul-betul nanti berdampak bagi masyarakat. Cukup?
Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi jawaban Bapak Menteri. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung untuk menerima piagam penghargaan. Untuk selanjutnya, kami mengundang Bapak Upi Asmaradana selaku CEO PT Kabar Group Indonesia untuk naik ke atas panggung guna menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Kami persilahkan kepada tim dokumentasi untuk mengambil posisi di depan panggung, bersiap-siap untuk mengabadikan momen penyerahan piagam. Baiklah, saat ini sedang berlangsung penyerahan piagam penghargaan dari CEO PT Kabar Group Indonesia kepada Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Selanjutnya untuk Bapak Menteri dan Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia dimohon untuk tetap berada di tempat karena Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia akan memberikan plakat kepada Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia. Baiklah. Baik, kepada Bapak Menteri mohon berkenan kembali untuk tetap berada di atas panggung karena akan memberikan plakat selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, Rektor Universitas Hasanuddin untuk menerima plakat dari Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Selanjutnya dimohon untuk Bapak Menteri, Rektor Universitas Hasanuddin dan Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia untuk mengambil tempat di atas panggung untuk berfoto bersama. Oke, saat ini sedang berlangsung foto bersama, yaitu Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia dan Bapak Rektor Universitas Hasanuddin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia, dan Bapak Rektor Universitas Hasanuddin. Dengan hormat kami persilahkan kembali ke tempatnya. Dengan selesainya serah terima piagam penghargaan dan juga plakat, maka acara Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 telah dibuka secara resmi. Mari kita beri aplaus teman-teman sekalian. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara pada sesi pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki waktu break dan persiapan sholat Jumat hingga pukul 13.30 WITA.
Kami persilakan kepada seluruh peserta untuk menikmati coffee break dan makan siang yang telah disediakan di area ballroom. Dan bagi yang akan melaksanakan sholat Jumat, dipersilahkan menuju masjid yang telah diarahkan oleh panitia, yaitu Masjid Kampus Universitas Hasanuddin. Acara akan kembali dilanjutkan tepat pukul 13.30 WITA. Mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk hadir kembali tepat waktu. Sekali lagi, kami persilahkan kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu tamu undangan untuk menikmati makan siang dan coffee break yang telah disediakan di area ballroom. Dan bagi yang akan melaksanakan sholat Jumat, dipersilahkan untuk menuju masjid yang telah diarahkan oleh panitia, yaitu Masjid Kampus Universitas Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dengan dukungan dari berbagai pihak, ada sponsor kami dari Harita Nikel, Nusantara Infrastruktur, dan Unhas Hotel and Convention. Acara hari ini juga tentu saja dapat disaksikan di YouTube Kabar Makassar TV. Baiklah, Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu dengan topik kapitalisasi ekonomi biru. Untuk memandu jalannya sesi yang pertama ini, kami mengundang Bapak Dr. Hasrullah MA, Komunikolog Indonesia yang akan memandu sesi satu ini sebagai moderator. Kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Hasrullah MA, dengan hormat kami persilakan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak Dr. Hasrullah MA dengan hormat untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Untuk sesi selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Dr. Hasrullah MA. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih MC, Bapak Rektor yang saya hormati, Wakil Gubernur yang saya banggakan, Pak Upi sekalian, kemudian para hadirin. Siang ini agak lain ya suasananya. Coba kalau saya bilang apa kabar, coba berdiri dulu semua, minta kecuali bapak-bapak kita, coba yang peserta yang lain gitu. Baik. Mana Unhas? Tepuk tangan. Mana WNM? Mana STIK? Taman Andrea? Umi? Umi, tidak ada ya? Oke, satu lagi. Bosoa? Unismo? Ada Unismo? Oh ada, tepuk tangan dong. Pancasakti. Oke. Kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa, tangan di atas, ya. Ya. Oke ya. Apa kabar? Apa? Luar biasa? Tetap semangat? Pasti bisa. Oke? Maaf Pak Rektor. Apa kabar? Tetap semangat, pasti bisa. Jadi tetap semangat, dua tangan di atas ya. Saya kasih contoh. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar? Luar biasa.
Kenapa lo yang mahasiswa Makassar ini? Oke. Siap ya? Coba handphonenya ditaruh dulu semua. Ya. 1, 2, 3. Apa kabar? Kenapa Kak ada lo sini? Enggak apa-apa dulu Pak Rektor, kita kasih. Coba siapa yang bisa bantu saya di atas? Tidak ada? Bagaimana mau jadi ketua senat nanti? Nah, siapa? UNM dulu. Siapa? Bisa? Siapa? Ya, kau sini. Sebentar saya kasih buku kalau bagus ya. Kasih contoh dulu, Pak. Kau yang coba saya ulangi ya. Apa kabar? Tetap semangat. Pasti bisa. Nah, coba. Masa mahasiswa Universitas Negeri Makassar, satu-satunya negeri Makassar ini. Oke. Apa kabar? Kasih keras. Ya. Apa kabar? Kenapa kau yang loyo, loyo? Coba lagi. Apa kabar? Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih panitia, Pak Upi dan Pak Muslimin dan teman-teman di Kabar Makassar. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Tapi yang pematerinya ini luar biasa. Pertama adalah rektor kita dari Unhas, Profesor Dr. Insinyur Nyumpa, ya. Kalau Anda baca di media sosial, dia adalah salah seorang ilmuwan muda di Indonesia gitu. Tepuk tangan buat rektor kita ya. Tidak kalah pentingnya lagi, ya, kita doakan semoga dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan di periode kedua gitu. Baik. Mana suaranya dong? Yang Unhas. Tepuk tangan buat Pak yang Pak. Terus selanjutnya saya perkenalkan juga satu, supaya saya tidak salah, Pak Hugo. Beliau ini adalah Bupati, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bentar saya kasih buku. Dah, jangan yang moderator. Siapa yang tahu? Siapa? Cepat sedikit. Mic satu. Ya. Namanya siapa? Asal dari mana? Jabatannya apa? Pembicara kedua. Pak Anwar Hafid dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan jabatannya sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan sebelumnya menjabat sebagai Bupati Morowali. Yang satu lagi? Gimana? Yang satu? Pak Gua? Hah? Siapa? Oh, ini. Supaya kita kenal audiens dulu sebelum bicara, nanti dia beri. Nah, Pak, perkenalkan saya Muhammad Ihsan dari HMI Cabang Makassar dan kebetulan juga saya mahasiswa Magister Ekonomi Sumber Daya Unhas. Ya. Jadi Pak Hugo adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Ya, jabatan sebelumnya? Sulawesi Tenggara. Ya, jabatan sebelumnya? Siapa Yang yang tahu itu akan dipanggil jadi apa di sana? Tamu di salah satu tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya lupa, Pak. Begitu Pak Wagub ya. Ada yang tahu? Sebelum menjabatnya di Wagub? Ya. Coba kita.
Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Ahmad dari Universitas Hasanuddin. Jadi Pak Hugua pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi dan saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Nama siapa? Mutia. Saya ingatkan Pak Wagub Mutia namanya, Pak. Sudah cukup? Baik, satu lagi. Uslimin, siapa yang tahu? Ini mahasiswa saya, pasti dia tahu. Yang lain, siapa itu Uslimin yang menggerakkan acara pada hari ini gitu? Kenapa Uslimin tidak dikenal lagi? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Idul Akbar, mahasiswa Ilmu Komunikasi Magister Universitas Hasanuddin. Pak Asrullah. Baik, Pak Uslimin Usle itu Presidium Kaukus Timur Indonesia. Kaukus Timur Indonesia. Terima kasih. Tabek Pak Rektor dengan Pak Wagub dengan Pak Uslimin bisa tampil di atas. Untuk sebagai pembicara, maaf. Di atas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata lebih indah yang kami ucapkan kecuali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya dan kesempatan kita akan melanjutkan diskusi pada siang hari ini. Pembicara yang ada di samping kiri saya kira kita sudah kenal semua. Ya, insya Allah tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Pak Nyompa, Pak JJ, tentang bagaimana eksistensi dia melihat persoalan yang ada sekarang. Kemudian yang di tengah adalah Pak Hugua. Sekedar bocoran, terpaksa saya sampaikan, sebelum dia berpasangan dengan Pak Andi Sumangaruka, saya dipercaya Pak Rektor untuk mensurvei 2 daerah. Salah satu adalah Sulawesi Selatan, kemudian saya dipercaya 10 kabupaten. Setelah melakukan survei dengan hampir 1000 kuesioner, kayaknya kurang memberi kesempatan yang lebih baik lagi. Dibilang Hasrullah, coba survei di Sulawesi Tenggara. Ternyata angkanya melebihi dari di atas rata-rata, hampir 600 responden yang memberi. Makanya saya berkesempatan sampai hari ini belum pernah saya ketemu, tapi saya ketemu wakil gubernurnya gitu. Tepuk tangan buat Pak Wagub gitu. Kemudian selanjutnya adalah Pak Uslimin, saya kira kita kenal, dia adalah salah satu pemimpin redaksi di Fajar dulu, kemudian dia aktif di media yang diasuh oleh Pak Upi. Baik, kita punya waktu 1 jam, Pak Rektor, Pak Wagub, Pak Uslimin. Mungkin yang paling bagus kalau kami persilakan 10 menit masing-masing pembicara, kemudian 20 atau 30 menit saya persilakan kepada audiens. Pak Rektor yang saya hormati, sesuai dengan acuan yang diskusi kita pada siang hari ini menyangkut tentang menurut dokumen Indonesia, Blue Economy Roadmap itu menunjukkan meliputi sektor perikanan tangkap, budidaya kelautan, dan pesisir. Setelah saya baca bahwa hampir dari 4 potensi yang menyumbang sekitar 83% dari total aktivitas ekonomi biru nasional, ternyata butuh pengembangan selanjutnya. Saya pikir beliau ini adalah banyak tahu tentang kelautan dan perikanan, dan saya ingin bertanya kepada Pak Rektor, berdasarkan Blue Economy Roadmap ini, bagaimana dunia akademik ya
bagaimana hasil penelitian, bagaimana transformasi ekonomi sehingga kawasan timur Indonesia dapat dipacu lebih tinggi. Untuk itu masing-masing sebentar 10 menit, saya persilakan Pak. Oh, di atas silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya tampil kembali ya, sekarang sebagai pemateri yang diminta Pak Surlah untuk membahas ataukah 10 menit dari sekarang sekitar 1.40 ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ekonomi biru sudah terlalu sering dibicarakan, tapi hari ini saya akan mencoba menggali dengan waktu yang singkat. Kenapa sih kok ini belum terkapitalisasi? Jadi judulnya sudah kapitalisasi, nanti kita lihat yang berikutnya saja. Sebelum sampai ke sana, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu semua teman-teman, saudara-saudara yang masih muda-muda, bahwa sebenarnya kata atau lagu Nenek Moyangku Adalah Pelaut, itu terinspirasi dari suatu tulisan di Candi Borobudur itu yang dibuat tahun 842. Jadi sudah 1000 tahun lebih ya, 1300 tahun lebih ini sebenarnya sudah ada gambaran bahwa Indonesia itu sebenarnya adalah pelaut loh. Nenek moyang kita itu adalah pelaut. Nah, sayang sekali dalam perkembangannya, next berikut, kita rupanya tidak menyadari bahwa laut ini bukan hanya sekedar luas, ya bukan hanya sekedar cantik, indah, tapi di dalamnya itu banyak sekali sumber daya yang belum teroptimalkan, terutama untuk biodiversity, dan nanti saya akan bahas sedikit kalau masih cukup waktu. Sehingga kuncinya adalah human resources. Nah, bicara Singapura misalnya, Singapura itu nggak punya resources, apalagi marine resources. Tapi apa yang terjadi, begitu banyak branding-branding, terutama misalnya coral atau kredit, ikan hias itu justru ya diambil oleh Singapura. Karena kenapa? Mereka punya human resources yang kuat. Oleh karena itu, kembali ke tadi, untuk ekonomi biru tidak ada jalannya. Ini buku Sains 45 bisa di-download dari Google. Masukkan saja Sains 45, cek, itu bisa di-download gratis. Dan buku ini sangat bagus dibaca, terutama oleh kalangan-kalangan anak muda. Jangan lupa bahwa memang saya ketua tim penyusun buku ini, tapi ini sekitar 200 ilmuwan muda pada saat itu menyusun suatu mimpi besar di tahun 2045 untuk Indonesia maju, untuk Indonesia sejahtera, mengoptimalkan sumber daya dan dihargai bangsa lain. Di sini kami memberikan 45 kunci, ya, 45 hal yang harus Indonesia kembangkan. Dan satu pembaca yang sangat mengagumi buku ini, supaya sebelum saudara-saudara malas membukanya, adalah Profesor B.J. Habibie. Pak Habibie itu mengatakan, oh, this is one of the best book I've ever read. Ya, almarhum seorang yang paling tinggi IQ-nya di Indonesia menganggap buku ini paling hebat. Tapi orang Indonesia jarang sekali membaca buku ini. Karena kenapa Pak Hugua? Karena dia lihat, oh ketua tim penyusunnya ini Jamaluddin Jompa. Jangan lihat saya, tapi lihatlah bahwa waktu itu sekitar 200 ilmuwan muda terbaik Indonesia membuat rumusan ini. Nah, salah satu kuncinya di situ, justru ini yang menurut saya salah satu kenapa belum terkapitalisasi yang namanya ekonomi biru. Karena kenapa? Kita harus meyakini bahwa ekonomi biru hanya bisa berkembang itu berbasis pada knowledge base atau knowledge base economy. Ya. Tidak mungkin lagi hanya natural resources. Ya. Disitulah pentingnya saudara-saudara yang lagi kuliah. Karena kuncinya adalah di education dan juga adalah dalam riset, di dalam riset dan pengembangan. Jadi ekonomi biru sekali lagi, ya apapun itu sebenarnya ekonomi lainnya juga, tapi ekonomi lain mungkin masih lebih maju daripada ekonomi biru. Maka kuncinya adalah sekali lagi science must be the basis. Ilmu pengetahuan harus menjadi basis pengembangan ekonomi biru. Berikut, next. Nah, barulah kemudian kalau kita percaya itu, kita melihat di dalam RJP Indonesia 2045, sebenarnya sudah tertuang di situ, ya. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi ekonomi biru itu sama dengan ekonomi yang kayak green economy di laut lah, ya. Jadi harus berkelanjutan. Dan alhamdulillah berita baik Pak Surlah dan Pak Hugua, mungkin nanti bisa diberi apresiasi kepada mana Unhas ya. Saya tidak lihat tadi orang Unhas nih. Unhas kemarin di luar dugaan semua orang, Unhas akhirnya menjadi peringkat pertama untuk SDG Action Award di seluruh Indonesia. Ya.
Baru pertama kali kami mengalahkan IPB yang selalu juara umum. Ya. Kemarin ada dari 100 lebih perguruan tinggi ya untuk akademisi ya, untuk SDG Action Award itu UNHAS nomor 1. Jadi untuk UNM dan Universitas Makassar anggaplah juga UNHAS juga. Karena UNM itu anaknya UNHAS. Ya. UNM itu dulu fakultasnya UNHAS, menjadi IKIP kemudian menjadi universitas. Apalagi sekarang PLH rektornya adalah UNHAS. Ya. Itu wakil rektor yang saya IKIP. Jadi udahlah, semua adalah UNHAS. BOSOA juga begitu, ya UNHAS semua. Rektornya UNHAS, BOSOA kan juga dulu UNHAS. Universitas swasta, semua kita semua satu. Jadi jangan lihat kalau saya bicara UNHAS, itu adalah kita semua. Berikut. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita mengambil manfaat dari di laut. Next. Satu hal saja, kalau tidak banyak nanti waktu karena ini sisa 5 menit. Ada hal yang kadang-kadang membuat saya betul-betul tercengang karena kita kok bangsa yang tidak sadar pada kekuatannya. Kita itu ada yang disebut dengan comparative advantage. Sesuatu yang Tuhan sudah berikan, hai kau Indonesia, kau Amerika, kau Rusia, Cina dan sebagainya, Jepang, Jerman. Indonesia itu Tuhan itu membagi-bagi. Siapa yang diberikan kekayaan, Jerman kau kaya di bidang teknologi apa gitu ya, Rusia kau kaya dengan Timur Tengah kaya dengan minyak dan sebagainya. Indonesia itu diberikan oleh Tuhan, Indonesia, kamulah yang paling kaya untuk lautan. Tepuk tangan buat Indonesia dong ya. Tidak ada lagi negara yang lebih kaya daripada Indonesia untuk biodiversity di laut. Tidak ada. Amazon nomor 2, nomor 3 malah ya. Jadi pusat biodiversity di Indonesia ini yang disebut dengan kita tidak berusaha tapi kita nomor 1. Ya. Kita tidak perlu capek-capek berusaha untuk membuat biodiversity Indonesia itu maju. Nah, ekonomi biru it's all about menggunakan yang disebut dengan bio-based economy. Bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang merupakan comparative advantage bagi bangsa Indonesia. Nilainya pasti sangat banyak, tapi sayang sekali ini baru nilai. Next, sudah habis waktu saya ini, baru pendahuluan ini. Saya punya 120 slide, jadi nggak usah khawatir. Kalau mau dikelompokkan, bukan hanya biodiversity, tapi semuanya kemudian akan mengarah ke sana pada hakikatnya. Jadi ada cluster yang saya kira bisa dibaca di sini, tapi yang paling memungkinkan untuk kita berdaya saing itu justru adalah bio-based economy, terutama untuk fisheries, aquaculture, dan juga untuk pariwisata bahari. Next. Nah, kalau dari sisi GDP, kontribusi terhadap GDP memang kita masih kalah dari sisi, maksudnya untuk blue economy, untuk ekonomi berbasis lautan itu masih didominasi oleh oil and gas, tapi juga sudah hampir seimbang dengan fisheries and aquaculture. Yang lain-lain itu masih di bawah ya, masih jauh di bawah. Ini data dari Bappenas. Nah, kembali ke blue economy untuk saudara-saudara semua paham bahwa sesungguhnya Indonesia itu keterlaluan ketika tidak menganggap laut bagian dari integrasi penguatan ekonominya. Kenapa? 70% Indonesia itu adalah laut, apalagi Wakatobi dulu 90% adalah laut. Sehingga kalau seorang bupati, gubernur tidak memahami aspek ekonomi biru, sebenarnya kita miss 70%. Sama dengan saudara-saudara semua yang tidak menikmati keindahan bawah laut, terutama di Wakatobi nanti, itu sama dengan Anda hanya melihat dunia ini 30%. Saya ini adalah penyelam, bahkan instruktur penyelam. Pak Bupati saya itu sekarang menjadi presiden untuk Association Dive School International. Jadi saya yang membuat instruktur sebelum melatih kepada orang. Ya. Nah, bagi saudara-saudara peserta di sini saya kasih diskon untuk yang mau ambil sertifikat selam. Bilang saya peserta acaranya Pak Upi. Nah itu kata sandinya, dikasih diskon khusus. Mungkin 25% minimal lah. Ya. Masa tidak ada yang tepuk tangan? Halo. Kalau kalian mau mengembangkan ekonomi biru, ke laut saja takut, sorry, goodbye. Ya. Kita harus bisa memahami dan menikmati dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa di sinilah comparative advantage yang dimiliki Indonesia untuk kemudian kita mengembangkan ekonomi biru. Itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Dan ini bukan hanya jurusan kelautan, perkapalan, bukan. Ekonomi biru itu untuk seluruh program studi, untuk seluruh fakultas, untuk semua sektor. Karena sekali lagi 70% wilayah kita adalah laut. Nah, habis waktuku Pak Asrullah, nanti ini dibaca saja saudara-saudara. Intinya adalah, next, kayak ini gambarannya sedikit. Nah, di sini esensinya ya. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan seluruh potensi ini sehingga bisa kita manfaatkan secara optimal
Kita ambil ikannya, kita ambil seluruh manfaat yang ada di situ, kemudian nilai karbon juga kita manfaatkan, 12 klaster ekonomi, tapi salah satu kuncinya adalah bagaimana kemudian pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Itulah esensi daripada blue economy, yang mudah-mudahan hari ini Pak Upi dan teman-teman di Kaukus untuk Indonesia Timur, kita dorong ekonomi biru ini untuk mengisi gap yang selama ini kita keluhkan antara Timur dan Barat. Karena di sini juga adalah keuntungan comparative advantage untuk Indonesia Timur, Pak Upi. Yang disebut dengan tadi segitiga karang dunia bisa kembali, balik dulu. Ini yang terakhir saya, nanti Pak Hugo melanjutkan ini. Sebelumnya, mundur saja dulu sebagai slide terakhir. Bisa mundur Kak? Oh ya, kalau tidak bisa mundur, mundur lagi satu. Nah ini dia. Jadi Pak Ubi, perlihatkan peta ini ke Presiden, ke seluruh pimpinan negara ini. Bahwa secara alamiah sebenarnya ekonomi biru harus dari timur. Lihatlah ini peta sebaran yang disebut dengan biodiversity. Biodiversity itu yang paling tinggi adalah di kawasan timur Indonesia. Ya. Bukan di barat loh. Sehingga ini adalah keniscayaan ekonomi biru harus berkembang, ekonomi biru harus didorong, harus dari timur. Karena di sini intinya, di sini pusatnya. Dan ini bukan oleh kami di UNAS, ini oleh dunia ini. Yang dibuat oleh seluruh dunia, yang warnanya paling merah itu adalah berada justru di kawasan timur Indonesia. Saya kira itu oleh-oleh buat saudara-saudara yang mengikuti acara hari ini. Semoga kawasan timur Indonesia kita bisa dorong kekuatan ekonomi kita dari timur, karena ini keniscayaan, ini adalah comparative advantage yang kita miliki, dan secara sunnatullah ini adalah bagian dari misi kita untuk mengkapitalisasi ini menjadi nilai ekonomi yang mensejahterakan, yang membuat kita semua bahagia. Saya kira itu Pak Asrullah. Makasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Rektor, saya tidak salah memilih kalau diangkatnya di periode kedua gitu. Baik, satu kata kunci, ekonomi biru. Jadi teman-teman yang berasal dari seluruh universitas yang hadir, program S2 ada Pak Rektor di UNHAS? Kelautan dan Perikanan, S2, S3? Programnya ada semua. Jadi adik-adik yang hadir pada hari ini, saya minta ya Bapak-Bapak, bisa melanjutkan di UNHAS jurusan Kelautan dan Perikanan. Sebenarnya ekonomi biru itu ada di seluruh program studi. Karena Indonesia itu dalam visi misinya itu menyadari bahwa Indonesia itu hanya bisa kuat kalau kita sebut sebagai benua maritim Indonesia. Makanya konsep lihat visi misi di Google-nya UNHAS, di situ basisnya adalah berbasis pada benua maritim Indonesia. Jadi hanya UNHAS yang berani mengangkat tema, topik secara konsisten dari dulu bahwa hey, Indonesia itu benua. Memang teman-teman di darat seolah-olah merasa loh, kita kan bukan urusan laut, kita urusan darat. No. Benua maritim itu ada kata benua dan ada kata maritim. Diterangkan, menerangkan. Jadi yang inti memang benua, karena kita adalah manusia homo sapiens, tapi benua yang bersifat maritim, dan benua maritim Indonesia adalah kekuatan. Kenapa? Karena kita bisa dianggap salah satu negara yang sangat besar karena merupa benua. Itu yang sebenarnya. Yang kedua memang itu adalah ciri bangsa Indonesia. Ya. Saya kira, dan kami di program studi itu menggunakan benua maritim itu sebagai salah satu cross-cutting isu. Ya. Makasih Pak Prof. Nyompa, paham semua ya. Jadi saya pikir ini salah satu barangkali juga saya membuka wawasan saya, yang saya kenal selama ini adalah benua maritim seperti itu. Ternyata maritim itu adalah yang biru itu. Oke, baik. Pak Muslimin, saya persilakan Pak. 10 menit juga supaya kita ada tanya jawab juga sebentar. Ya. Baik, terima kasih Pak Asrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor, Pak Wagub. Jadi begini, Kaukus Timur, saya lebih banyak menjelaskan Kaukus Timur Indonesia supaya audiens bisa paham dan mudah-mudahan kemudian mau menjadi responden atau relawan untuk Kaukus Timur, karena saat ini diakui atau tidak diakui kawasan timur Indonesia masih seperti anak tiri di Republik. Ya, dalam banyak hal selalu ketinggalan. Tadi di pembukaan Pak Rektor sudah menyampaikan, Pak CEO Kabar Group juga sudah menyampaikan bahwa untuk proyek infrastruktur, kereta misalnya, kita diperlakukan seperti anak kecil dikasih gula-gula. Yaitu yang penting ada kereta lah.
meskipun tidak sesuai dengan peruntukan. Itu satu. Tapi Kaukus Timur sejak di launching pada tanggal 22 Juni 2023, itu sudah menggelar 13 seri FGD secara daring, kemudian melakukan kegiatan secara luring. Ini adalah kegiatan yang kedua, yang pertama di Borneo, Pak Sio ya, kita bikin, dan insya Allah tidak akan berhenti sampai di sini. Mungkin masih akan ada, tadi CEO sudah menyampaikan akan ada seri Sumatera, meskipun Sumatera itu bukan wilayah timur Indonesia, ada seri Bali Nusa Tenggara. Nah, sebagai contoh yang telah kami potret adalah selama 13 seri itu, yaitu tadi ada terungkap bahwa seri pertama kita Makassar pembukaan. Itu sudah diingatkan Kaukus Timur jangan sampai terjebak dalam nostalgia Kaukus Irama Suka yang pernah didirikan oleh para tokoh besar dari Sulawesi Selatan. Ada Baramuli, ada Yusuf Kala dan kawan-kawan. Nah, memang ada perbedaan antara Kaukus Timur dengan Kaukus Irama Suka. Kaukus Irama Suka digawangi oleh para politisi. Sementara untuk Kaukus Timur Indonesia ini digawangi oleh akademisi dan jurnalis. Ya, pendirinya kami bertiga, Pak Upi, Pak Hasrullah, dan saya kemudian didaulat sebagai presidiumnya karena keduanya ini lebih sibuk. Nah, kemudian kita menggelar FGD di seri Maluku Utara. Entah kenapa mungkin memang semesta berkehendak. Kita menggelar pertama itu adalah setelah di Makassar, seri Maluku Utara. Nah, saat ini Maluku Utara adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, di atas 32%. Itulah yang menyumbang kemudian pertumbuhan Indonesia tahun ini adalah 5,12% versi BPS. Ya, saya harus menyebut sebagai versi BPS karena itu data resminya. Nah, apakah betul seperti itu bisa kita uji, nanti kita akan uji lagi. Nah, kemudian di Sulawesi Utara, di Maluku Utara itulah ditemukan bahwa masyarakat di sana hanya dijanji-janji lewat tol laut dan sebagainya, tapi tidak real. Ini yang kemudian mengemuka dan Ibu Sherly juga sebagai gubernur sama sekali tidak jadi hadir. Dia juga sudah mengeluhkan, ya, ibu kota Maluku Utara sudah terlanjur dipindahkan ke Sopipi, tapi angkutan ke sana agak susah. Tidak ada bandara di situ, bandaranya ada di Ternate. Ya, dan untuk ke Sopipi, ya lumayan juga ombaknya. Jadi orang yang tidak berani, kalau orang-orang Sulawesi Selatan pasti berani, orang Wakatobi apalagi. Ombak 3 meter pun bisa direnangi. Tapi kalau yang dari daratan pasti takut tuh. Ya, saya dengan Ibu Ani sempat kita dibawa ke Obi, tidak ada masalah karena kita sudah terbiasa dengan ombak. Nah, jadi tol laut hanya dianggap sebagai isapan jempol belaka. Sudah begitu dijanji pula dengan infrastruktur internet, juga itu nggak ada, tidak ada apa-apa. Ya memang beberapa tahun lalu ada mega korupsi pengadaan BTS, ya itu. Jadi memang ada banyak persoalan. Nah, Kaukus memotret itu. Lalu kemudian kita turun ke Maluku, seri berikutnya di Maluku. Ya, itulah mencuat pengakuan dari ketika itu beliau sebagai pelaksana tugas wali kota Ambon dan sekarang adalah wali kota Ambon. Salah beliau akan bergabung sebentar di sesi 2. Pak Bodewin, saya menyebutnya Bodewin kekasih gelap Watimena. Karena beliau yang menyatakan bahwa Maluku itu hanya diperlakukan seperti kekasih gelap. Hanya didatangi ketika dibutuhkan. Jadi hanya datang para politisi, para elit Jakarta hanya datang ke daerah, ke kawasan timur Indonesia ketika dibutuhkan. Ya pada saat Pilpres dan sebagainya. Lewat Pilpres dilupakan. Setelah terbentuk kabinet dilupakan. Nah ini apakah akan masih seperti itu? Nah, seterusnya sampai kita kemudian menggelar seri Nusa Tenggara. Nah ini yang agak berbeda. Nusa Tenggara Barat itu dia mendapat kucuran anggaran banyak sekali. Mega proyek, bahkan proyek internasional pun masuk di situ. Ada sirkuit Mandalika. Itu bertriliun-triliun, puluhan triliun anggaran ke sana. Tapi angka stunting di Nusa Tenggara Barat itu melampaui dan melebihi jumlah penduduk Kabupaten Sinjai. Kalau ada orang Sinjai bisa menghitung-hitung berapa jumlah penduduknya. Angka stuntingnya 32%. Padahal nasional ya di bawah itu. Angka kemiskinannya juga sangat tinggi. Di atas rata-rata nasional. 2 kali dari tingkat kemiskinan rata-rata nasional. Apalagi di daerah timur Indonesia. Begitu seterusnya, termasuk kita membahas soal IKN. Membahas Sulawesi Tenggara. Semua menyampaikan masukannya. Teman-teman dari Kalimantan menyampaikan bahwa mereka adalah salah satu penyumbang devisa buat negara, tapi arus balik dana itu sangat nihil. Ya, kita catat 2024 kemarin, dana bagi hasil ke 22 provinsi di Indonesia Timur, itu hanya 23% dari total DBH yang dibagi oleh pemerintah. Ini sementara kita
membuka dan mengkaji berapa jumlah TKD. Jumlah TKD yang mengalir ke Indonesia Timur itu ada berapa? Ya, jadi TKD 2025 totalnya itu ada kurang lebih 883 triliun. Nah, itu berapa persen yang ke 22 provinsi di Indonesia? Datanya ada, kita di ujung. Ya, tapi saya belum hitung semuanya. Tapi bisa dihitung sendiri kira-kira berapa persen. Tapi totalnya 883 triliun. Jadi ada banyak persoalan. Nah, karena itu ini bukan bermaksud mengompori, tapi kita yang ada di Indonesia Timur, dan memang tujuan Kaukus Timur adalah memperjuangkan terhentinya diskriminasi wilayah. Ya, jadi tidak lagi tidak lagi kita didiskriminasi, semua pembangunan disimpan di daerah barat. Padahal yang dikuras isi buminya adalah Indonesia Timur. 5 provinsi di Indonesia Timur adalah gudang gas Indonesia. Ya, di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, itu adalah gudang gas, penyumbang gas terbesar di Indonesia. Lebih dari 40%. Tapi kemudian yang kembali ke daerah itu, tingkat kemiskinan daerah itu, tingkat pembangunan di semua wilayah Indonesia Timur, khususnya di wilayah Sulawesi, di luar Sulawesi Selatan, ya, Maluku Utara dan Papua, apalagi. Ya. Cuma memang harus diakui juga bahwa khusus untuk khusus untuk Papua ada problem. Nah, ini problemnya adalah para tokoh-tokoh di Papua protes, kenapa dana bagi hasil kami tiba-tiba kehilangan? Itu karena dampak dari syahwat politik. Jadi hanya menggaungkan untuk pemekaran wilayah, tapi tidak menyadari bahwa begitu terjadi pemekaran wilayah, maka haknya untuk DBH itu berkurang. Jadi misalnya, hak yang mereka dapat dari dana bagi hasil dari PT Freeport, ya tadinya semua kabupaten kota di sekitar Freeport itu dapat, begitu dia keluar, dimekarkan provinsinya, keluar dari provinsi itu, tidak masuk di wilayah konsesi, sudah tidak dapat. Nah, ini akhirnya dampaknya jatuh. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang kita tidak sadari. Apakah betul dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sudah sesuai angka realnya? Apakah pemerintah kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia Timur, punya cara menghitung sendiri? Atau jangan-jangan hanya menunggu saja? Tidak tahu bahwa hak saya sebetulnya 500, tapi yang dikasih 230 dianggap sama aja. Nah, ini kan yang harus ini disampaikan oleh salah satu rektor di Universitas Lambung Mangkurat kalau tidak salah, di Seri Kalimantan, bahwa ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya, tapi ketika kita hitung sendiri itu berbeda. Nah, jadi ini saya kira ada tugas dari perguruan tinggi antara lain Unhas untuk membantu menghitungkan setiap kabupaten kota di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur yang masuk wilayah pantauan Kaukus Timur, karena lagi-lagi ya, Kaukus Timur kita maksudnya ini adalah bukan untuk gagah-gagahan, tapi bagaimana supaya kue pembangunan di Republik ini dinikmati bersama. Ya. Karena kita sudah terlanjur mendeklarasikan diri dalam satu wilayah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan hanya negaranya yang kita mau bersatu, tapi kemudian kuenya tidak dinikmati bersama. Ya. Kira-kira begitu. Saya kira itu sebagai sebuah pengantar, Pak Nasrullah. Ya. Mohon maaf kalau misalnya datanya kurang, ini bisa kita lihat bersama. Nanti teman-teman ada beberapa kalau mau bergabung kembali dengan Kaukus, ayo kita bergabung bersama untuk kemaslahatan bangsa kita. Saya kira demikian, terima kasih. Ini kuenya Pak kurang pas gitu ya, mau dibagi dengan bagus barangkali menurut usulan Kaukus itu. Baik, Pak Uslimin, kembali kepada Pak Wagub, Pak Gua, bahwa kembali kepada menyangkut tentang Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah maritim yang strategis yang menghasilkan banyak ikan palapis kalau tidak salah Pak Rektor ya, yaitu terdiri dari cakalang, tuna, kemudian ikan tongkol, kemudian yang kecil-kecil teri, ikan kembung, ikan layang. Ini kan menjadi suatu komoditas kita khususnya di Sulawesi Tenggara. Tapi tidak saja itu, saya ingin juga tahu tentang bagaimana tentang wisata Wakatobi. Yang saya tahu itu waktu Pak ASR menang langsung melakukan transportasi angkatan pesawat ya. Sehingga barangkali sampai sekarang sudah mulai terangkat lagi. Saya persilakan Pak 10 menit Pak Wagub. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita sekalian. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Usleh, kawan-kawan semuanya, Pak Moderator. Saya berdiri ya karena saya pun Pak Prof, saya nggak tahu ini 10 menit ini apa yang saya sampaikan. Tapi saya coba potong-potong ya. Karena
apa ya, bicara ini kan sedikit ada tata kelolanya kalau saya nih Pak Prof. Tapi dengan waktu yang singkat saya coba-coba aja. Jadi lanjut slide-nya. Ya penduduk saya kira enggak, hanya saya mau sampaikan bahwa PDB Sulawesi Tenggara itu 23%, pertanian, pertambangan 21% dan perdagangan 20%. Lanjut. Jadi kalau Prof. Jompa tadi menyampaikan bahwa ekonomi biru itu sebetulnya adalah pemanfaatan sumber daya laut secara kelanjutan. Kalau saya mungkin begini, ekonomi biru bisa terjadi bila mana pemerintahnya beradab, masyarakatnya beradab, lingkungannya berkeadaban. Maksudnya aturannya itu memperhitungkan dari berbagai aspek masyarakat lingkungan. Tapi masyarakatnya juga ya jangan dong membom, jangan menggunakan alat-alat yang berbahaya. Karena apa? Inti daripada ekonomi biru adalah lingkungannya berkeadaban. Keseimbangan kira-kira, berkelanjutan ilmunya Pak Jompa tadi. Jadi kami dengan Pak Jompa ini terlibat di Core Map dulu. Ya. Jadi betul-betul bicara ekonomi biru ini sebetulnya dari dulu. Next. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pergeseran peradaban udah berubah bro. Teman-teman terutama. Kalau dulu di Eropa sini. Sekarang sana, yang kaya raya itu sana. China, Jepang, India, Korea Selatan. Sehingga kawasan timur, Pak Usle, itu menjadi penghubung antara peradaban Asia Timur dengan Pasifik, Australia dan Amerika. Kalau Singapura masa lalu, karena kan peradaban masih di sini dulu. Mulai dari terusan Suez ke sana. Sekarang tidak, berubah bro. Jadi betapa pentingnya Makassar, betapa pentingnya Sulawesi Tenggara, betapa pentingnya Maluku. Karena dia menurut saya epicentrum pertumbuhan ekonomi global. Tuh. Semua sumber daya alam ada di sana, bukan di barat lagi sekarang. Jadi Bung Usle, UPI kalau kita berjuang memang harus mendapatkan porsi yang besar. Karena kita epicentrum global economic growth. Lanjut. Coba lihat Sulawesi Tenggara, dia memikul WP 714. BPP 714 dan BP 713. Untuk apa ini? Ini industri growth, tempatnya bertelur ikan, membesar anak-anaknya lalu kita sebar ke seluruh pelosok termasuk ke lautan India. Bayangkan itu gilanya ini posisi kita sekarang. Tapi begitu kita bicara nanti next. Coba lihat ini ya, di dalam Undang-Undang 23. Ini nanti Bupati sebentar akan ngomong ini bagaimana ya. Jadi ada 3 urusan pemerintahan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Perikanan itu, kelautan dan perikanan itu urusan pilihan dari konkuren. Nanti yang belajar ilmu pemerintahan nanti akan mempelajari itu. Gilanya hari ini, kewenangan bupati itu hanya sampai di sini, batas ombak, darat. Kewenangan provinsi sampai 12 mil. Setelah itu kewenangan pusat. Tapi next, ya. Nih, kalau dalam ilmu pemerintahan atau dalam tata kelola negara ada 3 dana. Dana desentralisasi yang dibicara Usle tadi. Apa itu dana desentralisasi? Dana transfer daerah bersumber dari migas yang dibagi-bagi ke seluruh provinsi, ke seluruh kabupaten. Itu namanya dana desentralisasi, artinya pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada bupati, wali kota, gubernur. Tapi dana yang dipegang pusat itu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan. Itu yang dimaksud tadi. Jadi dibagi-bagi ke daerah sedikit dengan dana desentralisasinya. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu 70% itu di kementerian dan lembaga. Kewenangan pusat. Hampir sekarang itu bukan lagi negara, bukan lagi otonomi daerah, tapi lebih banyak ditarik ke pusat sekarang. Jadi hampir semua bupati sebentar nanti akan kalian dengar bagaimana keluhan mereka, bagaimana tanggung jawab luas. Tetapi kewenangannya hampir sedikit dengan dana yang hampir sedikit. Next. Tuh, kewenangan tadi. Next. Lalu masalah apa ekonomi biru? Masalahnya ini bro, racun dan bom ikan. Perdagangan gelap. Coral bleaching karena apa? Coral bleaching karena apa? Global warming. Kemudian juga kompetisi nelayan lokal dan regional semakin keras hari ini. Karena kewenangan ditarik ke pusat, pemerintah provinsi kekurangan dana untuk mengontrol kawasan,
Hampir semua orang bisa kemana-mana, termasuk luar negeri bisa masuk ke kawasan kita sekarang. Tidak ada kekuatan daerah untuk bisa mengontrol karena dananya nggak ada. Bupati dan wali kota lempar tanggung jawab ke provinsi dan nasional. Itu bom urusan lo provinsi, makan itu. Jadi menurut saya dari ekonomi biru sekarang dalam tata kelola hari ini dengan Undang-Undang Nomor 23 2014, saya pernah di Komisi 2 DPR RI. Saya pernah bilang sama Pak Menteri, kebetulan Pak Tito mitra saya, mitra Komisi 2. Pak, kalau Undang-Undang Nomor 23 Pak Jamal, Pak Prof tidak kita perbaiki, maka yang terancam adalah ekonomi biru. Karena begitu bom meledak di sampingnya bupati, nggak bisa macam-macam. Begitu APBD dianggarkan, nggak salah menurut BPK. Karena nggak ada kewenangan. Hanya sampai pada batas pantai. Ini masalah kita ke depan. Berikut. Mari saya ceritakan best practices ketika saya dengan Pak Jamal bekerja di Wakatobi. Ya, 2026 saja. Saya merasa bahwa pembangunan itu sebetulnya mesti dibangun kearifan lokal. Jadi salah kalau pembangunan itu adalah infrastruktur. Karena kearifan lokal itu milik bangsa ini yang namanya budaya, local wisdom. Ketika Hiroshima dan bom jatuh di Nagasaki, Jepang mengatakan masih ada tersisa guru untuk membangun kembali budaya Jepang, itu kita bangkit. Karena teknologi bisa dibawa pulang oleh kolonialisme. Seluruh barang-barang yang tidak bisa dibawa adalah budaya. Oleh karena maka ekonomi biru menurut saya salah satunya adalah bagaimana kearifan lokal. Berikut karena waktu habis. Ya, lanjut. Ini tadi Pak Profesor Jamal terus. Ini saja. Ya, coba lihat ya. Kita yang tanggal Pak Profesor Jamal tadi. Karibia, Amerika Latin cuma 50 spesies koralnya. Red Sea cuma 300 yang di Mesir itu. Di Wakatobi dan Indonesia 750, total 850 yang ada. Jangan dibandingkan dong. Ibu kota kelautan dunia itu di Indonesia. Masa enggak tepuk tangan sehebat ini datanya? Itu kira-kira. Next. Jadi coba lihat ini yang di bawah sana itu. Indah kan? Nih, jadi saya pada saat itu jadi bupati di Wakatobi, saya cuma prinsip kalau kita memberi ke alam semesta, maka kita akan panen sepanjang masa. Tapi kalau kita mengambil kayak tambang, tidak akan ada apa-apa nanti pada akhirnya. Itu saya jadi bupati saat itu udah begitu cara pandangnya. Next, lanjut. Ya sehingga membangun Wakatobi saat itu saya bangun orang, saya bangun sumber daya alamnya dan bagaimana membangun lingkungannya. Coba lihat ini. Gila manusia-manusia dengan baju adat, sumber daya perikan yang sehebat itu. Enggak ada bro. APBN Indonesia, APBN dunia bikinkan ikan seperti itu. Enggak ada yang mampu. Karena kekuasaan Tuhan. Tapi hanya dengan bom kepentingan untuk hari ini. Dia bom. Dan seterusnya. Berikut. Ya itulah kira-kira membangun Wakatobi kemarin. Next. Jadi 3 best practice. Kalau mau ekonomi biru, rehabilitasi lembaga adat masa lalu. Bagaimana Kesultanan Kerajaan Goa, Kerajaan Arupalaka dulu. Coba kembalikan. Karena di situ kearifan lokal. Begitu dilupakan, habis. Namanya hukum positif, bro. Kadang-kadang bisa dibeli. Tapi adat tidak bisa dibeli. Kearifan lokal nggak bisa dibeli. Di situ hanya wisdom yang ada di hati kita. Begitu ada saya ratifikasi, coba lihat ini. Itu, ini wali kota Kazan, ini gubernur Jeju, segala macam. Di Wakatobi nangis dia. Gua, you are very lucky, you leading very colorful municipality. Gila dia. Begitu disentuh budaya, gila. Riwong itu menteri struktur mengatakan, gua, you are very lucky, you leading very colorful and also good environment municipality. Dengan sentuhan budaya, dengan alam semesta, semua orang layu di situ. Jadi begini saya hidupkan kembali. Wow, bom turun 400%. Karena mereka yang jaga. Begitu ada pembom, lembaga adat datang. Kalau kau masih membom, begitu meninggal keluargamu, urus sendiri mayatnya. Kami lembaga adat tidak urus. Lebih dahsyat dari hukum positif. Karena lembaga adat. Berikut. Ya ini kira-kira contoh-contoh bagaimana budaya itu dahsyat. Itu musim bajo.
Duta Besar Jepang disentuh dengan nilai-nilai seperti itu. Berikut. Lanjut. 2. Reformasi berbasis budaya lokal. Ada Asar Karate yang di belakang itu teman saya. Kita bangun 4 pelatihan di luar sistem negara. Pak Jamal salah satunya yang Kormep dulu. Datangkan JICA, datangkan UNDP, datangkan semua manusia di dunia ini. Dengan polamu. Bagaimana kita bangun partisipasi masyarakat. Karena kalau pemerintah itu capek deh. Semua dari atas. Tapi kalau masyarakat berdaya, keren banget. Semua pembangunan itu dinamis. Lanjut. Ya, coba ini. Tunggu dulu. Kembali. Pola latihannya gini Pak. Kita bangun itu. Ada Profesor Ahrak Karate di belakang itu. Next. Saya datangkan dari MIT Boston. Untuk kita belajar teori. Bagaimana membangun ke dalam. Karena dalam teori perubahan. You change your mindset first. Then your culture. Then your bureaucracy system. Then the change can be happen. Perubahan apapun tidak dirombak dengan mindset. Susah. Makanya saya selama membangun Wakatobi 10 tahun, saya rubah mindset masyarakat. Anda ke Wakatobi hari ini, pasti Anda mengatakan tidak di Indonesia. Mungkin di sebuah negara tidak tahu di mana tempatnya. Sekarang, hari ini, you fly today. Karena kita bangun budaya, kita bangun peradaban, kita bangun manusianya. Sehingga ya pada saat masa sekarang Anda lihat, yang dikenal di Eropa itu lebih banyak Bali, Wakatobi, Bali, Wakatobi. Coba cek. Next. Ya ini lanjut, karena waktu habis ini. Lalu, ya saya tahu kan Bapak sudah, nanti tanya jawab. Berikutnya adalah coba bangun Wakatobi Lokal National Global Network. Ini semua mulai dari perguruan tinggi, saya kira Unhas sudah tag yang saya hampir seluruhnya. JICA, Swiss, kontak, macam-macam. Jadi seluruh LSM yang ada di dunia ini saya suruh ke Wakatobi. Karena saya percaya budget saya tidak bisa membantu ekspektis Anda. Termasuk Pak Profesor Jamal. Beliau yang meletakkan bagaimana terumbu karang yang indah itu di Wakatobi. Sebagai Sekjen Kormep. Bahkan bosnya Kormep pada saat itu. Jadi kalau kita bangun network. Seperti yang teman-teman katakan dengan UPI lakukan ini. Hanya network kok ya. Kalau kita bareng-bareng pasti kita kuat. Tapi kalau sendiri-sendiri susah. Jadi dengan network. Bung Usle, Bung Upi, kalau boleh jangan lokal aja. Gandeng semua itu. Gandeng semua internasional. Kalau itu bisa kita lakukan, maka apapun yang kita katakan pasti didengar orang. Tapi kalau cuma sendiri kita repot. Yang terakhir saya mau bilang, bahwa ketika saya jadi aktivis LSM di Taman Orde Baru, Bung Usle, rampaknya pemerintah sekarang sudah terlalu bijaksana mengambil hampir kita punya ilmu. Ekonomi kerakyatan sudah diambil, sudah dijadikan konsep pemerintah. Pemberdayaan sudah dikerjakan pemerintah. Hampir semua. Sehingga saya ketika jadi aktivis LSM sekarang agak hampir speechless. Mau apa lagi yang tidak. Pemerintah sekarang sudah hampir berubah pikiran, hampir sama pergerakan sebetulnya. Maksudnya apa yang Anda sampaikan tadi, pemerintah kami sudah ngerti. Sadar bahwa kami tidak bisa jalan sendiri, harus kita bangun komunikasi. Hanya karena kemampuan pemerintah lalu kelihatannya seolah-olah Barat dan Timur itu nggak nyambung. Makanya kita sering ngomong begini biar kita ketemu antara pemerintah dan dengan masyarakat. Ya, nanti sebentar teman-teman akan banyak diskusi dengan Bupati bagaimana kesulitan mereka kaitan dengan Undang-Undang Nomor 23, kewenangan absolut, kewenangan konkuren dan kewenangan pemerintahan umum ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan satu kali lagi buat Pak Angko. Hadirin yang saya hormati, saya kira beliau adalah sangat bagus menyampaikan materinya karena 2 periode di sana. Kemudian bukan itu saja, bagaimana menggalang local wisdom, kearifan lokal, bahkan memanggil orang-orang tertentu untuk mengembangkan Wakatobi gitu. Baik, kita tiba kepada sesi pertanyaan gitu. Saya minta 1 dari kanan, 1 di tengah, 1 dari kiri. Ayo. Bantu saya panitia, mic-nya. Coba. 1 dari sana, coba. 1. Iya. 1 juga di sini, 1 lagi. Nanti kita buka sesi lagi.
Minta tolong mic-nya. Sebut nama dari universitas mana, kemudian pertanyaannya diarahkan kemana, dan lebih penting lagi disampaikan dengan jelas sehingga kita bisa mengerti. Baik, tolong mic-nya. Mungkin ditampung dulu Pak, dari sini dulu. Oh ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multazam Ain Bertanur, biasa dipanggil Taza, dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Ini pertanyaan untuk Bapak Rektor kita. Baik, ekonomi biru ini kan sering diproyeksikan sebagai pilar baru dalam pembangunan nasional. Nah, dan tidak diragukan lagi bahwa Indonesia bagian timur ini memiliki potensi ekologi dan maritim yang sangat baik, sangat besar, dan menjadi pusat pertumbuhan daerah tersebut. Karena itu, ketika berbicara mengenai kapitalisasi ekonomi biru, maka persoalannya ini bukan hanya bagaimana menghadirkan investasi, melainkan bagaimana memastikan bahwa model pengelolaannya ini tidak hanya memperdalam ketimpangan yang sudah ada. Maka dari itu, izinkan saya bertanya, bagaimana mekanisme konkret yang dapat digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa kapitalisasi ekonomi biru di Indonesia Timur ini tidak hanya menjadi ekspansi pusat dan korporasi terhadap ruang laut, melainkan benar-benar menghasilkan distribusi manfaat yang adil bagi komunitas pesisir yang selama ini berada di lapisan ekonomi yang paling bawah. Dan apakah ada instrumen evaluasi yang dapat mengukur nilai tambah ekonomi yang benar-benar bertahan di kawasan timur yang bukan hanya mengalir keluar melalui rantai logistik dan juga pihak eksternal. Terima kasih. Coba satu kali, namanya siapa? Multazam Ain Bertanur, Pak. Maimuna. Taza, Pak. Taza. Iya. Oke. Baik, selanjutnya sayap kiri yang di belakang tadi yang lebih dulu angkat tangan ya. Sebut namanya ya, asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Alfia Alia dari Universitas Hasanuddin, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Nah, mengingat konsep ekonomi biru bertujuan mengkapitalisasi sumber daya laut secara berkelanjutan, namun pembangunan infrastruktur pesisir skala besar seperti reklamasi di CPI Makassar atau proyek serupa seringkali menghasilkan sedimen dan polusi yang terbukti merusak terumbu karang yang merupakan aset biologis dan habitat perikanan vital. Bagaimana pemerintahan daerah dan pusat dapat memastikan bahwa izin-izin pembangunan tersebut tunduk pada prinsip-prinsip konservasi adalah prioritas. Oke. Cukup? Sudah? Baik. Selanjutnya yang ketiga di belakang tadi. Tolong bantu panitia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Akbar dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, langsung saja. Saya kemarin sempat meneliti terkait ekonomi biru, tepatnya di bagian pesisir, yakni ekspor rumput laut. Nah, yang tadi dipaparkan oleh Pak Rektor, ekonomi biru ini adalah bagian dari digitalisasi. Nah, pertanyaan saya, ekonomi biru ini berdampak pada pertumbuhan devisa negara, namun berbanding terbalik pada komunitas-komunitas pesisir, khususnya di bagian petani rumput laut yang sekarang makin merosot pada pendapatannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Cukup ya. Kalau ada saya buka sesi kedua sebentar. Silakan Pak Rektor. Luar biasa nih, bukan pertanyaan mahasiswa ini, pertanyaan politisi ini kayaknya. Jadi
saudara-saudara, laut memang penuh dinamika ya. Di laut itu tidak pernah seperti danau, airnya begitu ya, tenang, tidak ada gelombang, tidak ada arus. Ya kalau laut itu memang arusnya keras, kencang dan terus-menerus berputar. Gelombang juga begitu ya, ada pasang surut, itu daya tarik bulan membuat laut kadang naik turun, itulah dinamika laut. Nah, seiring dengan itu juga gambaran bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut yang memerlukan sains, memerlukan pengetahuan. Tanpa pengetahuan banyak hal yang kita terlalu mudah untuk mengambil kesimpulan. Ya. Nah, masalah kemiskinan di wilayah pesisir, tadi siapa namanya yang pertama tadi? Dipanggil siapa? Salsa. Multasa. Ini berangkat dari diksi bahwa masyarakat pesisir masih miskin, itu bagus ya. Tapi penyebabnya ini yang harus kita coba telusuri dengan bijak. Jangan langsung ada semacam pikiran bahwa oh itu karena ada ekspansi dari siapa-siapa ya. Jadi kemiskinan di wilayah pesisir itu ada 3 sifat minimal ya. Nah, tapi yang saya ingin komentari di sini adalah bahwa sebenarnya potensi di laut itu sangat besar, tapi memang tidak hadir teknologi yang sesuai, yang cukup. Karena apa? Pendidikan dan juga skill, knowledge dan juga investasi. Dibandingkan misalnya dengan Jepang, Australia, itu nelayannya kaya-kaya itu. Karena kenapa? Memang mereka itu menggunakan teknologi dan knowledge yang sangat bagus, ya, yang sangat tinggi, dan juga kemudian kualitas produknya sangat bagus. Karena kenapa? Memang dia menggunakan rantai dingin dan sebagainya. Nah kita karena sifat ikan ataukah produk-produk yang dikelola oleh masyarakat pesisir itu disebut dengan dia mudah rusak, ya, dia perishable, dia mudah rusak sehingga ini memang penuh dengan tantangan, tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti petani di darat, kalau dia panen jagung dikeringkan selesai masalah. Tapi kalau di laut, pertama dia mancing, dia harus pergi laut dan kadang-kadang 1 hari 2 hari. Kalau nggak ada es, maka ikannya itu membusuk dengan cepat. Ya, disinilah tantangannya yang saya bilang tadi seperti gelombang besar. Apalagi kalau dia bermukim di pulau-pulau, di mana dia mengambil es, uang listrik saja tidak ada. Nah, sehingga saudara-saudara ini harus datang ke pulau-pulau melihat apa sih masalahnya. Kita pasti gergetan seolah-olah ini nggak hadir pemerintah nih. Kita harus yakin dan percaya bahwa sebenarnya pemerintah juga mau, gubernur mau, bupati juga mau. Tapi tidak hadir solusi yang sangat dibutuhkan. Nah, di UNHAS saat ini kita kerjasama dengan Jepang, Pak Hugua, Pak En, itu menghadirkan pabrik es berbasis tenaga surya. Sudah jadi nih di Baranglompo nih, contoh nih. Sehingga kita sangat berharap bahwa masyarakat pesisir ini menggunakan teknologi, karena ini keniscayaan. Tidak akan mungkin kita memberdayakan masyarakat tanpa teknologi, tanpa knowledge, ya, tanpa skill, tanpa pendidikan, dan tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Tentu ini memerlukan permodalan. Ya. Jadi untuk kemiskinan masyarakat pesisir tidak ada teorinya bahwa itu karena ada ekspansi dari pusat misalnya, ataukah ada kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat pesisir yang berlebihan. Yang ada adalah bahwa kemampuan pemerintah pusat untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang sangat rumit di wilayah pulau-pulau kecil khususnya dan di pesisir itu yang masih belum memadai. Masih harus kita dorong infrastruktur, masih harus kita dorong peningkatan skill, masih harus kita dorong bagaimana rantai pasok, ya. Masalah yang terkait dengan rantai pasok ini kan akan membuat harga nanti berhubungan dengan rumput laut tuh. Rumput laut ini salah satu masalah utamanya adalah rantai pasok. Ya. Kita itu belum memproduksi sendiri misalnya kerajinan. Kenapa? Karena kerajinan dipakai oleh industri makanan seperti misalnya Nestle. Ya. Nestle itu ya adalah jejaring bisnis global di mana mereka akan membeli dengan harga yang mungkin deal dengan misalnya perusahaan-perusahaan pembuat kerajinan yang ada di Hong Kong atau ada di Cina. Ya. Di sini rumitnya masalah rumput laut. Jadi jangan dianggap sepele, saudara di fakultas apapun, ayo datang melihat apa sebenarnya masalahnya. Itu pasti kompleks.
Jangan dianggap ini kan rumput laut dijual saja dengan sekian, tidak bisa. Karena kita bagian dari global rantai pasok, ya. Jadi supply chains, global supply chains ini harus dipahami betul, karena di sinilah nanti kunci bagaimana kita kemudian bisa memastikan bahwa komoditi-komoditi yang dikelola oleh masyarakat ini itu bisa memberdayakan masyarakat. Jadi saya kira jawabannya mungkin terlalu umum, tapi saya ingin memastikan bahwa saudara-saudara harus datang kembali ke desa atau ke masyarakat pesisir melihat apa masalahnya rumput laut, kok harganya nggak naik-naik misalnya. Kadang-kadang harganya anjlok, padahal harga pasar rumput laut di global cek di internet. Itu kadang-kadang di Indonesia berfluktuasi, kadang 15.000 turun menjadi 10.000, kadang turun menjadi 5.000, padahal di global itu konstan. Karena kenapa? Ini persoalan mafia. Ini persoalan ya kartel, Pak Bupati, ya. Nah, di sini harus hadir nih para ilmuwan-ilmuwan muda yang kemudian datang untuk membela kepentingan masyarakat dengan cara apa? Jadilah pengusaha yang baik, jangan ikut-ikutan. Nah, kadang-kadang dilihat, wah ini bagus nih dipermainkan harganya. Karena kenapa? Tidak bisa dimakan, tidak bisa disimpan lama. Memang rumput laut masih bisa dikeringkan, kemudian digudangkan, tapi kan tidak bisa terlalu lama. Nah, sehingga memang harus hadir secara komprehensif. Saya sudah pernah bicara sama Pak Menteri bahwa satu persatu komoditi ini harus diurai dengan supply chain global sehingga bisa kemudian kita optimalkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatannya seperti apa? Jadi kita nggak bisa bicara terlalu makro karena the devil is in the detail. Ya, bagaimana kita menyelesaikan ini dengan secara detail untuk setiap komoditi, setiap jenis tangkap, setiap jenis kegiatan masyarakat termasuk budidaya dan seterusnya. Nah, untuk reklamasi, jadi reklamasi itu begini. Kalau dari pesawat, tadi namanya siapa? Alia ya, siapa ya? Nanti dari pesawat, kita lihatlah itu laut. Laut ini sebenarnya sangat luas. Jangan terlalu khawatir, ada reklamasi, oh di situ terumbu karang rusak. Kita ini selalu dipengaruhi oleh keinginan kita untuk menyalahkan. Ini masalah bagi saudara-saudara Gen Z, ya mungkin generasi milenial sebagian atau harus kita science and evidence based. Bahwa tidak semuanya pemerintah benar, pasti banyak salahnya, tapi tidak semua juga salah. Karena negara seperti Australia misalnya, pergi jalan-jalan ke Tasmania, itu agak jauh sih, bagian selatannya Australia. Tasmania itu penduduknya hanya sekitar 50.000 orang. Wilayahnya itu luas sekali, hampir sama dengan mungkin Pulau Jawa, 50.000 orang. Pertanyaannya, kira-kira masih memerlukan reklamasi di sana enggak? Sepintas kita mengatakan ngapain perlu reklamasi lagi, wong luas daratnya luar biasa, lautnya juga sangat luas, ngapain reklamasi? Tapi di sana kota yang dibangun di wilayah Hobart itu bagian dari kota reklamasi. Karena kenapa? Karena kita butuh yang disebut dengan tempat yang ideal, yang cocok, yang nyaman, yang sesuai dengan karakter topografi yang diinginkan dalam membangun kawasan itu. Jadi jangan dilihat, wah ini negara ini kok membangun di atas laut misalnya. Laut terlalu luas. Nah, bahwa konservasi harus dilakukan, saya nomor 1 di depan. Tapi misalnya CPI kemarin, kita semua berteriak-teriak, wah hentikan itu CPI, kena merusak terumbu karang. Hei, saudara kalau tidak tahu terumbu karang jangan bilang begitu dong. Terumbu karang itu berkembang bukan di Layai, bukan di CPI, bukan di Pantai Losari. Terumbu karang itu berkembang mulai dari Pulau Samalona sampai ke sana sampai Langkai, sampai ke Kapoposan. Kalau mau menyelamatkan terumbu karang, di sana tempatnya, bukan di sini. Karena kenapa? Di situ memang tidak layak, karena ini wilayah pesisir yang tidak layak terumbu karang itu berkembang di situ. Jadi tidak mesti bahwa kalau kita membangun di situ dianggap merusak terumbu karang. No. Nah ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi demotivated ya, karena seolah-olah pemerintah membuat kegiatan yang tidak konservatif. Saudara-saudara yang konservatif saya sangat respect ya. Saudara harus menjadi bagian dari gerakan kami. Saya punya Coral Reef Rehabilitation and Sustainability Working Group, bagian dari kami. Tapi tempat kami mengembangkan dan menyelamatkan terumbu karang itu memang di wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk berkembang. Itu luasnya luar biasa. Tidak akan habis kita punya luas itu yang untuk diperbaiki. Tapi jangan ingin memperbaikinya di Pantai Losari karena bukan tempatnya. Itu yang kadang-kadang salah tempat. Reklamasi tidak salah, bahwa perizinan harus bagus, pasti harus dilakukan perizinan yang bagus. Jadi ini harus kita komprehensif sekali lagi.
untuk supaya kita lebih positif. Yang jelas bahwa reklamasi itu bukan pekerjaan haram, itu terjadi di banyak negara, Amerika juga melakukan, Inggris, Australia, semua melakukan karena untuk kepentingan pengembangan kawasan. Ya. Tapi konservasi tidak boleh diabaikan gara-gara reklamasi itu. Itu contoh aja ya, bahwa saya tidak mendukung semua reklamasi, tidak, harus tetap dilihat dari sisi kebutuhan dan layout, dan tentu ada di dalam rencana tata ruang yang sudah disahkan secara berdasarkan kebijakan. Saya kira itu, mohon maaf yang lain mungkin tidak saya elaborasi terlalu jauh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rektor. Silakan Pak Hagua. Pak Hagua dulu. Ya, ini. Sebetulnya pertanyaannya tadi ini lari kepada Prof. Tapi sebetulnya intinya begini. Jadi negeri ini sekarang sudah masuk kepada negeri middle up income. Maksudnya ekosistem negara ini memang masih seperti itu. Sehingga di sana sini masih ada compang-camping. Apa yang saya ingin katakan bahwa memang akhirnya harga-harga turun dan seterusnya karena memang saya setuju. Di samping memang Pak Prof tadi bilang ada teknologi, ada knowledge dalam penangkapan. Tapi juga masih ada yang mengatur tata kelola ikan sampai perdagangan internasional ini yang ambil untung banyak sebetulnya. Jadi mafianya itu masih begitu keren. Coba lihat ya, kalau kita lihat tadi. Misalkan tata kelola kelapa misalkan. Kelapa ini jadi tren ke depan karena ini kebutuhan. Kita bicara komoditas kelapa dulu. Nah, ini kalau ini bagus ininya lalu lintasnya, maka pasti income petani pasti bagus. Nah, persoalannya ini orang-orang eksportir ini yang terlalu banyak ambil untung. Coba kita lihat kalau program begitu beras seperti Pak Amran cerita. Begitu beras kita swasembada, maka harga langsung naik petani kita. Begitu kita swasembada beras, Vietnam turun dan seterusnya turun. Karena selama ini para pemain mafia ini terlalu banyak ambil untung. Bahkan menurut informasi ya mendingan dan kita impor supaya ada nilai tambah lebih. Itu. Jadi capek, teknologi bagus, ilmunya udah bagus, tata kelolanya juga masih begitu. Jadi saya kira itu ya saya tambahkan karena pertanyaan lebih kepada Pak Prof ini. Makasih. Ya. Pak Uslimin ada? Nah, saya ini sudah disurati oleh panitia. Jadi apa yang disampaikan tiga pembicara saya kira kita menambah kita punya pengetahuannya terutama dari Pak Rektor maupun dari Pak Wakil Gubernur gitu bahwa masalah tentang biru ini ya tentang laut biru yang selalu kita persoalkan ternyata kalau diserahkan kepada ahlinya, kemudian kita juga harus positif melihat persoalan-persoalan ada di depan mata kita. Dan lebih penting lagi, apa yang kita putuskan ini Pak Uslimin tentang rekomendasi Kaukus, tidak hanya sampai di taraf wacana. Ya, kalau sesudah gerakan ini Pak Ketua, ini juga harus ada tindak lanjut karena kalau perlu gerakan-gerakan yang dilakukan di kampus Unhas ini menjadi rekomendasi dan disampaikan tidak hanya kepada di media tapi juga kepada pengambil keputusan yang ada di Jakarta maupun di DPR dan diserahkan bahwa inilah keputusan salah satu masukan dari Kaukus dari Universitas Hasanuddin yang dihadiri oleh beberapa universitas. Saya kira begitu kita punya pemaparan di yang kedua ini ya kepada Profesor Jamuli Nyompa kami ucapkan terima kasih. Kemudian terutama Pak Wagub ini ya, ini harus minta tanda tangan ya, minta tanda tangan, minta foto supaya kalau ke Kendari bisa melakukan ya, bisa rekreasi di Wakatobi. Karena menurut informasi dari Pak Rektor kita, ini adalah salah satu keindahan dunia yang harus kita kunjungi gitu. Saya kira Pak Wakil Gubernur tolong diakomodasi peserta ini dengan teman-teman sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang kita bicarakan akan menjadi manfaat buat kita keadaan yang kita lihat sebenarnya gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah,
Demikian sesi 1 kita tentang kapitalisasi ekonomi biru telah kita ikuti bersama. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan seluruh narasumber atas diskusi yang sangat menarik dan konstruktif. Untuk itu mari kita beri aplaus yang meriah. Baiklah hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi kedua dengan topik kolaborasi lintas industri untuk ekonomi regional. Untuk memandu jalannya sesi ini, kami mengundang dengan hormat moderator kita, Ibu Hajriana Ashadi, Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Sulawesi Selatan. Kepada Ibu Hajriana Ashadi dengan hormat kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Boleh berikan aplausnya. Kepada Ibu Hajriana Ashadi dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Dan selamat siang. Apa kabar Bapak, Ibu, para hadirin sekalian? Semoga siang ini masih semangat semua. Saya harap semua sudah siap untuk kita akan membahas topik yang begitu menarik, yakni akan membahas kolaborasi lintas industri untuk ekonomi regional. Nah, kita akan kupas tuntas dengan narasumber yang hebat pada hari ini. Bagaimana yang di sebelah kiri saya, masih semangat? Harus semangat. Walaupun cuaca di luar mendung, harus semangat. Sebelah kiri saya masih semangat? Masih semangat. Pokoknya untuk menambah ilmu, menambah relasi kita harus selalu semangat. Nah, sambil menunggu narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, kita akan membahas tentang kolaborasi lintas industri untuk ekonomi regional. Nah, untuk itu mari kita sambut para narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Haji Kamrus Samad, PhD Komisi 11 DPR RI, yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, manufaktur dan jasa keuangan. Kepada Bapak Kamrus Samad, kami persilahkan. Beri aplaus yang meriah. Bapak Kamrus Samad ini baru tiba loh dari Makassar. Sebentar lagi jam 4 sudah bergeser. Nah, silakan Bapak. Baiklah, yang berikutnya kita sambut Bapak Ismail Mailungan, Direktur PT Makassar Metro Network. Bapak Ismail Mailungan ini adalah salah satu direktur PT Makassar Metro Network yang mungkin masih dicari-cari para anak-anak muda pada hari ini. Kita akan banyak membahas tentang kolaborasi lintas industri untuk ekonomi regional. Nah, dokumen nota keuangan dan RAPBN 2025 menegaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sambil memperkuat fondasi transformasi industri. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di kebijakan yang dihasilkan oleh Komisi 11 pada hari ini, kita akan banyak membahas di narasumber yang ada di samping saya yang begitu luar biasa. Kami persilakan kepada Bapak untuk memaparkan materi sekitar 10 menit.
Mohon operator bisa ditampilkan materinya. Iya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Upi selaku founder sekaligus pemimpin kelompok usaha KBR ya. Kabar Group. Kabar Group Indonesia dan seluruh manajemen yang saya banggakan, Pak Uslimin, kemudian Pak Ismail, narasumber, Hajri, ini luar biasa moderator kita hari ini, semangat. Senang sekali bisa sampai di tempat ini pertama kalinya masuk di Hotel Unhas. Ternyata Pak Rektor sering cerita kalau ketemu di Jakarta, supaya bisa utilize-nya bisa lebih optimal. Bukan hanya saat wisuda, ternyata ada kabar yang udah mengambil peran yang sangat baik untuk meningkatkan utilisasi daripada fasilitas kampus ini. Para hadirin yang saya banggakan, tema yang diberikan adalah kolaborasi lintas industri untuk ekonomi regional. Saya ingin izinkan kami memulai dari problem mendasar kita, yaitu tentang ICOR yang selama ini menjadi challenging, bahkan super challenging bagi dunia investasi untuk meningkatkan rasio per kapita kita atau income per kapita kita atau mengurangi Gini rasio kita karena ICOR yang begitu tinggi dibandingkan berbagai negara di Asia. Apa arti 6,33? Itu artinya $1 investasinya memerlukan 6,33% untuk cost-nya. Supaya investasi $1 itu bisa memiliki impact secara ekonomi dan juga secara finance. Jauh lebih tinggi dibanding beberapa negara di ASEAN. Ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar kita adalah meneruskan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini bukan hanya di tingkat kementerian dan lembaga, tetapi juga tantangan terbesar adalah di pemerintah daerah. Karena masalah perizinan dan seterusnya adalah isu yang belum pernah selesai untuk mempercepat laju investasi kita. Doing business kita, walaupun beberapa lembaga yang sering memunculkan doing business hari ini tidak lagi me-announce sejak 2024, tetapi kita masih jauh dibandingkan beberapa negara yang memang sudah on the right track. Apa on the right track-nya? Misalnya Singapura. Singapura dia menyadari bahwa sumber daya alamnya mereka tidak punya. Maka dia mengembangkan bisnis hospitality. Kalau kita lihat di bursa pasar modalnya, perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal Singapura adalah backbone, core bisnisnya itu adalah hospitality. Jadi inline antara arah kebijakan pemerintah, pembangunan nasionalnya dengan market yang muncul di pasar ekonomi mereka. Nah, bagaimana dengan Malaysia? Malaysia dalam 10 tahun terakhir ini mendorong semiconductor. Jadi di Penang, di beberapa daerah, di kawasan-kawasan dibangun industri semiconductor. Dan kalau kita lihat di pasar modal Malaysia, yang listing adalah company-company yang produknya semiconductor. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan nasionalnya sudah on the right track, in line dengan arah perkembangan ekonomi pasar. Bahkan di Malaysia, di dekat Putrajaya, mereka sudah membangun satu kawasan, jadi seluruh investor yang berbasis digital itu berada di zona yang disiapkan oleh kerajaan atau government. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia hari ini menetapkan komitmen untuk swasembada pangan, ketahanan pangan, ketahanan energi. Tapi yang listing di pasar modal kita adalah perusahaan-perusahaan yang mayoritas tidak berbasis ketahanan pangan dan energi. Apa artinya? Belum ada sinergitas
antara arah kebijakan pembangunan nasional dengan arah perkembangan ekonomi pasar. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita harus terus melihat bagaimana RPJMN yang sudah ditetapkan. Next slide. Kalau kita lihat, tahun lalu sudah ditetapkan RPJMN. Arah pembangunan nasional untuk jangka menengah 5 tahun ke depan. Target yang ingin dicapai. Jadi dalam penyusunan pembangunan nasional ada 3 sumber. Pertama RPJMN, kedua aspirasi dari bawah yang diambil secara berjenjang melalui musrembang setiap tahunnya, musrembang desa, kecamatan, kabupaten, sampai musrembang nas. Kemudian masukan dari kementerian dan lembaga, lalu kemudian visi misi presiden yang diselaraskan. Itulah kemudian dikompilasi, tapi visi misi presiden biasanya selalu tim perumusnya mengadopsi dari RPJMN. KPI yang sudah dicapai pada RPJMN sebelumnya dan RPJMN berikutnya yang ingin ditingkatkan yang mana saja. Nah, kalau kita lihat wilayah timur misalnya, di wilayah Sulawesi kita lihat ada angka 2025 yang hari ini kita lihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata di 8,6. Di 2029 ingin dicapai di koridor 9,9. Nah, di mana saja? Dengan mendorong kontribusi PDRB-nya. Jadi kita lihat yang merah itu target capaian di 2029, yang kuning angka yang dicapai oleh RPJMN 5 tahun sebelumnya yang sudah kemarin disepakati. Lalu kemudian PDRB per kapitanya yang ingin dicapai di 2029. Lalu kemudian ada tingkat pengangguran terbuka yang ingin diturunkan di 29 itu 2,8 dan tingkat kemiskinan ditekan sampai 4,8. Jadi ini arah pembangunan. Nah, untuk mencapai ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pilar, yaitu fiskal. Kita perlu moneter, kita perlu industri keuangan. Jadi 3 trisula untuk mendorong pencapaian target RPJMN ini harus ada bauran kebijakan antara fiskal, moneter, dan juga industri keuangan. Lalu kemudian kita lihat kontribusi untuk Maluku. Maluku, kemudian Papua, kemudian Bali dan Nusra. Ini sudah dicantumkan di dalam RPJMN kita. Nah, bagaimana Unhas dan seluruh ekosistem perguruan tinggi mengambil peran dalam penyiapan sumber daya manusia dalam rangka mendorong supaya arah kebijakan pembangunan nasional bisa diisi oleh SDM yang unggul dengan target capaian sebagaimana dalam RPJMN ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Asca Cita yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi agenda bersama kita hari ini sudah banyak kita diskusikan. Ada yang sedang berjalan, ada yang terus dilakukan evaluasi, ada yang di-adjustment, disesuaikan dengan perkembangan dan masukan dari masyarakat, ada yang masih dalam tahap perencanaan. Tetapi kalau kita melihat pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut pulau, nah ini kita mesti lihat nih, menurut pulau. Coba next slide-nya. Kita lihat wilayah Kalimantan. Jadi Sulawesi, kemudian Maluku, Papua, Bali, Jawa, kontribusinya terhadap PDRB yang warna kuning, kemudian warna merah adalah pertumbuhannya. Nah, coba perhatikan Maluku. Pertumbuhannya 6,94. Itu ada Maluku Utara di situ. Pertumbuhan ekonominya di 2024 kemarin itu di atas 10%, 2 digit. Tetapi angka kemiskinannya tidak mengalami penurunan yang signifikan. Angka penganggurannya tidak mengalami penurunan yang signifikan. Berarti program hilirisasi yang ada di Maluku Utara itu belum memiliki transmisi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat lokal. Ini pekerjaan. Ini peluang sekaligus tantangan untuk kita bisa merumuskan kebijakan transmisi hilirisasi supaya memiliki impact kesejahteraan buat masyarakat lokal. Selanjutnya,
Sumber pertumbuhan berdasarkan pulau kita lihat. Kita langsung coba kita lihat wilayah Sulawesi. Jadi Sulawesi Tengah berkontribusi 2,58%. Kemudian Sulawesi Selatan lebih rendah dari Sulawesi Tengah. Lalu kemudian Sulawesi Tenggara 0,67 dan Sulawesi tumbuh di 6,37%. Ini menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan utama di koridor Sulawesi itu adalah industri pengolahan. Berarti kalau industri pengolahan, SDM yang diperlukan untuk mengisi itu adalah SDM yang berkaitan dengan banyak atau dominan di keteknikan atau industri dan juga ada perdagangan. Begitu juga untuk Maluku, kemudian Papua dan juga Nusa Tenggara dan Bali. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, potensi ekonomi dan kegiatan prioritas utama Indonesia kalau kita lihat berdasarkan agenda yang sudah ditetapkan di Sulawesi didorong supaya penguatan industri hilir berbasis sumber daya alam hayati, mineral khususnya nikel, kemudian aktivitas pariwisata. Ini adalah potensi dan di beberapa koridor lainnya. Saya ingin sedikit menyampaikan beberapa highlight berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kita di 2025 dan target di 2026. Kita coba lihat di triwulan pertama, ekonomi kita tumbuh di 4,87. Padahal di triwulan pertama kemarin ada Ramadan, ada Idul Fitri. Biasanya masyarakat kita spending untuk belanja Ramadan dan Lebaran itu lebih tinggi, tapi kita kontraksi 4,8. Kemudian triwulan kedua kemarin 5,12, tapi para pengamat banyak memperdebatkan karena dianggap 5,12 itu belum mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi di lapangan. Kemudian kuartal ketiga kemarin terkoreksi menjadi 5,04. Yang menarik sebetulnya menurut data pemerintah, setiap pertumbuhan 1% ekonomi itu membuka 900 sampai 950 lapangan kerja baru. Pertanyaannya, kalau tumbuh 5% berarti lebih kurang 2,5 atau 2,3 juta lapangan kerja baru. Ini yang kita minta kepada pemerintah supaya bisa memotret sektornya mana saja. Kalau dia industri manufakturnya di mana saja, di industri manufaktur atau industri jasa. Kalau dia di sektornya pertanian, pertaniannya apa saja, komoditasnya apa saja dan seterusnya. Di negara kita belum bisa kepotret Mbak Hajri yang data up to date-nya. Tapi di negara-negara maju setiap bulan mereka merilis. Setiap bulan. Misalnya di Amerika setiap bulan mereka merilis bahwa bulan ini Oktober 2025 terserap tenaga kerja sekian. Kemudian ada pengangguran baru sekian. Yang terserap sektornya mana saja, industrinya mana saja, segmennya mana saja. Nah kita di Indonesia belum punya toolsnya untuk memotret itu. Ini kita dorong supaya satu data Indonesia bisa betul-betul diwujudkan. Selanjutnya, kuartal keempat ini masih berjalan. Kita berharap kuartal keempat ini karena otoritas fiskal kemarin memindahkan dana 200 triliun dari cadangan devisa ke Himbara dengan harapan bisa mendorong laju pertumbuhan sektor real melalui pemberian fasilitas kredit dan sekaligus juga bisa mendorong turunnya interest atau bunga kredit supaya lending rate yang diterima nasabah, masyarakat atau pelaku usaha bisa lebih rendah dan sekaligus perbankan bisa menurunkan cost of fund-nya supaya lebih efisien dalam manajemen industri perbankan nasional kita. Kemudian target di kuartal keempat memang 5,2, kita akan tunggu biasanya keluar di minggu pertama Februari tahun depan. Kita akan lihat untuk kuartal keempat. Berarti sudah Ramadan, karena Ramadan tuh masuk kalau nggak salah 19 Februari. Kemudian Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 5,1, kemudian lebih optimis Kementerian Keuangan itu optimis di 5,6, 5,7. Tetapi sekali lagi kita harus mengawal kualitas pertumbuhan ekonomi. Yang saya sebut tadi sejauh mana setiap satu pertumbuhan ekonomi bisa membuka lapangan kerja.
Nah, yang Hajri tadi sampaikan, gambaran postur APBN 2026. Nah, ini banyak kepala daerah atau pemerintah daerah menyampaikan protes terhadap postur APBN 2026. Karena pertama TKD menurun. Ya, kemudian dana desa juga menurun. Bapak dan Ibu sekalian, penurunan TKD ini dan penurunan dana desa ini adalah strategi pemerintah untuk mengambil kebijakan supaya bisa lebih optimal penggunaan APBN. TKD, transfer keuangan daerah, selama ini banyak faktor yang mempengaruhi sehingga kadang-kadang belanjanya di kuartal ketiga. Jadi misalnya nih, minggu depan kalau tidak salah Presiden penyerahan DIPA, minggu keempat November. Kemudian Desember itu keluar Perpres yang mengatur rincian anggaran setiap kementerian dan lembaga dan juga TKD dan dana desa. Kemudian Januari harusnya sudah keluar juknis dari Kementerian Keuangan untuk penggunaan TKD. Sehingga Februari pemerintah daerah sudah bisa melakukan perencanaan karena perencanaan butuh waktu 90 hari. Jadi Februari, Maret, April, berarti bulan Mei sudah bisa tender. Tendernya, kalau tendernya kira-kira 1,5 bulan, berarti bulan Juni, akhir kuartal kedua baru bisa digerakkan oleh sektor TKD yang bersumber untuk infrastruktur. Itu idealnya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kenyataannya banyak di kuartal ketiga, yaitu September ke atas. Ini yang kemudian tidak memenuhi syarat namanya spending better, belanja berkualitas. Jadi tepat waktu, tepat sasaran, tepat prosedur, dan tepat manfaat. Akhirnya pemerintah sekarang ini pertama kalinya menyusun postur APBN, itu mengambil kebijakan berbeda. TKD-nya ditempatkan di 3 impres. Jadi sekarang ada 3 impres yang dikeluarkan oleh Presiden. Instruksi Presiden, 1, impres tentang pembangunan jalan, mulai jalan nasional sampai jalan desa, bahkan jalan ketahanan pangan pertanian. Jadi impresnya, apa artinya? Mekanismenya berbasis pengusulan dari Pemda melalui impres tersebut kepada kementerian yang terkait. Kemudian yang kedua, impres yang kedua adalah impres infrastruktur ketahanan pangan, irigasi, untuk memastikan antara sumber produksi dan pusat-pusat distribusi hasil produksi bisa berjalan lancar dari segi biaya distribusinya lebih efisien. Itu impres yang kedua. Impres yang ketiga adalah impres yang berkaitan dengan ketahanan energi. Jadi bagi daerah yang memiliki potensi untuk 3 hal ini, dia berbasis pengusulan dari pemerintah daerah melalui impres. Jadi disiapkan anggarannya. Dan sekarang Pak Upi, Pak Uslimin, ini mulai 2026 pemerintah mengaktifkan namanya Banpres, bantuan presiden. Jadi pemerintah daerah, bupati dan kepala daerah itu boleh mengusulkan langsung ke presiden untuk bantuan presiden. Jadi ini sebetulnya adalah kebijakan postur yang diambil melakukan relokasi dari TKD, kemudian dikembalikan dalam bentuk langsung kepada daerah sehingga tidak melalui prosedur yang biasa. Jadi 3 impres ditambah bantuan presiden. Belanja negara, pendapatan negara dan belanja negara teman-teman saya kira sudah tahu, tapi yang pasti bahwa APBN 2026 ini banyak langsung ke desa berkaitan dengan alokasi program prioritas seperti MBG. MBG itu direct transfer dari pemerintah pusat langsung ke dapur. Dapurnya ada di desa atau ada di kota, tapi dia berada di lingkungan terkecil. Walaupun kita di Komisi 11 sekarang ini masih terus mendiskusikan dengan BPK berkaitan dengan objek sebagai entitas pemeriksaan keuangan negara. Karena ini menyangkut masalah sumber daya manusia, ketersediaan SDM kita untuk memeriksa setiap yayasan, setiap SPPG berkaitan dengan penggunaan APBN dalam pembelian bahan baku, dalam operasional SPPG, dan dalam penyewaan atau jasa dari SPPG itu sendiri. Ini adalah entitas pemeriksaan BPK dan SDM-nya
tentu tidaklah ringan untuk mencapai itu, karena ini adalah modeling yang baru. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebuah negara yang sehat dan baik haruslah ditopang oleh bauran kebijakan trisula keuangan. Ini trisula keuangan, boleh dimunculkan, next slide-nya. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah penopang utama kita. Dia stimulan kita untuk mendorong pembangunan supaya pemerataan pembangunan nasional bisa dirasakan oleh daerah yang PAD-nya masih jauh lebih rendah daripada kebutuhan pembangunan daerahnya. Jadi itu fungsi APBN sebagai stabilisator dalam pembangunan nasional untuk mengurangi Gini rasio. Kemudian kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian memastikan pengendalian inflasi, lalu kemudian juga memastikan tentang suku bunga terhadap sebagai acuan untuk industri keuangan kita. Lalu industri keuangan ada 3 pilar, perbankan, pasar modal, dan IKNB, industri keuangan non-bank. Dari 3 pilar ini, di pasar modal saja, setiap hari ada 14.000 triliun perputaran uang setiap harinya. Kalau, maaf, dari total industri keuangan ada 14.000 dari 3 pilar ini, di pasar modal ada 10 sampai 15 triliun setiap hari perputaran uang. Ini yang belum memiliki transmisi ke sektor real. Ini yang ingin dirumuskan supaya ada transformasi pasar modal inline dengan arah kebijakan pembangunan di sektor real. Sehingga Presiden Prabowo seringkali menyinggung, Mbak Hajri, kalau kita lihat pidato-pidatonya, beliau mengatakan bahwa pasar modal itu hanya menguntungkan kalangan tertentu. Nah, ini adalah tantangan buat kita untuk melakukan transmisi kebijakan antara capital market dengan sektor real. Transmisinya, karena itu harus inline. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk pembangunan wilayah timur, ada tantangan. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Ini harus kita dorong, utamanya pelabuhan untuk arus logistik, bandara, lalu kemudian infrastruktur darat, laut, dan udara, lalu kemudian infrastruktur digital, IT, cyber optik, itu penting sekali, lalu kemudian ketersediaan SDM unggul. Nah, Unhas, KBR, dan seluruh ekosistem yang melaksanakan kegiatan ini, saya kira sangat positif, termasuk pemerintah daerah dan dunia usaha, supaya kita bisa mendorong. Kemudian birokrasi, kita ingin mendorong deregulasi kebijakan di perizinan supaya kemudahan, akses stabilitas berkaitan dengan perizinan ini betul-betul bisa dirasakan oleh para investor, baik investor dalam negeri maupun investor dari luar. Demikian dari saya pengantar, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Hajri. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa penjelasannya. Beda ya kalau memang anggota DPR RI yang memaparkan, sangat luar biasa. Nah, berdasarkan kesimpulan dari yang dibahas oleh Pak Kamru Samad, menjelaskan tentang adanya kolaborasi dan tantangan ke depan untuk mengambil peran arah kebijakan transmisi kita, khususnya di berbagai sektor. Nah, baik itu pertumbuhan ekonomi, yang dimana kawasan Indonesia Timur ini harus ditopang dengan belanja pemerintah, TKD, dan dana alokasi khusus, serta dana desa. Nah, untuk itu kita akan ke narasumber yang sangat ditunggu. Tadi kita sudah bicara di tingkat nasional ya bagaimana pemaparannya. Nah, kita akan masuk ke Bapak Direktur PT Makassar Metro Network, yang itu adalah Bapak Ismail Mailungan, yang banyak juga berkiprah di tingkat baik itu regional maupun nasional. Nah, tapi kali ini kita akan membahas bagaimana sih dampak yang harus dilakukan, atau memang kolaborasi ini sangat penting antara nasional dengan pusat dalam menciptakan ekonomi regional Indonesia Timur. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Kamru Samad, narasumber sekaligus Komisi 11 DPR RI,
Pak Upi beserta seluruh jajaran Kabar Group Indonesia, Pak Usli, Bapak Moderator, Pak Asrullah dan Mbak Moderator, Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik mahasiswa, saya lihat agak lesuh ini. Mungkin bisa sedikit mohon perhatiannya supaya kami juga sebagai narasumber bisa bicara sedikit lebih semangat itu. Ya. Baik, terima kasih. Saya dapat mandat dari panitia untuk mengisi materi kolaborasi industri dalam ekonomi regional, ya. Dalam kapasitas kami sebagai salah satu penyelenggara infrastruktur di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari penyelenggara infrastruktur di Indonesia. Sehingga pada sore hari ini saya ingin mencoba memaparkan sebuah materi dengan tema infrastruktur jalan tol dalam konektivitas ekonomi kawasan. Di mana saya akan memaparkan sebentar yang pertama adalah best practice kami dan tantangan yang kami hadapi sebagai investor dan pengoperasi jalan tol. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peranan jalan tol dalam konektivitas kawasan, terutama di kawasan Sulawesi Selatan secara umum dan Maminasata secara khusus. Nah, selanjutnya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan di publik bahwa kemana sih arah jalan tol di Sulawesi Selatan ini dan Sulawesi pada umumnya di masa depan. Izinkan saya berdiri, Mbak Moderator, supaya bisa lebih fleksibel, ya. Next. Ya, jadi mungkin saya mulai paparan ini dengan memberikan gambaran tentang bagaimana sih jalan tol di Indonesia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mengoperasikan di Indonesia ini kurang lebih 3.020 km jalan tol di Indonesia. Ini data per Maret yang mungkin ada update-nya, tapi kurang lebih demikian. Gitu. Nah, ketika 10 tahun yang lalu, kita sebenarnya masih jauh ketinggalan dibanding beberapa negara tetangga. Dengan 10 tahun terakhir pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di jalan tol, kita berhasil membangun kurang lebih 2.000 km jalan tol, 2.098 itu. Nah, kalau kita lihat sebaran jalan tol, kalau di Sumatera saat ini ada 1.021 yang dibangun dalam 10 tahun, kemudian di Jawa yang tadinya sekitar 500 km menjadi 1.800, di Kalimantan 97,27 km, nah di Sulawesi ini, di Manado ada kurang lebih 40 km dan di Makassar ada 25 km, sehingga kita masih sangat ketinggalan dibanding pulau-pulau di sebelah barat gitu. Kalau tadi Pak Rektor, Pak Hugua dan yang lain-lain sudah berbicara tentang bagaimana sih Indonesia Timur ini bisa dikembangkan lebih jauh. Saya kira ini juga bagian yang menjadi fokus kita bagaimana pengembangan infrastruktur. Nah, juga dari sekian banyak jalan tol, kurang lebih 2.100 km, ini dioperasikan oleh kurang lebih 16 holding jalan tol dengan 73 ruas jalan badan usaha, 73 ruas jalan dan 53 badan usaha jalan tol di Indonesia ini. Nah, kami adalah salah satu dari 16 holding jalan tol ini, yaitu PT Marga Utama Nusantara. Next. Nah, kami mencoba memaparkan ke Bapak Ibu sekalian para hadirin, siapa sih kami di Makassar ini yang mengoperasikan jalan tol. Jadi PT Marga Utama Nusantara ini sahamnya dipegang oleh beberapa pihak. Yang pertama Nusantara Infrastructure, kemudian GIC dari Singapura lewat Wellington Investment, kemudian Metro Pacific Tollway Indonesia Service dari Filipina, kemudian konsorsium Jepang, ada Jexway, ada Join, dan Nexco. Jadi kurang lebih kepemilikan jalan tol kita seperti itu. Nah, kemudian PT Marga Utama Nusantara ini membawahi langsung 3 badan usaha jalan tol. PT Bintaro Serpong Damai di BSD, kemudian di Makassar ini ada 2 badan usaha, PT Makassar Metro Network, kemudian punya anak perusahaan, PT Makassar Airport Network. Dan MUN ini, Marga Utama Nusantara, juga memegang saham, kalau Bapak
familiar dengan JLB, ini kebun jeruk penjaringan, kemudian GGC, Jalan Tol Layang Cikampek, dan juga Trans Jawa yang 676 km juga adalah bagian dari yang dipegang oleh Marga Utama Nusantara. Next. Nah, ini bicara Makassar. Jadi di Makassar ini kami sudah melewati 4 tahapan membangun jalan tol sejak tahun 98, Bapak Ibu. Makassar Metro Network yang dulu bernama PT Bosowa Marga Nusantara, ini jalan tol sejak tahun 98 sepanjang kurang lebih 6 kilo. Kemudian PT Makassar Airport Network tahun 2008 mengoperasikan jalan tol ke arah bandara sepanjang kurang lebih 11,57 km di tahun 2008. Nah, ada tambahan ruas baru, jalan tol Layang Andi Pangeran Petarani kita operasikan tahun 2021 yang menurut banyak pihak ini adalah salah satu konstruksi jalan tol layang terbaik di Indonesia. Ini bukan saya yang bilang, tapi ini memenangkan kompetisi internasional yang diadakan di Filipina. Kemudian baru saja di tahun 2024 kami mengoperasikan namanya Jalan Akses Tol Makassar Newport sepanjang 3,2 km. Ini untuk mendukung proyek strategis nasional Pelabuhan Laut Makassar Newport yang dibangun oleh PT Pelindo. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bahwa pelabuhan laut, baik itu Soekarno-Hatta maupun MNP, ini punya kapasitas 2,5 juta TEUs per tahun, meningkat dari sebelum adanya MNP yang kurang lebih 700.000 TEUs per tahun saja. Jadi peningkatannya sangat pesat, termasuk juga bandara yang dari 7 juta penumpang per tahun kapasitasnya, per hari ini kami dapat data bahwa itu sudah 21 juta penumpang per tahun. Nah, bagaimana kami di Makassar ini sebagai badan usaha jalan tol mendukung dan berperan dalam konektivitas pertumbuhan ekonomi. Kalau Bapak Ibu lihat di peta ini, di sini ada Makassar, kemudian Maros, Goa, dan Takalar yang biasa kita sebut sebagai Maminasata. Jalan tol ini berbentuk huruf Y, ini menghubungkan simpul-simpul strategis, elemen-elemen kunci. Tadi saya sudah bilang ada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, kemudian Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Makassar Newport, juga perkembangan kawasan industri, pemukiman, pusat-pusat bisnis di Kota Makassar ini. Nah, ke depan di Makassar ini kalau Bapak Ibu lihat ada rencana jalan tol Maminasata sepanjang kurang lebih 48 km yang menghubungkan Maros dan Takalar. Ini masa depan. Nah, dengan keberadaan kami seperti yang tampak di peta ini, kalau Bapak Ibu lihat warna ungu ini adalah pertumbuhan-pertumbuhan baru, area berkembang sekarang ini. Di sini ada Sumarekon, kemudian ada Talasak City, di sini 700 hektar, ini 450 hektar. Tentu tidak terlepas dari bagaimana jalan tol mendukung konektivitas ini, termasuk perkembangan kawasan industri. Juga menghubungkan Sulawesi Selatan bagian utara, Maros ke utara, kemudian ke selatan ke Takalar dan Goa. Next. Kami mengoperasikan jalan tol dengan standar internasional dengan certified 4 ISO. Kalau Bapak Ibu lihat kami dengan sistem manajemen mutu dengan ISO 9001, kemudian 14001 dengan manajemen lingkungan, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 45001, dan baru saja di 2024 kemarin kami certified dengan sistem manajemen keselamatan lalu lintas jalan. Jadi kami yang tadi pemegang saham kami adalah investor-investor global, kami harus ikut menyesuaikan sehingga impact-nya dengan standar-standar yang kami lakukan ini, berharap pelayanan kami kepada pengguna jalan di Sulawesi Selatan ini bisa semakin baik dan semakin baik ke depan. Next. Ini volume lalu lintas sebagai bagian penting atau kunci utama dalam pengoperasian jalan tol. Kami coba gambarkan sebagai best practice kami, seperti saya sampaikan di awal tadi,
bahwa kami sudah melalui 4 tahapan pembangunan jalan tol di Makassar. Nah, di tahun 98 kami mengoperasikan jalan tol dengan 14.000 traffic di awal, sampai dengan 2007 dengan mengoperasikan tadi jalan tol dari Pelabuhan Soekarno-Hatta kemudian sampai Petarani. Ini dengan pertumbuhan rata-rata 6,8%. Kemudian kami membangun jalan tol seksi 4 ke bandara, dioperasikan mulai 2008, terjadi peningkatan traffic yang cukup bagus karena ada tambahan konektivitas yang baru sehingga tumbuh menjadi 11,15%. Kami membangun jalan tol layang Petaradi di tahun 2021 dioperasikan, dan kebetulan beririsan dengan masa COVID-19 terjadi anomali penurunan traffic yang cukup tajam dari 7,9 31,4. Bapak Ibu sekalian, ternyata entah Bapak Ibu adik-adik sekalian merasakan bahwa proses recovery setelah terjadi COVID itu cukup terjadi anomali di masyarakat dari sisi jumlah pengguna lalu lintas. Kalau kita lihat grafik ini, harusnya pertumbuhan ini yang 2018 bisa 104.000, harusnya paling tidak dia bisa kembali, kemudian ada pertumbuhan organik setiap tahun gitu. Yang mendalami statistik atau transportasi pasti akan melihat data ini, entah apa pernah merasakan sebelumnya atau baru menyadari ini, terjadi anomali di mana terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi. Nanti sebentar akan saya sampaikan di slide berikutnya kenapa sampai demikian. Next. Nah, yang tadi saya coba jabarkan menjadi tantangan dan peluang dalam operasional jalan tol. Apa tantangan dan peluang yang kami hadapi sebagai investor maupun pengoperasi jalan tol? Yang pertama, ada sensitivitas volume lalu lintas. Kalau kita membaca media akhir-akhir ini, karena tuntutan publik lewat DPR, diawasi dengan ketat, terutama oleh Komisi 5 Pak Kamarudin Zaman, pengoperasian jalan tol ini. Nah, tapi ada poin yang baru diungkapkan bahwa sebagian dari jalan tol yang baru dibangun itu trafficnya tidak sampai 50% dari target bisnis. Ini tentu sebuah tantangan karena inilah kunci dari investasi jalan tol. Kemudian yang kedua, khusus di Makassar seperti saya sampaikan di slide sebelumnya, antara 2024 dan 2018 baru terjadi pengembalian 90%. Bahkan untuk kembali ke 100% saja tidak, apalagi pertumbuhan organik yang kita harapkan. Kemudian ada tantangan konstruksi dan operasional. Peningkatan nilai inflasi yang kurang lebih 3-5% selama ini tidak sebanding dengan kenaikan nilai biaya konstruksi yang 10-15%. Ini tantangan. Kemudian untuk membangun jalan tol itu dibutuhkan kurang lebih 200-400 miliar per kilometer. Kemudian ada pengendalian kendaraan odol yang sekarang menjadi isu, over dimension dan overload. Yang ketiga adalah perubahan lingkungan dan bisnis dan pengguna, di mana ya terutama Gen Z, milenial, ini ekspektasi pengguna yang terus meningkat. Pengguna menuntut layanan lebih cepat, lebih nyaman dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian pusat-pusat pertumbuhan baru yang menyebar, yang tidak terkoneksi dengan jalan tol. Selanjutnya ada perilaku akibat digitalisasi, di mana ketika kami menghitung bisnis jalan tol ini di tahun 90-an dan di awal 2000-an, digitalisasi ini belum pernah diperhitungkan secara matang dan serius. Gitu. Kemudian ada online lifestyle yang mengubah pola perjalanan, perubahan preferensi perjalanan karena ada konektivitas jaringan jalan baru, dan penggunaan aplikasi navigasi. Ternyata ini menjadi salah satu penyebab stagnannya tadi pertumbuhan traffic. Kemudian ada juga kebijakan pemerintah lewat zonasi sekolah, kemudian penambahan cuti bersama. Dalam analisis yang kami lakukan, ini cukup berpengaruh terhadap bisnis jalan tol. Ada pengendalian tata ruang yang mengakibatkan banjir, kemudian gangguan terhadap konektivitas jaringan. Next. Masih ada waktu saya?
Sudah habis, Pak. Sedikit lagi. Oke, ini CSR saya lewati, kami Kampung Bersih Nusantara, kemudian Nusantara Peduli Stunting. Ini adalah bagian dari bagaimana kami berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Next. Kami juga melakukan inovasi berkelanjutan. Sejak 2019 kami meraih 53 penghargaan dari 100 improvement dan kita pernah menjadi jalan tol terbaik dalam program jalan tol berkelanjutan oleh Kementerian PUPR. Next. Nah, ini saya izin sedikit 5 menit, karena ini yang paling penting yang saya sampaikan. Kemana jalan tol ini ke depan? Dalam rencana pengembangan jalan tol yang ditetapkan lewat keputusan Menteri nomor 367, ini adalah rencana umum jaringan nasional, di mana di dalamnya ada jalan tol. Di Sulawesi, Bapak Ibu, ada rencana membangun 2.706 km jalan tol di Pulau Sulawesi ini. Setelah Sumatera tadi 1.000 dalam 10 tahun, kelihatannya Sulawesi akan menjadi bagian yang diprioritaskan oleh pemerintah. Tapi untuk membangun ini tentu tantangannya tidak mudah. Kita bisa lihat ada investasi yang besar dengan pengembalian yang lama, kemudian perlu didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang baru, harus terintegrasi dengan kawasan yang lain. Kemudian pemerintah memegang peranan penting, terutama dalam pembebasan lahan dan skema pembiayaan. Karena proyek KPBU murni itu akan layak dilakukan ketika traffic lebih besar daripada 35.000 per hari. Sehingga ke depan dibutuhkan review terhadap bisnis model investasi jalan tol. Saya kira itu, sementara Bu Moderator saya kembalikan. Ya, kita beri aplaus untuk Bapak Ismail, sangat menarik pemaparannya secara gamblang. Kita tahu, oh ternyata nanti dibangun tol Minasata. Nah, nanti kita akan masuk ke bincang-bincang untuk tanya jawab. Namun sebelumnya karena Bapak Kamrul Samad akan ke bandara, mau kembali ke Jakarta, kita akan buka sesi pertanyaan dulu. Satu sesi kami buka 2 pertanyaan. Bisa angkat tangan. Saya persilahkan dulu yang belum pernah bertanya. Yang mana ya? Oh, yang di belakang. Bisa. Silakan Dek, yang baju hitam. Sebutkan nama dan asalnya dari mana. Pertanyaannya bisa singkat, ditujukan kepada Bapak Kamrul Samad. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Linda, saya dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Nah, berdasarkan penjelasan dalam paparan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029 yang menekankan bahwa pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan wilayah. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana pembangunan wilayah dirancang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, serta bagaimana upaya pemerataan keadilan wilayah tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 nanti. Mungkin itu saja ya pertanyaan saya. Terima kasih. Linda, Kak. Ya, terima kasih, sangat gamblang menjelaskan tentang pertanyaannya yang ditujukan Bapak Kamrul Samad, yaitu bagaimana sih pembangunan wilayah sebagai instrumen kawasan timur Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Silakan ya, langsung Kak. Indah ya. Linda. Linda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial, Politik. Ilmu Politik. Tepuk tangan untuk Mbak Linda. Wah, luar biasa ini. Jadi ketimpangan kewilayahan sebetulnya adalah isu yang sepanjang kita merdeka terus terjadi. Kenapa kemudian DPR memberikan persetujuan pemindahan ibu kota negara? Karena pemindahan ibu kota negara diharapkan bisa menjadi titik poin untuk mendorong percepatan
kesetaraan pembangunan wilayah. Jadi itu salah satunya. Dengan adanya Undang-Undang IKN, maka turunannya adalah APBN yang harus mendukung pelaksanaan undang-undang itu. Itu di klaster pertama. Di klaster kedua baru private public partnership. Klaster ketiga baru misalnya swasta murni atau market oriented facility-nya. Nah, pemerintah pusat menyadari betul bahwa ketimpangan ini terjadi di berbagai sektor. Satu, infrastruktur. Kedua, sumber daya manusia. Komisi kami itu komisi yang bermitra LPDP, Lembaga Pengelola Dana Abadi Pendidikan, yang memberikan beasiswa. Kita terus mendorong supaya LPDP memiliki program afirmatif buat anak-anak Indonesia, putra-putra putri Indonesia yang berasal dari daerah tertinggal atau kawasan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti Pulau Jawa misalnya. Nah, jadi ketimpangan dari segi SDM. Yang kedua, ketimpangan berikutnya adalah distribusi hasil pemerataan pembangunan. Makanya dibuatlah undang-undang HPP. Jadi undang-undang harmonisasi tentang bagaimana mengalokasikan pendapatan negara melalui pajak dikembalikan kepada daerah. Itu kita putuskan di tahun 2022. Kenapa? Karena tanpa dasar undang-undang itu, maka daerah-daerah bisa jadi, misalnya Kalimantan Timur, itu penghasil sumber daya mineral, pertambangan, perkebunan sawit yang sangat memadai. Tetapi angka kemiskinannya itu yang di rumahnya pinggir jalan itu super kaya, tapi 100 meter di belakang rumahnya itu income per kapitanya bisa jadi ibaratnya di bawah $1.000. Begitu juga di Riau. Di Riau kita tahu adalah koridor migas, oil and gas, Dumai dan seterusnya. Tetapi angka per kapitanya bahkan Gini rasionya itu sangat timpang. Jadi antara kota dan desa. Jangankan antara timur dan barat, antara kota dan desa. Kemudian berikutnya, sarana pendidikan, ketimpangannya. SD yang ada di desa dan SD yang ada di kelurahan ibu kota kecamatan, kualitas SDM-nya udah berbeda gurunya. SD yang ada di pulau dan SD yang ada di daratan, itu kualitas pengajarnya berbeda. Nah, ini tantangan yang harus. Bagaimana mengatasi ini semua supaya ada keadilan dan distribusi pembangunan? Itulah ditetapkan RPJMN supaya seluruh arah pembangunan nasional harus berbasis teknokratik data yang sudah diolah. Yang disebut tadi agregasi dari pembangunan wilayah ke pembangunan nasional. Jadi harus berasal dari basis teknokratik dari wilayah untuk kemudian dikompilasi menjadi pembangunan nasional. Di pasal 28, kalau tidak salah ingat, di dalam konstitusi kita, diatur tiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Jadi setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Pulau W, dia punya hak yang hidup, lahir dan hidup di bumi Nusantara. Dia punya hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu diatur dalam konstitusi. Para Vandem Fadir kita waktu itu menitipkan pasal ini. Supaya apa? Tadi mengatasi ketimpangan. Supaya keadilan sosial yang menjadi cita-cita kita itu bisa terwujud. Makanya Bung Karno selalu mengatakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa merdeka. Tapi ingat, di seberang sana ada keadilan sosial. Dan keadilan sosial hanya bisa dicapai dengan perjuangan yang jauh lebih berat. Kita akan menyeberangi lautan. Di dalamnya ada tantangan, banyak sekali yang harus dilalui. Jadi keadilan sosial inilah yang menjadi cita-cita kita. Tercantum di dalam Mukaddimah Pembukaan Undang-Undang Dasar dan di Pancasila, di dasar negara kita. Nah, karena itu saya senang sekali Linda sangat concern terhadap keadilan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial ini. Berikutnya,
Gini rasio kita antara desa dan kota 0,38, kalau mohon dikoreksi 0,387 kalau di desa, kalau di kota 0,79. Gini rasionya. Apa artinya? Bahwa memang pusat kemiskinan itu ada di desa. Harus diakui. Karena itu DPR dan pemerintah sejak 12 tahun yang lalu membuat undang-undang pemerintahan desa. Turunannya lahirlah dana desa. Dana desa antara 1 sampai 1,5 miliar setiap tahun diharapkan bisa membangun pembangunan pusat-pusat industri, pusat-pusat produksi, pusat-pusat ekonomi baru di desa itu. Nah, masalahnya kemudian muncul banyak dana desa yang diselewengkan. Ini yang menjadi tantangan kita, karena itu masih diperlukan KKN, kuliah kerja nyata, supaya mahasiswa masuk desa, memberikan motivasi, pelatihan, pengelolaan keuangan desa. Itu penting sekali. Nah, itu bagian daripada kebijakan. 82.000 desa di seluruh Indonesia sudah 12 tahun mendapatkan dana desa. Nah, apa yang terjadi? Banyak desa yang sudah naik statusnya menjadi desa mandiri. Mandiri itu artinya dia sudah bisa menciptakan lapangan kerja baru, sudah BUMDes-nya sudah berjalan, lalu kemudian ekonomi masyarakat desanya meningkat, income per kapita masyarakat desa meningkat. Jadi ada banyak kriteria yang diterapkan oleh Kementerian Desa. Terima kasih Mbak Linda, senang sekali atas masukannya. Saya kembalikan ke Hajriah. Ya, terima kasih Pak Kamru, sangat jelas. Semoga adik Linda ini sudah paham tentang bagaimana sih mengatasi ketimpangan antara timur yang sekarang semakin meningkat pula kesenjangannya, namun itu tidak menjadi masalah buat Indonesia Timur pada hari ini, karena kita yakin bahwa semua akan bisa diatasi dengan adanya Pak Kamru Samad di tengah-tengah kita. Beri aplaus. Nah, Pak Kamru masih bisa atau ya karena kita efisienkan waktu, makanya kita akan ke narasumber berikutnya. Itu ada Pak Ismail Mailungan sebagai Direktur PT Makassar Metro Network. Saya akan buka sedikit wacana adik-adik sekalian. Makassar merupakan salah satu pusat pertumbuhan digital paling dinamis di Indonesia Timur. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2025 mengenai perkembangan ekosistem ekonomi digital nasional, Kota Makassar tercatat salah satu dari 10 kota dengan pertumbuhan ekosistem digital tercepat di Indonesia. Nah, untuk menggali lebih dalam, sebenarnya yang dijelaskan tadi Pak Ismail itu tentang tol-tol itu gimana sih perkembangannya Bapak? Apakah sudah berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan pada hari ini dan Indonesia Timur? Nah, untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin yang ingin memberikan pertanyaan. Atau ada yang masih ragu-ragu, sebenarnya ini yang mau saya tanyakan ke Bapak Ismail. Bisa acungkan tangan? Ya silakan sebutkan nama karena duluan. Oh tunggu dulu ya. Yang sebelah kanan saya belum pernah kayaknya bertanya. Oh iya silakan. Maaf dulu deh ya karena masih lama ya Pak Ismailnya. Ya silakan sebutkan nama asalnya dari mana. Silakan. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Leonardus Fatvan Efraim, asal Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manggarai. Asal kampus Universitas Pansakti Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Izin sedikit memberi gambaran Pak, berkaitan dengan kolaborasi lintas industri. Menurut pemahaman saya, kolaborasi lintas industri merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih sektor atau industri yang berbeda untuk menciptakan model ekonomi baru yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut saya Pak, sejauh yang saya alami atau yang saya lihat selama ini terlebih khusus di Nusa Tenggara Timur Pak, pada dasarnya praktik kolaborasi ini itu tidak berdasarkan pada
tidak berdasarkan pada potensi lokal, kearifan lokal, kebutuhan komunitas, serta kondisi sosial ekologis daerah. Namun, yang terjadi di lapangan Pak, kolaborasinya itu berdasarkan logika bisnis, kebutuhan pasar, dan kepentingan investor. Pertanyaan dari saya Pak, strategi atau langkah-langkah apa yang perlu diterapkan dalam kolaborasi lintas industri tersebut, sehingga tetap selaras dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, serta benar-benar berkontribusi pada pembangunan ekonomi regional yang berkelanjutan. Terima kasih. Ya, terima kasih Adik Vano yang jauh-jauh dari Manggarai tapi kuliahnya di Makassar ya. Nah, silakan Pak Bapak Ismail, tadi Adik Vano bertanya, bagaimana sih sebenarnya strategi yang harus dilakukan? Sorry, tadi siapa namanya? Agak Vano. Iya, oke. Terima kasih Adinda Vano, iya. Sebenarnya saya tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Cuma hanya mencoba ya dari sisi saya sebagai ini narasumber untuk sebagai investor jalan tol ya. Nah, menurut pengamatan Adinda Vano tadi bahwa kolaborasi pelaku industri dengan pemerintah kelihatannya tidak berdasarkan kebutuhan lokal, kearifan lokal, tapi lebih kepada kebutuhan bisnis. Kurang lebih begitu ya, saya bisa tangkap, simpulkan ya. Ya, jadi mungkin sebagai badan usaha jalan tol, saya ingin mencoba memberikan gambaran bagaimana sih kolaborasi ini sebenarnya berdasarkan kebutuhan lokal. Nah, kalau tadi saya coba paparkan, kita hadir di Makassar ini sejak tahun 98. Membangun jalan tol itu tadi harus 33.000 jumlah kendaraan per hari untuk bisa dilakukan investasinya gitu. Kami berangkat dengan 14.000 gitu. Nah, dengan itu untuk menjawab kebutuhan lokal Kota Makassar, di mana Makassar ini dibuka untuk menjadi pintu gerbang Indonesia bagian timur yang membutuhkan infrastruktur. Ada Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta yang butuh infrastruktur. Kalau murni hanya kebutuhan bisnis, tidak pernah dibangun ini jalan tol di Makassar. Hanya karena nasionalisme beberapa pengusaha melihat kebutuhan lokal, mencoba untuk membangun itu, tapi tidak dengan perhitungan bisnis semata. Tapi adalah bagaimana mengembangkan daerah yang dibutuhkan multi efeknya kemana-mana gitu. Sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, karena orang sering melihat bahwa jalan tol itu adalah investasi kapitalis ya. Saya sering mendapatkan itu. Saya sebagai pengelola jalan tol perlu menjelaskan gitu. Karena katanya yang lewat di jalan tol itu hanya orang-orang yang bermobil, yang mampu untuk membayar gitu. Sadarkah kita Bapak Ibu adik-adik sekalian bahwa setiap orang yang bermobil itu pindah dari jalan arteri ke jalan tol, membuka ruang yang begitu luas buat kita yang naik motor di jalan-jalan arteri gitu. Sehingga jalan yang misalnya di teori transportasi dikenal namanya efficiency ratio, volume terhadap kapasitas gitu. Nah, jalan-jalan kita yang volume efficiency ratio-nya sudah mendekati 1 di atas 80%, itu pasti stuck gitu. Tapi dengan adanya di jalan tol, orang berpindah ke sana sebagian yang mampu untuk membayar, dan impact-nya adalah buat yang tidak pindah ke jalan tol juga makin lancar gitu. Termasuk yang naik motor, naik angkot gitu. Jadi jangan dilihat hanya sebagai kebutuhan bisnis semata. Ini adalah untuk pengembangan kawasan yang memiliki multi efek. Kami membangun jalan akses Makassar Newport ditugaskan oleh pemerintah Bapak Kabaruzaman. Itu kalau mau dihitung bisnis tidak mungkin, kita pasti menolak gitu. Tapi karena ini untuk mendukung PSN, peningkatan kapasitas pelabuhan 2,5 juta TEUs tadi butuh akses jalan darat. Ya kami ditugaskan oleh pemerintah dengan semangat bahwa kawasan harus dikembangkan. Kita ambil itu dan kita lakukan. Dan lihat tadi begitu kita habis membangun, tidak ada impact-nya terhadap peningkatan traffic. Gitu. Padahal itulah jantungnya investasi jalan tol. Kalau dari sisi bagian saya itu mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk seluruh narasumber. Karena kita dibatasi oleh waktu, makanya kita minta closing statement buat para narasumber untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Iya,
Senang sekali, saya kira salah satu entry point kita untuk mendorong pembangunan regional itu adalah peningkatan kualitas SDM kita. Kemudian peningkatan infrastruktur kita. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah membangun ekosistem investasi yang kondusif. Nah ini termasuk di dalamnya adalah regulasi dan kepastian hukum. 3 poin inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Saya yakin orang seperti Pak Ismail ini, saya tahu tidaklah mudah. Ada kawan saya membangun Cipali 12 tahun hanya untuk membangun 82 km. Dari 12 tahun itu, 9 tahun di pembebasan lahan. Pembebasan lahan pakai Satpol PP tidak mempan, pakai sarung tidak mempan, pakai sembako tidak mempan, pakai loreng tidak mempan, pakai coklat tidak mempan. Jadi 9 tahun, bagaimana bisa investasi berjalan lancar kalau tantangannya begitu berat. Karena itu kadang karena merah putihlah mereka bertahan. Karena NKRI lah mereka bertahan sampai 12 tahun. Itu tantangan. Nah, saya yakin dengan forum-forum seperti ini bisa mengedukasi masyarakat kita supaya masyarakat kita lebih ramah terhadap investasi di daerah masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat luar biasa. Ya, kami persilakan Bapak untuk closing statement. Terima kasih Mbak Moderator. Ya, yang pertama terima kasih kepada penyelenggara. Kami sudah diundang menjadi bagian dari forum ini dan kami bangga dan sangat mengapresiasi gitu. Dan melalui forum ini saya ingin menyampaikan bahwa melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi, dengan jiwa nasionalisme kami akan terus hadir menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur di Sulawesi Selatan dan juga di timur Indonesia, sehingga kesenjangan yang terjadi antara barat dan timur kami bisa ada di dalamnya untuk meminimalkan kesenjangan itu ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus buat seluruh narasumber kita pada hari ini. Baiklah, dengan berakhirnya closing dari kedua narasumber, maka berakhir pula sesi 2 kali ini. Untuk selanjutnya, kalau mau foto bersama silahkan, panitia. Oh iya, kita di lobi, Pak. Baik, Ya, terima kasih. Bakalan ada penyerahan piagam penghargaan dari Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia kepada para narasumber. Baik, yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Upi Asmaradana memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Haji Kamru Samad, PhD, Komisi 11 DPR RI. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Upi Asmaradana untuk memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Ismail Mailungan, Direktur PT Makassar Metro Network. Baik. Oke. Baik. Dipersilahkan maju untuk berfoto bersama. Untuk tim dokumentasi dipersilahkan untuk standby di depan panggung. Baik, selanjutnya untuk kepada Bapak Ismail dan Bapak Upi Asmaradana untuk tetap berada di panggung karena ada penghargaan atau piagam plakat dari Bapak Direktur PT Makassar Metro Network kepada PT Kabar Group Indonesia. Tidak boleh diganti perannya mengganti. Di mana kantor yang saya mau bertemu itu? Baiklah, mari kita beri tepuk tangan yang meriah.
Demikian sesi kedua kita pada sore hari ini, yaitu tentang kolaborasi lintas industri untuk ekonomi regional. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Moderator dan juga para narasumber atas diskusi yang tentu saja kaya akan perspektif dan gagasan. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga, kita ada ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Hasrullah MA. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Ada Ji? Ada ya? Oke. Baik. Biasanya saya di pelatihan seperti ini, tapi Anda dari sahabat saya ingin supaya acara terakhir lebih semangat, ya. Boleh berdiri semua? Jangan yang undangan khusus di adik-adik semua. Boleh. Saya mau tahu uji konsentrasi, apakah di jam sekarang masih, ya. Kalau saya bilang tepuk 1, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, oke. Kalau saya bilang 1, tidak tepuk tangan. 1 begini, 1, ya. 2, coba angkat tangannya dulu 2, saya mau tahu. Tolong perhatikan panitia. 3, sudah? Coba telinga di kuping, konsentrasi. Awas, kita cari korban dulu. Oke, siap? Saya ulangi supaya tidak salah ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Belum. 2, 3. Sekarang kita mulai. Ya. Telinga di kuping. Tepuk 1, 2. Siapa yang saya bilang 2 langsung tepuk tangan tadi itu siapa? Hei, mengaku dosen, mahasiswa harus jujur. Tadi saya bilang 2, kenapa ini tepuk tangan? Hah? Siapa? Jangan, tidak. Kalau kau tidak jadi jujur yang terhormat ini, bagaimana Anda menjadi pemimpin gitu? Siapa yang tadi saya bilang 2 tepuk tangan? Anda? Oke, ke depan. 1 lagi. Siapa lagi? Masa mahasiswa tidak jujur? Siapa lagi? Yang mana? Oh, yang ini. Silakan. Yang mana? Saya tanya dulu, kan mahasiswa kan? Tidak boleh bohong orang, Pak. Belum jadi pemimpin nih. Ya, mari. Ya. Oke, saya ampunkan itu. Coba. Ya, coba telinga di kuping. Jangan dipegang, tidak ada yang disuruh pegang. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Siapa itu? Sini kok. Dari tadi. Siapa lagi di belakang sini yang warna kuning? Saya kasih tau Proparida kalau kau tidak mau. Yang baku tunjuk sini. Ya, sini. Sudah berapa korban? Naik. Tolong dibantu saya panitia kalau begitu. Karena tidak, bagaimana kita bicara kejujuran? Di kampus mahasiswa memperjuangkan kejujuran. Coba, ayo. Sebentar, pokoknya kamu sudah tertangkap. Sini kok. Naik di atas panggung. Sudah berapa yang korban? Coba saya lihat, coba. Mana? Mana tadi? Mana yang 3 tadi sini? Yang cowok. Sini. Ya, begitu dong laki-laki. Sini. Ya.
Iya sebentar nih, tunggu dulu. Kita cari yang korban dulu. Siapa jadi korban lagi? Coba. Ya. Telinga di kuping. Jangan kau pegang, Ki. Ini baru. Dari tadi saya lihat diam ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Ah. Silakan. Sana. Mas. Bagaimana mau kau dapat suami yang bagus kalau tidak jujur? Yang mana? Sini. Jangan kasih malu Universitas Negeri Makassar. Sini. Sini kau, sini. Sini. Saya masih bujang ini. Bisa saya kawini kalau kau tidak mau. Ya dua-dua sini. Dua-dua. Saya telepon Pak Parida nanti. Coba, sudah berapa? 6. Oke. Coba, konsentrasi. Awas, tolong perhatikan saya panitia. Ya. Tepuk 2. 1. Tidak bisa kau bilang 1 kah? Yang mana? Oh ini. Cantik sekali saya lihat. Ini bisa jadi menantu saya nanti. Oke, tenang aja. Sudah berapa korban? Masa 1 di cowok sembarang itu Pak Suruh. Sudah. Coba jangan kau pegang, maksudnya perhatikan, dengar ini yang kau bisa dengar ya. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Siapa yang kau ingat ke? Pacarmu atau? Sini mau kau cantiknya lagi. Ada pacarmu kah? Nah di atas. Pak Ketua Kogus, Pak. Cantik orangnya toh? Oke. Semua perhatian. Tepuk 3. Tepuk 1. 2. Ayo naik. Tidak. Apa susahnya Kak, telinga di kuping didengar baik-baik. Ya Bu, ya 1 kali lagi. Semua telinga di kuping. Tepuk 1. 1. Jangan kau baku tunjuk, masa masih kau baku tunjuk. Kalau kau demo di luar tidak berani saya yang iya dong. Tidak selamanya hijau itu adalah. Coba diam dulu. Ya. Mana muslimin? Di luar. 2. 1. Tepuk 3. Tepuk 1. 2. Enggak selalu ada salah bela sini. Dari apa? Pancasakti ya? Ya. Berapa Mi? Coba naik di atas itu di panggung bagus. Kalau di atas panggung bagus. Coba naik di atas di panggung supaya kita lihat. Coba naik di panggung ya. Lewat sini. Naik di panggung. Ayo, naik di atas. Lewat sini. Ayo naik. Siap ya operator ya. Coba kamera semua main. Tolong ambil gambar dari belakang. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Biar juga di atas bikin kesalahan. Kok tidak berhak lagi. Coba tepuk 3. 2. Ini. Yang mana? Yang kumis ya? Ini nih. Yang mana? Ini Pak, ini nih. Oh yang ini. Ayo. Wih. Seperti Pragawati saya lihat. Jalannya. Bagaimana? Sudah? Cukup ya? Cukup? 1. Tepuk 1. 2. Apalagi kau bilang? Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Ini juga Pak. Yang mana? Ini. Ini yang bertanya di atas ya. Silakan di atas. Coba bagi-bagi jarak, pakai jarak. Kasih jarak, kita mau. Siapa Uki ya? Kalau ada mau disawer silahkan. Satu supaya tidak baku sentuh. Satu tangan. Satu tangan. Siap gerak. Lancang kanan. Hei, lancang kanan mana? Kita yang kasih. Yang bagus dia punya
tak boleh dapat uang biru. Siap? Tangan di atas. 1, 2, 3. Ayo musik. Ini operator juga mau dipanggil ini ya. Kenapa? Ya. Ini susahnya juga, operator juga mau disuruh. Satu. Sebentar, belum. Gimana yang baik dilihat, dikasih. Semua, berdiri semua. Ya, tangan di atas.
Makasih, makasih. Makasih ya. Satu kali lagi itu Bapak. Bayarannya yang mahal ini. Belum pi. Ada mi. Belum pi. Satu lagu lagi, statue. Ayo lagi. Satu lagi yang. Iya, status. Satu kali lagi, masih banyak, saweran, tenang. Masih banyak. Habis ini suara apa? Gue lagi di Gold. Ya, statue satu kali lagi. Maju yang berani. Ya, maju. Tinggal klaim aja rewards-nya. Iya. Ayo maju semua. Jangan lupa ya. Kedua kali. Ayo. Asik. Statue. Asik. Tidak pernah acara begini berlangsung. Semua ada perwakilan. Pancasakti satu orang. Sudah. UNM, Unifor. 1, 2, 3. Sticks, naik Sticks. Umi. Apa lagi? Unismo. Bayarannya mahal. Digoyang. Anak muda ini mau juga abang yang maju. Oke, terima kasih kepada semua. Selamat ulang tahun. Oh, banyak yang rayakan ulang tahunnya Kakak Putri.
undangan. Mohon maaf tadi saya buat ice breaking supaya semangat kita kembali untuk mengikuti materi selanjutnya. Untuk itu saya persilahkan protokol untuk melanjutkan acara ini. Tes 1, 2, 3, cek, cek. Sini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi ice breaking dari Bapak Dr. Hasrullah MA. Semoga ice breaking tersebut bisa memberikan semangat di tengah-tengah sore hari ini setelah kita hadir pada kegiatan opening pembukaan mulai dari jam 9.30. Dilanjut setelah sholat Jumat yaitu sesi 1. Dan setelahnya sesi 2. Nah, otomatis di pada sore pagi hari ini kita merasa kita membutuhkan booster mood kita agar siap untuk masuk kepada sesi yang terakhir atau sesi yang ketiga. Untuk itu, kita tiba pada sesi yang ketiga dengan topik menggali keunggulan Sulawesi Selatan. Untuk memandu jalannya sesi ketiga ini yang tentu saja tidak kalah menarik, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang moderator kita, Ibu Rosniawanti Fikri Tahir, Ketua Kaukus Perempuan Indonesia Timur. Mari kita beri aplaus Bapak Ibu sekalian. Kepada Ibu Rosniawanti Fikri Tahir dengan hormat kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepada Ibu Rosniawanti Fikri Tahir dengan hormat dipersilahkan. Iya, luar biasa ya tadi. Langsung mood booster semuanya ya. Kita applause dulu untuk yang sampai hari ini, sampai sore ini, karena dari pagi saya tahu sekali ya teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Applause dong buat kita semua di sini. Ya, terima kasih sekali. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah hadir untuk berdiskusi bersama pastinya ya, dan akan memberikan kita banyak insightful seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri kita dari sesi pertama dan sesi kedua. Nah, saya akan bersama dengan Kepala Badan Pembangunan Daerah Kota Makassar dengan Bapak Dahyal Esos MSI. Kepada Pak Dahyal, ya mungkin kita tunggu sedikit ya Pak Dahyalnya. Tapi teman-teman semuanya, saya ingin mengatakan ya bahwa dari penjelasan para pemateri tadi yang dari sesi maupun di sesi kedua, rasa-rasanya ya kita perlu optimis di tengah isu soal Indonesia gelap dalam tanda kutip ya. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pemateri, rasanya kita jadi optimis Indonesia akan kedepannya lebih cerah lagi, dan tentu itu bisa dimulai dari kawasan Indonesia Timur terbentang dari Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan tentunya Papua. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lemes dong, ayo dong, semangat dong, semangat. Ya, saya ingin mengucapkan ya banyak terima kasih buat teman-teman dari kampus. Saya akan bacakan satu-satu ya, dari dari Universitas Hasanuddin, dari UNEM, dari teman-teman mahasiswa Universitas Bosowa, dari teman-teman Universitas Muhammadiyah, dari teman-teman Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Makassar, ini benar ya? STIKS, Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Makassar ya? Ya.
Dan tentunya yang membersamai kita dari pagi hingga sore ini ada para akademisi dan para intelektual kita. Tepuk tangan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, pimpinan industri, akademisi, dan seluruh tokoh Indonesia Timur yang hadir dalam forum bersejarah ini. Alhamdulillah, walaupun saya tidak berada di ruangan yang sama dengan Bapak Ibu hari ini, tetapi izinkan saya berbicara dengan sepenuh hati. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, melalui video ini, insya Allah saya tetap merasa berada di tengah-tengah kita semua. Insya Allah apa yang saya sampaikan hari ini bukan sekedar paparan, tetapi seruan untuk kebangkitan sebuah kawasan dan seruan untuk kebangkitan peradaban. Terima kasih telah diberi kehormatan berkontribusi dalam kegiatan luar biasa ini pada Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 dengan tema Pilar Baru Kekuatan Ekonomi Nasional. Izinkan saya memaparkan gagasan dengan judul Kebangkitan Besar Indonesia Timur dan Revolusi Kepemimpinan Akademik Prima Perguruan Tinggi. Hadirin yang saya muliakan, beberapa tahun terakhir ini Indonesia Timur telah bergerak seperti matahari terbit yang sinarnya tidak bisa dihentikan. Misalnya Morowali mengguncang industri nikel dunia. Weda Bay menjadi pusat bahan baku baterai global. Makassar menjadi simpul konektivitas maritim dan logistik. Bantaeng dan Jeneponto menjadi koridor energi hijau. Maluku, Papua menjadi jantung ekonomi biru Nusantara. Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pariwisata dan energi terbarukan kelas dunia. Inilah realitas baru kita. Indonesia Timur telah menjadi panggung besar ekonomi Indonesia. Akan tetapi, setiap panggung butuh aktor utama. Dan pertanyaannya adalah, apakah anak-anak Indonesia Timur sudah menjadi aktor utamanya? Atau hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri? Pertanyaan inilah yang akan kita jawab secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan dengan jujur. Hari ini kita menghadapi sebuah kesenjangan besar. Kecepatan pertumbuhan sumber daya alam tidak sejalan dengan kecepatan pertumbuhan sumber daya manusia. Contohnya sangat nyata di Morowali dan Weda Bay. Industri nikel raksasa, tetapi tenaga ahli lokal masih terbatas. Kampus-kampus belum menjadi sumber inovasi. Contoh di NTT, potensi energi surya dan angin luar biasa. Tetapi kapasitas riset air dan energi belum sebanding. Di Maluku dan Papua begitu juga. 70% kekuatan maritim Indonesia ada di sana. Tetapi pusat riset laut belum berkembang kuat. Inilah yang saya sebut resources acceleration gap. Ketika kekayaan alam berlari jauh di depan, tetapi ilmu pengetahuan tertinggal di belakang. Jika kesenjangan ini tidak ditutup, maka kita akan menghasilkan kekayaan yang dinikmati oleh orang lain. Dan itu tidak boleh terjadi di Indonesia Timur. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah gagasan besar untuk Indonesia Timur, yaitu Prima PT, Program Revolusi Integrasi Mobilisasi Akademik Perguruan Tinggi. Ini bukan program tambahan Bapak Ibu, ini rekayasa ulang kepemimpinan akademik nasional. Prima Perguruan Tinggi memiliki 4 pilar besar. Pilar pertama yaitu bagaimana memobilisasi pemimpin akademik terbaik bangsa. Misalnya rektor, dekan, profesor dari kampus-kampus hebat. Kampus-kampus unggul misalnya Unhas, UI, UGM, ITB, Unhad atau lembaga-lembaga pendidikan atau Lemdiklat, Polri, Seskoteni. Ditugaskan secara nasional untuk memimpin kampus-kampus Indonesia Timur yang membutuhkan minimal selama 3-5 tahun. Bukan sebagai konsultan, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai komandan akademik yang membangun budaya unggul dari dalam. Kita pernah memobilisasi tentara untuk merebut kemerdekaan. Hari ini kita memobilisasi para intelektual untuk merebut masa depan. Pilar kedua, kita berharap 30-40 Center of Excellence Indonesia Timur. Setiap
provinsi memiliki Center of Excellence berbasis kekuatan alamnya. Misalnya nikel dan advance baterai di Morowali dan Weda Bay. Energi hijau di Bantayan, Jeneponto dan NTT. Center of Excellence teknologi air di Kupang dan di Sumba. Center of Excellence logistik di Makassar. Center of Excellence pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo dan Wakatobi. Center of Excellence inilah otak strategi Indonesia Timur seperti MIT di Boston dan NTU di Singapura. Pilar ketiga, integrasi kampus, industri, dan pemerintah. CSR industri tidak boleh lagi hanya untuk baliho dan acara seremonial, tetapi wajib menjadi beasiswa teknik, riset strategi, dana abadi pendidikan, dan inkubator teknologi. Dengan integrasi ini, industri tidak hanya membangun pabrik, tetapi membangun masa depan rakyatnya sendiri. Ide dan gagasan Prima perguruan tinggi minimal menargetkan 10.000 tenaga ahli lokal dalam 10 tahun. 1.000 insinyur metalurgi dan energi, 500 peneliti baru, minimal 100 pemimpin industri dari daerah tersebut. Maaf Bapak Ibu, ini bukan retorika. Ini perhitungan ilmiah berbasis kapasitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu konsep penting untuk para pemimpin daerah dan nasional, yaitu robust decision making, pengambilan keputusan yang tangguh. Dunia kini tidak pasti, harga nikel naik turun, teknologi baterai berubah cepat, ketegangan global semakin meningkat. Dengan pendekatan robust decision making, kita menyiapkan kebijakan yang tetap kuat di banyak skenario masa depan. Bagaimana mengimplementasikannya? Contoh, 3-5% penghasilan asli daerah dari sumber daya alam dijadikan sebagai dana abadi pendidikan. CSR industri dijadikan sebagai dana riset dan kompetisi teknik. Dan bagaimana para pemimpin daerah melakukan evaluasi kebijakan minimal setiap 2 tahun sekali. Contoh lain adalah bagaimana melakukan diversifikasi ekonomi berbasis ilmu. Dengan robust decision making, insya Allah Indonesia Timur tidak akan tumbang mesti bergejolak. Saya kasih contoh Bapak Ibu, di Morowali. Dari pabrik nikel bisa kita menjadi Universitas Metalurgi Indonesia Timur yang melahirkan minimal 300 insinyur lokal tiap tahun. Kita kasih contoh misalnya di Ambon, dari pelabuhan ikan menjadi Center of Excellence Maritim Global, tempat dunia belajar perikanan yang berkelanjutan. Kita kasih contoh misalnya NTT, dari krisis air menjadi pusat teknologi air dan energi terbarukan di Indonesia. Kita kasih contoh di Bantaeng dan Jeneponto, dari angin dan matahari menjadi laboratorium energi hijau terbesar di Indonesia. Semua ini insya Allah bukan mimpi. Semua ini membutuhkan keputusan kita semua. Bapak Ibu, tokoh dari seluruh Indonesia Timur, kita telah lama berkata, anak Timur harus jadi tuan di tanah sendiri. Hari ini, izinkan saya mengajak kita semua naik satu tingkat lebih tinggi. Anak Timur harus menjadi tuan rumah pengetahuan di tanahnya sendiri. Karena sumber daya alam bisa habis, investor bisa pergi kapan saja, teknologi bisa berubah, tapi ilmu dan sumber daya manusia unggul akan bertahan selamanya. Mereka lah benteng masa depan. Mereka lah mercusuar peradaban. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama, peradaban tidak jatuh dari langit. Peradaban dibangun oleh sebuah keputusan yang besar. Dan hari ini kita berada pada titik di mana satu keputusan dapat mengubah arah sejarah. Indonesia Timur insya Allah siap bangkit. Indonesia Timur siap memimpin. Indonesia Timur siap menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional. Semua itu hanya menunggu satu hal, yaitu keputusan. Jika kita berani menjalankan prima perguruan tinggi, maka sejarah akan menulis kebangkitan Indonesia abad 21 dimulai dari timur. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Ya, tentunya penyelenggaraan acara ini yang mempertemukan kita semua, kita harus berterima kasih buat teman-teman dari Kabar Group Indonesia dan Kabar Makassar. Terima kasih banyak. Ini luar biasa acaranya ya. Tentu sangat sulit mengarrange waktu dan pertemuan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Mohon maaf, apakah Pak Dahayalnya sudah ada? Oke, nah sekiranya di sesi 3 ini Bapak Wali Kota ya hadir untuk membersamai kita. Namun sayangnya sekitar 5 menit yang lalu itu dapat informasi dari protokoler kalau Pak Wali Kota ini tiba-tiba ada rapat penting dan mendadak. Jadi ini ada pertemuan dengan Pak Dandim ya untuk rapat terkait dengan Kisruh. Ya, jadi ini akan di-sharing oleh Pak Dahyal ya. Oke. Semoga Pak Dahyalnya sudah ada. Kami persilakan Pak Dahyal untuk maju bersama kami. Ya, menarik ya, seperti tadi yang sudah kita perbincangkan dari pagi Pak Dayal. Ini sebenarnya sessionnya dari pagi dan semua penjelasan yang disampaikan oleh para pemateri itu betul-betul insightful. Bagaimana kawasan timur yang membentang dari Pulau Sulawesi ini sampai ke Papua itu ternyata punya potensi besar. Bahkan seperti judul acara kita hari ini terkait dengan kawasan Indonesia Timur itu adalah sebagai kawasan yang akan menopang. Oke, baik. Sebagai kawasan yang menopang perekonomian dan pertumbuhan ya untuk Indonesia pastinya ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi saya juga baru dinotis oleh panitia, di tengah-tengah kita juga sudah ada dari Maros ya. Ya, sekiranya berkenan Ibu untuk bersama-sama membersamai kita di depan. Tentu kita ingin mendengarkan juga bagaimana Kota Maros ya, Kabupaten Maros terkait dengan pembangunannya seperti apa. Iya. Iya, oke. Jadi memang menarik sebenarnya kalau kita membahas topik mengenai kawasan Indonesia Timur. Sepemahaman saya sih sebenarnya kawasan Indonesia Timur ini memang sudah menjadi daerah khusus ya dalam tanda kutip maksud saya yang dari berabad-abad lalu terutama di kawasan Sulawesi Selatan ini dengan kemajuan perekonomian dan peradabannya. Tentu jauh sebelum itu. Terkhusus untuk Kota Makassar yang menjadi sentral pertumbuhan ekonomi yang menjalin kawasan timur dan kawasan barat dan terlihat dari pembangunan infrastrukturnya itu membuktikan bahwa kawasan ini adalah kawasan yang begitu strategis. Nah, Pak Dahyal, mohon maaf ini karena belum terbiasa, jadi kami di forum ini ingin mendapatkan insight seperti apa sih sebenarnya kawasan atau Kota Makassar ini dari sisi pertumbuhan dan kaitannya dalam menopang pembangunan nasional di Indonesia ini dan khususnya di kawasan timur. Tetapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan, mohon maaf Ibu saya tadi tidak dapat catatan nama. Ini nama lengkapnya Ibu Muhlisa Farudin sebagai Kabag Perekonomian Kabupaten Maros. Jadi nanti akan ada sesi kita berdiskusi bersama. Ya, silakan Pak mungkin menjelaskan seperti apa. Nanti kita mendengarkan dengan seksama. Silakan.
Bisa di podium. Boleh banget. Memang harus di podium sih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore. Ya, jadi sudah lobet. Jadi mungkin nanti kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa nanti ini materinya kurang lebih hampir 40 slide. Saya minta maaf ini. Ya, hampir 40 slide kami buat kemarin sore. Nah, nanti kita skip saja kira-kira apa yang menjadi informasi yang akan kami sharing dengan teman-teman peserta. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesempatan rahmat kesehatan untuk bertemu dan bersilaturahim. Yang pertama saya sapa dulu yang penggagas acara ini ada Kak Upi. Siap. Kak Upi Asmaradana. Nah, ini saya paling suka hafal namanya dari dulu. Ya. Saya fans tapi kita tidak tahu. Ya. Malah beli aplaus kepada Kak Upi. Yang saya hormati Pak Dr. Hasrullah. Beliau pakar komunikasi, beliau juga akademisi. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia, moderator Ibu Ros, rekan saya dari Kabupaten Maros, Ibu Lisa. Nah, ini teman diklat tim saya dulu 2017. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para peserta ekonomi tadi? Forum ekonomi ya, Forum Ekonomi Nusantara. Nah, yang pertama saya mau sampaikan bahwa Bapak Wali Kota mengirimkan permohonan maaf. Ya. Saya tadi rapat di Kemenkumham, sudah ditelepon sama protokol. Tugas saya hari ini mendampingi Bapak Wali Kota. Jadi setiap wali kota ada kegiatan, itu ada pejabat pendamping. Jadi status saya pejabat pendamping hari ini Bapak Ibu. Cuma saya sudah menunggu kurang lebih 1,5 jam. Ternyata ada hal yang sangat darurat di dalam kota yang harus beliau tidak boleh diwakilkan di sana. Karena tanda kutip Makassar aman. Cuma ada sedikit persoalan-persoalan di daerah Panampu sana dan sekitarnya. Sehingga beliau mengamanatkan kepada saya untuk mewakili dalam menyampaikan paparan beliau. Karena ini paparan kami juga yang buat tadi malam. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita berawal dari visi Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Yang biasa kita dengar tagline-nya mulia. Nah ini kepanjangannya mulia. Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Ini ada 7 misi. 7 misinya itu 1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Ya kira-kira tema kita atau yang kita bicarakan hari ini kira-kira masuk di misi pertama. Nah, walaupun sebenarnya misi-misi yang lain juga ini mendukung daripada apa yang kita bicarakan hari ini. Ya. Nah, next posisi strategis kita berada di center point of Indonesia. Yang kedua, kita adalah kota terbesar di Indonesia Timur dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Jalur perdagangan dan yang terakhir adalah jalur perdagangan internasional. Yang penting lagi untuk profil Kota Makassar, pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 2025 ada di 5,08. Kita lebih tinggi dari nasional. Ya. Sehingga ini menjadi penyemangat juga kita di Kota Makassar. Ini ada beberapa grafik yang kami sajikan. Next. Ada beberapa grafik yang kami sajikan pertumbuhan ekonomi yang kita bandingkan juga dengan Sulawesi Selatan yang year on year itu. Nah, selanjutnya struktur ekonomi. Next.
Ada 17 item yang berpengaruh terhadap struktur ekonomi kita, di mana 56,30% PDRB 2024 itu berasal dari perdagangan, industri, dan konstruksi. Kita melihat di sini yang pegang yang tertinggi itu ada di pedagang besar, eceran, dan reparasi, bukan preparasi ya, reparasi. Di sini orang bertanya, di Makassar memangnya banyak bengkel? Iya. Nah, tapi ternyata memang inilah yang punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita di Makassar. Adalah perdagangan besar, eceran, dan reparasi. Walaupun sekarang banyak perdagangan langsung itu ya sudah tidak ya seperti toko-toko ini. Kalau kita lihat fenomenanya, Bu moderator, banyak toko-toko yang sudah tutup karena sekarang banyaknya orang berdagang melalui online. Ya. Next, untuk tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar pernah tinggi di tahun 2020. Ini kita lihat sampai di angka 15,92. Kenapa itu terjadi? Pada saat COVID melanda Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan seiring membaiknya kondisi negara kita, maka itu semakin dari tahun ke tahun itu turun sampai dengan kondisi di kuartal 3 itu ada 9,6. Ya. Next. Untuk inflasi sendiri kita di Kota Makassar itu 2,74%. Ya, yang mana year on year itu Januari 2024 sampai dengan Oktober 2025. Grafik inflasi dapat kita lihat di slide selanjutnya. Untuk tingkat kemiskinan kita, presentasi penduduk miskin itu 4,97%. Sedangkan jumlah penduduknya yang miskin di 2024 ada 79,53 ribu jiwa. Ya. Next, untuk IPM sendiri, indeks pembangunan masyarakat, indeks pembangunan manusia di Kota Makassar tahun 2024 adalah 85,23. Nah, ini ada angka usia harapan hidup 75,33 tahun, harapan lama sekolah 15,62, pengeluaran per kapita 18,37 juta, rata-rata lama sekolah 11,57 tahun. Nah, ini jadi biasa itu orang kalau umur-umur 70-an sudah dianggap sangat renta. Ya, padahal sebenarnya angka harapan hidup kita ini semakin hari semakin tinggi, semakin ya karena mungkin tingkat kesejahteraan kita, tingkat stres, bahkan di tahun 2024 Kota Makassar dinobatkan sebagai kota terbahagia, kota yang ke-40 di dunia yang terbahagia di dunia. Ya, untuk Makassar. Ya. Padahal sebenarnya kita punya makanan itu tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi kolesterolnya. Mulai dari coto, palu basah, kondro. Ya, ya. Itu. Bapak Ibu sekalian, nah peran Kota Makassar next sebagai lokomotif ekonomi sosial ini bukan hanya sebagai ibu kota provinsi tapi juga hub logistik, pusat perdagangan, pusat layanan, dan pusat inovasi kawasan timur Indonesia. Kenapa Makassar menjadi kiblat untuk daerah-daerah Indonesia Timur? Ya, selain itu karena salah satu kota besar yang ada di Indonesia Timur adalah Kota Makassar. Kita bandingkan dengan daerah-daerah lain. Kenapa menjadi bisa lebih cepat berkembang daripada daerah kabupaten lain? Karena kita di Kota Makassar itu berada di pesisir. Ada pelabuhan dan dari sektor jasa. Kalau PAD kami saja itu di sektor jasa itu sangat besar, ya, baik itu perhotelan, pajak reklame maupun pajak-pajak yang lain termasuk kuliner. Sehingga keunggulan geografis Sulawesi Selatan dan Kota Makassar ini sangat strategis, apalagi untuk konektivitas transportasi yang lengkap kita ada kawasan
pelabuhan baru, Newport, dengan kapasitas kontainer terbesar di Indonesia. Nah ini termasuk pelabuhan Soekarno-Hatta, pusat bongkar muat dan perdagangan antar pulau, dan tol layang APP Tarani dan jalan regional Mambina-Sata. Walaupun sebenarnya di jalan regional Mambina-Sata ini masih belum connect semua, Bu Moderator. Ya, kita harapkan nanti. Dan seingat saya, awal saya menjadi CPNS tahun 93, itu konsep-konsep ring road, middle ring road itu sudah ada. Tapi sampai sekarang belum nyambung ke UPI. Iya, kita masih nunggu ya, kita masih nunggu. Kira-kira ketika nyambung dari konsepnya itu, insya Allah ini kota ini seperti Jabodetabek gitu. Jadi konsep Mambina-Sata ini yang dibangun adalah bagaimana menghubungkan antara kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Takalar merupakan satu kesatuan, ya, kawasan-kawasan yang saling menunjang, ya, saling menunjang terutama untuk perekonomian di kawasan timur Indonesia. Next, saya kira kita next sampai dengan keunggulan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan regional. Nah, kita kenal bahwa Kota Inovasi dan Digitalisasi Wilayah Timur, ini ada beberapa yang kami mau sampaikan bahwa ada 7 program andalan di pemerintah Kota Makassar. Salah satunya untuk mendukung Kota Inovasi dan Digitalisasi ini adalah yang pertama adalah Makassar Super Apps Lontara. Nah ini banyak diminati. Jadi Makassar Super Apps itu adalah bagaimana menghimpun. Ini kurang lebih ada 3.000 inovasi yang ada di Kota Makassar. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, setiap ASN yang ikut diklat, baik itu PIM 4, PIM 3, PIM 2, itu diwajibkan untuk membuat inovasi. Nah di berbagai SKPDI ini, ya kita bayangkan berapa banyak pejabat ini. Tapi itu hampir semua tidak berbiaya pada saat membuat inovasi. Ya, jadi inovasi ini yang digitalisasi inilah yang disatukan di dalam Makassar Super Apps. Makassar Super Apps ini menghimpun semua aplikasi pelayanan kepada masyarakat. Supaya orang tidak bingung Pak, Bapak Ibu. Sekarang kita mau lapor pemadam, ada aplikasinya sendiri. Kita mau lapor PDM, ada aplikasinya. Kan kita repot itu. Nah dengan adanya Makassar Super Apps ini, kita tinggal satu. Nah, coba nanti Bapak Ibu bisa mendownload Lontara Plus, itu nanti di situ dilihat layanan. Cuma ini baru berusia kurang lebih 2 bulan, 3 bulan, sehingga fitur-fiturnya masih disempurnakan. Ini karena memang perencanaannya Super Apps ini menjadi lengkap, namun Bapak Ibu bisa download dan bisa silakan kalau ada yang mau diadukan. Kita lihat responnya. Ya, bagaimana respon pengaduan. Nah, ini sekarang dengan adanya Super Apps ini, masyarakat itu sudah terlayani dengan baik. Begitu drenase buntu, maka akan segera diteruskan ke Dinas PU. Ada Satgas Drenase yang menangani aduan itu. Langsung bergerak cepat untuk menangani aduan itu. Ada pengaduan lampu jalan. Lampu jalan itu sekarang berada di kewenangan Dinas Perhubungan. Itu langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Yang kedua, ini munculnya adanya kita program Makassar Creative Hub sebagai pusat ekonomi kreatif. Ini saya tadi di Kemenkumham lagi membahas peraturan wali kota tentang Makassar ini ekonomi kreatif. Ya. Yang salah satunya adalah Makassar Creative Hub. Apa itu Makassar Creative Hub? Ini adik-adik perlu tahu. Ya, kenapa? Karena Makassar Creative Hub itu adalah salah satu wadah. Salah satu wadah disiapkan oleh pemerintah kota untuk mengupgrading skill. Ya. Mengupgrading skill adik-adik sekalian dalam rangka apa? Untuk siap kerja. Untuk siap beraktivitas. Jadi di Makassar Creative Hub itu
yang rencana kita akan membentuk 15 Makassar Creative Hub. Jadi di tiap kecamatan ada. Nah, kalau untuk tahap awal ini kita ada 2 tempat Makassar Creative Hub, itu berada di Pantai Losari, satu, yang kedua berada di Jalan Nusantara. Dan yang ketiga nanti ada di Tamalandrea, di Trapocini, dan Tamalate. Masing-masing konsep berbeda. Ya, konsepnya berbeda. Jadi Makassar Creative Hub itu dibentuk ataukah pelatihan-pelatihan yang diadakan di situ tergantung dari wilayahnya. Kalau misalnya ya, pelatihan-pelatihan coding untuk ya yang programmer komputer apa ada. Untuk pelatihan menjahit, bahkan ke depannya ini pelatihan menjahit, pelatihan servis AC itu tidak hanya sampai dengan dilatih. Tetapi setelah dilatih itu akan diberikan alat untuk langsung action. Kenapa ada kebijakan pemerintah daerah, kebijakan wali kota demikian? Karena biasanya anak-anak kalau sudah dilatih langsung lepas. Sudah itu tawuran lagi. Nah, ini seperti yang terjadi ini tawuran lagi. Ya, agak susah yang kau pergi situ di. Giling-giling kepala kau pindah Pak Dr. Nasrullah. Ya, dari kita kecil di sana memang ada. Tapi mudah-mudahan bisa ya dengan apa yang. Jadi Makassar Creative Hub itu bukan cuma satu SKPD yang ampuh ya. Jadi ada berapa di situ? Ada dinas pariwisata untuk ekonomi kreatifnya, ada dinas ketenagakerjaan untuk menyalurkan. Ya, bahkan sudah ada beberapa lepasan di sana, ada beberapa alumni MCH itu sudah ditawari untuk bekerja di luar negeri. Ya. Jadi itu termasuk kelompok rentan, termasuk disabilitas itu kita berikan kelas khusus di MCH. Ya. Jadi MCH ini salah satu pemantik pertumbuhan ekonomi kita, memantik bagaimana ekonomi kreatif bisa lebih. Bahkan untuk Tamalandrea, MCH di Tamalandrea itu kita rencanakan ada studio musik di situ. Karena kita melihat wilayah sekitar sini banyak grup-grup musik yang mungkin bisa dikembangkan. Mereka kalau di Biringkanaya banyak sanggar tari, maka ada semacam kayak teater gitu yang akan dibuat. Insya Allah 2026 ketiga MCH tambahan tersebut akan beroperasi. Selanjutnya untuk ekonomi kreatif sebagai motor baru ada juga yang namanya urban farming. Nah, urban farming ini kita galakkan karena kita ini hidup di Kota Makassar, lahannya sempit. Apalagi kalau kita tinggal di perumahan. Saya yakin dan percaya 80% yang hadir di sini tinggal di perumahan. Kalau kita tinggal di perumahan, kira-kira yang di depan rumah kita tinggal 2 meter. Itu pun kalau kita punya kreativitas tidak 2 meter, kita punya sisa tanah. Karena kita bangun teras. Sesudah bangun teras dikasih dinding. Ya, padahal mungkin 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Siap. Saya kalau bicara asik, Bu. Ya. Saya kira itu, Bapak Ibu, kita beberapa layanan publik, kita ada kesehatan, terdiri dari 1 rumah sakit, 47 puskesmas, 35 pustu, 48 ambulans. Kalau untuk di pendidikan, kita ada 314 sekolah dasar dan 55 sekolah menengah pertama. Ini negeri ya, negeri, tidak termasuk swasta. Transportasi 643, angkutan umum PT-PT, walaupun ini sudah jarang kita lihat PT-PT, ya karena banyak kendaraan online gitu. Nah, kita berikutnya ada tantangan. Nah, tantangannya yang pertama adalah beberapa sarana dan prasarana publik belum sesuai standar layanan, termasuk pedestrian. Nah, ini kan begini, orang jadi malas jalan kaki ketika pedestriannya jelek. Yang kedua, bagus lagi pedestriannya dikuasai oleh penjual kelapa muda dan penjual es teler dan tukang tambal ban. Nah ini, nanti ke depan kita coba, ini sudah ada konsepnya untuk beberapa titik nanti kita sudah mulai tertibkan, termasuk motor yang jalan di atas trotoar itu nanti kita akan buat yang kalau dia melanggar arah, orang naik sepeda itu langsung naik gini, jadi tidak bisa lewat. Itu sudah ada konsepnya.
Yang kedua adalah tantangannya layanan informasi publik belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu platform. Makanya kita itu. Nah, strateginya kita adalah integrasi seluruh pelayanan publik, administrasi, informasi publik melalui satu platform. Yang kedua, mendorong perkembangan pelayanan publik yang responsif. Yang ketiga, memberi ruang keterlibatan publik. Kalau yang selanjutnya adalah perbaikan seluruh infrastruktur prasarana dan mendorong inovasi pada pelayanan publik. Ini next 7 Sabta Mulia kita. Nah ini yang program andalan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2025-2030. Yang saya katakan tadi 2 sudah ada, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Tinggal yang ketujuh. Kalau yang lain sudah jalan. Ya, khusus untuk yang 6, ini kami pemerintah Kota Makassar sudah melindungi 82.000 pekerja rentan untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. 2025. Untuk 2026 kami tambah lagi 45.000 itu selain kecelakaan kerja dan kematian, kita tambah dengan jaminan hari tua. Nah, khusus jadi gelombang pertama yang 45.000 orang ini adalah ketua RT RW, pekerja keagamaan, baik itu ustadz, imam, guru ngaji, penyemandi jenazah, guru sekolah minggu, dan guru sekolah yang di pura. Gitu. Terus termasuk juga ada beberapa pekerja yang pekerjakan di pemerintah kota. Yang ketujuh terakhir adalah pembangunan stadion bertaraf internasional. Doakan kami, insya Allah 2028, saya berani bilang begini karena Pak Wali selalu bilang juga. Dan kamilah yang mendukung ini. Ini sekarang bolanya ada di kami, adalah sekarang kita dalam tahap membuat master plan dan FS untuk kawasan Untia. Jadi master plan-nya itu bukan hanya stadion nanti di situ. Itu merupakan salah satu kawasan strategis yang juga akan memantik pertumbuhan ekonomi di sana. Karena selain stadion kita akan bentuk kawasan ekonomi baru di sana. Bahkan kita akan terhubung kalau misalnya kita sudah programkan juga kalau misalnya kereta jadi itu akan lewat di sana stadion. Bahkan stadion kita bikin untuk tidak terlalu besar sih. Untuk kapasitas 15.000 penonton. Ya. Jadi tahap 2026 sudah penimbunan sekaligus pancang. 2027 mulai bergerak untuk struktur. Dan insya Allah 2028 kita akan pakai. Sehingga PSM sudah bisa bertanding di kampungnya sendiri. Ya. Ya. Karena banyak juga yang bilang, apa Ji? Ya. Saya kira itu slide lainnya ke belakang kan menjelaskan dari semua program yang Sabta Mulia yang sudah berjalan. Saya kira itu pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bilang kembali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon memberikan aplaus ya karena luar biasa pemaparannya. Jadi kita sudah mengetahui apa yang menjadi tantangan dan langsung dijawab strateginya ya. Jadi kita sepertinya tidak bertanya-tanya lagi, wah ini banyak persoalan tapi kira-kira jalan keluar atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar itu seperti apa? Tadi sudah secara ini ya, poin-poin besarnya sudah disampaikan. Nah, sangat menarik memang Pak ya, tapi di saya sendiri itu ada pertanyaan. Karena kita sudah lihat ya potensi Makassar ini memang sebagai wilayah maritim dan memang sangat strategis. Jadi dia hub untuk wilayah barat dan wilayah timur. Bahkan sebenarnya secara ini juga sebenarnya secara global ya, karena kita tahu posisi strategis wilayah ini begitu. Nah, kira-kira Pak,
kalau dengan penjelasan tadi, kita pingin dapat gambaran sih sebenarnya seperti apa Makassar ini kira-kira ya artinya dia lebih memperkuat lagi Pak posisinya di kawasan Indonesia Timur. Jadi bagaimana kemudian juga posisi Kota Makassar ini atau Makassar ini secara kewilayahan kuat, tapi kemudian juga bisa memberikan efek domino ke wilayah-wilayah lainnya yang di kawasan Indonesia Timur. Silakan Pak Dahyal. Iya. Jadi itu dari konsep kita, dari konsep Maminasata itu sebenarnya merupakan satu dukungan untuk wilayah-wilayah sekitarnya, kan gitu. Jadi konsep Maminasata itu Kota Makassar itu tidak berdiri sendiri, tapi bagaimana menggabungkan konsep-konsep yang ada saling menghubungkan. Contoh misalnya kita terhubung dengan Takalar, Takalar itu penghasil apa, gitu. Sehingga itu tidak setengah mati lagi, apalagi kalau ya sekali lagi kalau kereta jadi ya dari Parepare ke Baru itu akan lebih bagus, Cuma persoalannya kereta kemarin kan terhenti. Nah, bentuk dukungan lain adalah bagaimana pemerintah Kota Makassar itu membuka diri, bahkan kami di Kota Makassar setiap bulan itu digelontorkan 5 miliar untuk menghadirkan orang datang ke Makassar. Nah, mungkin bisa dielaborasi itu seperti apa? Ya, jadi gini, ini waktu disampaikan kita gelontorkan untuk setiap bulan itu ada 5 miliar digelontorkan untuk event-event. Ya, sudah banyak ini bertanya, terutama dari pihak RI. Bagaimana ini bentuknya? Ini bukan dalam bentuk uang. Ya, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk dukungan. Misalnya ada event nasional di Kota Makassar, misalnya event kebudayaan yang bisa menghadirkan 5.000 sampai 7.000 orang, itu pasti kita akan dukung. Misalnya kita kasih panggungnya nanti pemerintah kota yang tanggung, sound systemnya, apanya itu. Ya, sehingga ini menarik. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang berkunjung ke Kota Makassar, maka perputaran uang itu semakin cepat. Iya. Bahkan kami termasuk di Kota Makassar mempromosikan apa-apa yang menjadi keunggulan di daerah lain. Contoh misalnya orang bertamu, kami juga paparkan situ bahwa untuk daerah terdekat untuk pariwisata itu ada Bantimurung, ada Malino, gitu kan, gitu. Ada ini kan gitu. Bahkan sampai Toraja pun kami promosikan untuk itu. Iya. Ini luar biasa ya, jadi istilahnya menggelontorkan anggaran, tapi kemudian juga anggaran itu tidak sia-sia karena kembali. Ya, benar. Ya, menarik sekali. Dan tadi juga sudah ada insight soal bagaimana pemerintah ini membaca ya bahwa industri kreatif ini adalah salah satu sektor yang harus didorong sehingga kemudian ini menjadi salah satu Pancamulya ya, kalau tidak salah. Mohon maaf, Pancamulya ya. Yes, mohon maaf, Sabta Mulia dari program ataupun visi misi dari Bapak Wali Kota. Ya, sepertinya juga tidak jos ya kalau cuman saya yang bertanya. Saya akan kembali ke forum dan saya sangat menurut saya juga forum penasaran ingin mengetahui seperti apa program pembangunan maupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar. Ya, saya ingin membagi ini pada dua penanya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya ke Pak Dahyal. Oh, langsung ini. Belum selesai saya langsung sudah ada yang unjuk tangan. Sudah ada dari sudut kiri. Oke, dan sudah ada dari sudut kanan. Ya, panitia mungkin bisa dibantu untuk mic-nya ke arah belakang ya untuk kakak yang cantik kita. Ya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramla dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya tertarik dengan pembahasan Bapak mengenai Makassar Creative Hub atau MCH. Apakah ketika mahasiswa ingin melakukan kegiatan itu terbuka dan ketika boleh mahasiswa berkegiatan di tempat tersebut? Bagaimana alurnya? Soalnya ini sangat menarik buat kami para mahasiswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Lala. Itu jadi pertanyaan, mewakili pertanyaan semua orang pastinya ya. Ini gimana alurnya? Apakah kalau mahasiswa seperti apa? Terus kalau komunitas seperti apa? Ya, terima kasih. Silahkan di sudut kanan kita. Iya, sudah satu ada. orang lagi di Ya, sebelah. Oke. Mohon maaf yang berbaju merah Kak. Mohon maaf yang berbaju merah tadi dulu. Oke, yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPD Gradasi Sulawesi Selatan. Suaranya bisa diperkeras Kak dan mohon menyebutkan nama dan Oh, iya. asal dari mana. Kebetulan saya namanya Irwan dari DPD Gradasi Sulawesi Selatan. Bicara terkait Kota Makassar, ini kebetulan kita juga dari zamannya Pak Dani. Juga mengawal pemerintahan Pak Dani melalui media lokal. Yang kami tahu bahwa kemudian Makassar itu dikenal dengan smart city. Digitalisasinya yang kemudian mendapatkan banyak perhatian dari kota-kota lain dan diharapkan bahwa kemudian ini bisa berkesinambungan di eranya Pak Api. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan kami di sini bahwa era digitalisasi ini seperti dua mata sisi ya. Artinya di satu sisi percepatan informasi itu bagus, tapi di sisi lainnya juga bisa menyebabkan tersiarnya informasi-informasi yang yang kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan di masyarakat seperti itu. Nah, pertanyaan kami, bagaimana kemudian peran Kota Makassar agar kemudian di era digitalisasi ini di ruang terbuka publik itu bisa terukur dan tervalidasi ke masyarakat dari segi manfaat dan juga dari segi aktualisasinya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Ini soal bagaimana arus informasi yang begitu deras, secara infrastruktur kita siap, tapi bagaimana SDM ini menerima kira-kira seperti itu Pak ya di tengah isu hoax atau isu misinformasi maupun disinformasi. Iya, silahkan ini ada dua penanya, dua-duanya pertanyaan yang menarik. Silahkan Pak Dahyal. Ya, pertanyaan dari adik yang dari STKS mengenai MCH, ini mahasiswa dan komunitas silahkan dipersilahkan untuk ikut ambil bagian dalam MCH. Ya, jadi ada beberapa kita nanti di sana dikasih pilihan ya, dikasih pilihan mau mengikuti pelatihan apa, mau jadi peminatan ya, peminatan dulu, minat dengan apa itu nanti akan nih. Jadi untuk leading adalah Dinas Pariwisata, tetapi kami di MCH ini itu setiap saat memberikan informasi yang jelas kepada warga Kota Makassar. Jadi MCH ini bisa diikuti oleh seluruh warga Kota Makassar tanpa kecuali, ya kecuali tidak mau, itu kecuali tidak mau ya. Jadi yang mau silakan. MCH Makassar ada sekarang di Losari,
untuk kantor pusatnya untuk sementara, nanti akan tersebar di beberapa kecamatan. Yang kedua, teman-teman dari media, kalau kita berbicara smart city, ini sesuatu yang tidak bisa berhenti. Ya, tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena memang ini merupakan satu kebutuhan. Smart city itu adalah kebutuhan. Ya, cuma bentuknya kemarin ini kita kemas dalam bentuk Makassar Super App salah satunya. Nah, semua layanan digitalisasi di pemerintah kota ini sudah memudahkan orang-orang untuk dilayani. Contoh misalnya, untuk pelayanan kependudukan itu Bapak tidak perlu datang ke kantor catatan sipil, tidak perlu datang ke kantor kecamatan, bisa online Pak, kecuali foto KTP itu tidak diwakilkan. Nah, sekarang saya kalau mau kemana-mana, saya tidak perlu bawa fisik KTP, saya tinggal pakai memunculkan aplikasi IKD. Ini aplikasi IKD. Nah, aplikasi IKD ini nanti kita bisa terhubung dengan layanan apapun melalui aplikasi IKD ini. Cuma dia harus diverifikasi dan validasi oleh dinas. Nah, contohnya gini. Jadi saya mau tahu data keluarga, saya tinggal buka. Ini ada semua keluarga saya di sini. Ya. Pelayanan-pelayanan lain juga sudah dibuat sedemikian rupa supaya orang tidak usah berhubungan langsung. Kenapa? Salah satu keunggulan dari digitalisasi adalah mengurangi kontak fisik dengan orang. Termasuk kita mengurus izin itu pakai online saja Pak. Iya. Termasuk Bapak Ibu mau bikin usaha sekarang ada OSS. Ya, OSS itu tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu. Bapak bisa dapat izin usaha melalui OSS. Ya, kecuali izin-izin khusus yang memang dipersyaratkan untuk melengkapi dokumen baru ada. Ya, saya kira itu Ibu Moderator. Iya. Jadi benar-benar ini ya dunia dalam genggaman, informasi apapun itu silahkan mencari ya, men-search di handphone. Tapi mungkin sedikit sih sebenarnya saya cuma pingin kayaknya fokusnya tadi dari Bang Irwan adalah bagaimana mendukung mungkin jurnalis maupun media di Kota Makassar ini, karena kan mereka sebagai atau salah satu ujung tombak sebagai ini ya filterisasi misinformasi maupun disinformasi. Saya tambah sedikit bahwa saya juga sudah ketemu dengan Pak Api sebelumnya ya, dan menanyakan soal ini, bahwa kemudian Pak Api sekarang sudah punya platform digital. Nah, ketika itu saya bertanya, Pak Api ini kan sudah punya TikTok pribadi, sudah punya IG pribadi, masih butuhkah media di era digitalisasi? Dan alhamdulillahnya beliau mengatakan bahwa media sampai hari ini adalah ruang terbuka untuk menjadi corong informasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kemudian yang kami ingin tahu bahwa seberapa besar komitmen pemerintah Kota Makassar dalam membantu arus pemberitaan yang benar-benar seimbang kepada masyarakat yang kemudian sifatnya membangun, menyemangati, bukan menggelisahkan gitu loh. Siap. Ya, ini memang jadi diskusi yang menarik ya Bang Irwan. Tapi tentu karena kita ada keterbatasan waktu dan masih ada yang pembicara yang harus menuntaskan ya pembahasannya. Saya rasa ini bisa berlangsung di ruang diskusi setelah ini ya, Bang Irwan. Nah, sangat menarik. Di tengah kita juga ya, ini sudah hadir Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Maros, Ibu Muhlifah Fahrudin. Muhlisa ya, mohon maaf. Ya, karena sekiranya di acara hari ini Ibu Bupati ya hadir, namun sekali lagi karena ada situasi mendesak jadi diwakilkan. Ya, silahkan Ibu Muhlisa. Oh ya, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Bupati karena tidak sempat hadir bersama-sama kita di tempat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati penyelenggara, yang kami hormati pemateri dari Kota Makassar, Pak Dahyar, yang sama kami banggakan dan kami hormati peserta forum diskusi pada sore hari ini. Karena tugas ini dadakan dari Pak Bupati, saya tidak membawa materi Pak, jadi mungkin secara ringkas saja saya jelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Sesuai dengan visi Bupati Maros, yaitu Maros sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan. Dan sesuai dengan tema forum kita pada sore hari ini, ditindaklanjuti di misi Kabupaten Maros, yaitu poin 2, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kalau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros Pak, memang dia unik. Dia seperti di Makassar, kalau di Kabupaten Maros itu, di mana kita ketahui sumber pendapatannya sebenarnya dari pertanian dan perikanan. Tetapi PDRB-nya itu malah ditunjang dari perhubungan dan transportasi, bandara. Dan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Mungkin saya bisa kasih ilustrasi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros itu sebelum COVID di angka 6% lebih. Tetapi setelah COVID kami terjun bebas Pak di minus 10. Karena tidak ada pergerakan di bandara Pak, bandara ditutup. Di tahun 2020 memang agak turun sampai minus, di tahun 2021 mulai naik di angka 1, terus naik ke 9, dan di tahun 2024 agak perlambatan sampai turun di 5% dan di tahun 2024 kemarin di 3%. Ini tetap dipengaruhi oleh perhubungan dan pergudangan, di mana sebelumnya Bandara Maros itu pesawat itu kan biasanya transit, tapi di tahun 2004-2025 sudah mulai direct Pak. Jadi tidak ada penumpang, sudah ada, meskipun ada direct tapi yang transit tapi terbatas. Rata-rata langsung direct, yang dari Makassar ke Manado sudah direct, ke Kendari sudah langsung, akhirnya tidak ada penumpang yang transit. Ini sangat mempengaruhi. Kalau perhubungan dan pergudangan ini dikeluarkan Pak, kami masih bisa malah di atas pertumbuhan ekonomi nasional di 5 lebih. Tapi karena sangat mempengaruhi, bandara sangat mempengaruhi pertumbuhan Kabupaten Maros, sehingga di tahun 2024 kami mengalami perlambatan di 3,76%. Yang sebelumnya dari kalau 2023 itu 5% lebih. Selanjutnya mungkin bisa saya jelaskan sedikit terkait keunggulan di Kabupaten Maros yang menunjang perekonomian, terutama Kabupaten Maros sebagai penyangga Kota Makassar. Penyangga Kota Makassar, keunggulan kami itu di pariwisata, pertanian, dan industri. Di mana kita ketahui pariwisata itu adanya kawasan Rambang-Rambang Pak, ini sudah mendunia karena Kars. Adanya Kars di Maros dan Pangkep. Terus Taman Nasional Bantimurung, cabang Cagar Alam Karaentah. Terus warisan sejarah dan budaya, adanya prasejarah di Leang-Leang. Pertanian dan perikanan merupakan penghasil padi terbesar, salah satu terbesar di Sulawesi Selatan. Terus selain pertanian, bukan cuma padi Pak, tapi dari hortikultura juga, cabai,
penyumbang juga malah produk cabai di Kabupaten Maros itu sampai dikirim ke Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya Kalimantan dan Morowali. Selanjutnya pisang gapendis. Mungkin ini mungkin baru Pak pisang gapendis, tapi kalau mungkin di supermarket itu ada yang mereknya saya lupa yang itu merupakan hasil produksi Kabupaten Maros yang di toko-toko buah itu terletak di Kecamatan Tandralili Kabupaten Maros. Terus perikanan juga kami karena sepanjang pesisir dari Maros sampai dengan Pangkep kan merupakan pesisir. Jadi Kabupaten Maros itu merupakan produksinya perikanan. Dan perlu kami sampaikan tadi pagi Pak Bupati telah melepaskan ekspor hasil ikan dan hasil olahannya. Tadi pagi secara simbolis telah melepas ekspor hasil ikan Kabupaten Maros yang diekspor ke Singapura dan Cina. Selanjutnya bidang industri dan perekonomian. Mungkin seperti yang dijelaskan tadi adalah infrastruktur transportasi. Selain bandara, Maros juga meskipun kata Pak Dahlia tadi sepenuhnya belum selesai, tapi paling tidak sudah ada kereta api dari Maros ke Barro. Dan mudah-mudahan kita berharap ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita bukan cuma di Maros tapi Sulawesi Selatan secara umum. Terus kedua merupakan pusat pelatihan juga Bapak Ibu karena adanya TNI AD di Kabupaten Maros tempat pelatihan dan Badit Sereal juga ada di Kabupaten Maros dari Kementerian Pertanian. Terus Maros merupakan bagian dari pengembangan wilayah. Mungkin di mana kita ketahui untuk perumahan saya pikir Makassar sudah terbatas Pak Dahyara karena wilayahnya dan akhirnya pengembangannya ke Kabupaten Maros. Ada 3 kecamatan di Kabupaten Maros yang merupakan pusat pengembangan perumahan yaitu Moncongloe, Mandai dan Marusu. Cuman ini mungkin yang jadi PR buat kita sekarang kan banjir Pak ya di Tandralili. Mungkin karena daerah serapannya yang beralih fungsi yang tadinya merupakan serapan air beralih fungsi menjadi perumahan akhirnya terjadi beberapa genangan di beberapa titik. Mungkin ini beberapa unggulan yang Kabupaten Maros. Mohon maaf karena memang kami tidak bawa materi Bapak Ibu. Nanti mungkin kita berkembang di diskusi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Muhlisa. Menarik sekali ya. Karena memang Maros ini sebagai daerah vital tapi juga daerah penyangga. Karena ya tadi Makassar sudah cukup full ya. Jadi perlu perluasan dan Maros menjadi salah satu alternatif untuk pertumbuhan kota ya, seperti itu. Nah, memang menarik ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana posisinya dan dari dulu kami sendiri di kawasan timur sendiri, khususnya saya ya, yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara, kami mengenal untuk suplai pangan, beras, sayuran, bahkan daging ya, itu didatangkan dari salah satunya itu dari wilayah Maros. Nah, dengan kompleksitas tadi tantangan pembangunan itu saya sebenarnya ingin tahu sih bagaimana Maros sendiri itu mengintegrasikan kebijakan pembangunannya ya, itu supaya dia selaras dengan ini, dengan apa kebijakan pembangunan yang ada di Kota Makassar. Karena ini pada akhirnya juga istilahnya menerima limpahan dari Kota Makassar seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa? Terima kasih moderator. Ya memang karena Kabupaten Maros sebagai kota penyangga, jadi memang ada beberapa
program Kabupaten Maros yang mungkin selaras dengan program Kota Makassar. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembangunan kewilayahan perumahan, terus lupa satu lagi perindustrian, kawasan industri Maros mungkin yang jadi kendala sekarang kayak tadi yang hasil olahan ikan itu kami kan belum mempunyai kawasan industri. Akhirnya ditampung dulu di kawasan industri Makassar. Hasil olahan ini kan sebelumnya kan tidak bisa langsung ekspor, harus masuk gudang dulu, setelah gudang baru ke pelabuhan dan diekspor. Jadi seperti itu. Terus terkait mungkin di pendidikan juga, pemerintah Kabupaten Maros itu banyak bekerja sama dengan universitas-universitas di Makassar termasuk Unhas. Saya tahu KKN-nya juga banyak yang ditempatkan di Kabupaten Maros dan program-program lainnya banyak berkaitan dengan Kota Makassar, seperti itu. Iya, jadi memang ini pada akhirnya memang kolaborasi dua wilayah, bagaimana sama-sama saling menopang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya. Ya, seperti biasa ya, saya ingin ke forum jika ada yang ingin bertanya. Tentu sangat dipersilahkan dan saya sangat suka sekali ya forum ini. Kita belum selesai ngobrol sudah ada yang angkat tangan. Ya, saya hanya persilahkan dua, mohon maaf. Saya tahu ada banyak rasa penasaran, tapi sekali lagi cuma dua. Tadi saya mulai dari sudut kiri, sekarang saya mulai dari sudut kanan ya. Oke, silakan yang dari sudut kanan, silahkan seperti biasa. Nama dan dari lembaga mana? Silahkan Kak. Silakan kakak panitia, mic-nya bisa dibantu dengan kakak yang baju hitam di sudut kanan. Baik, cek. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlun dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi menarik tadi apa yang kemudian disampaikan, persoalan pilar ekonomi yang ada di Maros. Kalau tadi ada disebutkan pertanian dan perikanan, ada juga pariwisata dan perindustrian. Yang saya notice, sama halnya yang disampaikan tadi sama moderator, persoalan kebijakan. Karena di Maros ketika kita berbicara persoalan perindustrian, tentunya ada juga ada juga tambang sebagai salah satu bagian daripada industri tersebut. Ada marmer, batu jamping kalau tidak salah, dan beberapa lagi. Di Juli kemarin, di Juli ini, tahun ini 2025, itu ada tambang orang yang tambang ilegal begitu, maksudnya penambangan ilegal itu yang terjadi dan kemudian sudah ditindaklanjuti tapi masih berproses. Nah, bagaimana kemudian kebijakan pemerintah terhadap hal tersebut? Karena tentunya hal tersebut menyebabkan ketimpangan juga, permasalahan lingkungan salah satunya. Itu mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih. Jadi ini kembali men-insight apa sih sebenarnya strateginya ya dari pemerintah Kabupaten Maros. Silakan Bu. Terima kasih. Lupa saya namanya siapa Dek? Lupa ya. Minta maaf. Kalau terkait dengan pertambangan sebenarnya sudah kewenangannya di provinsi, bukan di Kabupaten Maros. Tapi apa yang seperti Adek sampaikan tadi itu ilegal. Pemerintah Kabupaten Maros kemarin bukan cuma ilegalnya saja Pak yang menjadi permasalahan di Kabupaten Maros, tapi tonasenya itu kadang melebihi tonase mobilnya sehingga merusak sarana prasarana Kabupaten Maros, terutama jalanan Pak. Dan Kabupaten Maros kemarin Pak Bupati telah mengundang para pengusaha-pengusaha tambang-tambang ini untuk melakukan rapat dengan memperhatikan terkait dengan tonase dan lain-lainnya. Tapi terkait dengan
Tapi untuk tindak lanjutnya selanjutnya itu memang bukan di kewenangan kami di Kabupaten Maros. Mungkin kami di Kabupaten Maros sekedar memberikan Pak Bupati sekedar memberikan peringatan, tetapi secara ininya kan memang sudah di provinsi. Kewenangannya itu pertambangan itu di provinsi, bukan di Kabupaten Maros. Tetapi terkait dengan kemarin, karena kita memang sangat meresahkan masyarakat, sering terjadi juga kecelakaan Bapak Ibu karena sopirnya ugal-ugalan. Kecelakaan di jalur transportasi tambang ini. Sehingga Bupati Maros mengundang pengusaha-pengusaha tambang ini untuk mendiskusikan hal-hal yang telah terjadi, termasuk yang ada sampaikan tadi terkait itu, tapi terkait penindakannya tetap di provinsi, karena memang kewenangannya sudah dialihkan ke provinsi. Mungkin itu, Bu. Ya, memang kalau bicara tambang ini agak kompleks ya, karena sejak 2014 atau 2017 kewenangan itu sudah dicabut dan itu sudah langsung ke nasional sekarang. Bahkan provinsi sudah nggak punya kewenangan apapun, kira-kira seperti itu. Iya, sangat menarik memang perbincangan kita pada hari ini, dan mohon maaf untuk di sayap kiri saya kita tidak bisa lagi melanjutkan, tapi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, diskusi ini memang sebenarnya hanya memantik ya. Jadi saya berharap juga rasa penasaran ini bisa terus berlanjut, dan saya yakin dari pemerintah sendiri baik Kota Makassar ya maupun dari Kabupaten Maros membuka ruang itu jika ada kawan-kawan yang ingin berdiskusi dan bertanya lebih lanjut terkait program-program pemerintah daerah. Ya gimana Bu, masih mau menambahkan? Saya tambahkan sedikit, saya lupa tadi terkait juga kerjasama provinsi Kota Makassar dengan Maros terkait dengan lahan perkuburan. Karena lahannya di Makassar kan bukan kurang, memang sudah tidak ada. Dan minggu kemarin Pak Bupati juga sudah kerjasama dengan Pak Wali Kota, ada lahan di Kabupaten Maros yang Pak Wali Kota Makassar membuka lahan perkuburan di Kabupaten Maros di daerah Tompok Bulu. Memang lahannya masih banyak di situ, jadi itu mungkin yang terbaru kerjasama Kabupaten Maros dengan Kota Makassar. Sistemnya sewa lahan gitu ya Bu? Beli. Oke. Ya, jadi ini menjadi sumber pendapatan daerah ya yang baru. Jadi memang pada akhirnya yang kemudian bisa kita simpulkan untuk daerah-daerah ini memang harus berkreasi dan berkreativitas ya, dan membangun kolaborasi agar pertumbuhan perekonomian itu bisa digenjot ya, dan pada akhirnya memang akan berimbas atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan memang sangat menarik ya kalau kita membincangkan soal bagaimana posisi kita di kawasan Indonesia Timur itu sebagai pilar kekuatan ekonomi Indonesia, bahkan global ya secara umum. Nah, sayangnya memang karena keterbatasan waktu, sekali lagi kita tidak bisa menjawab pertanyaan semua kawan-kawan yang diliputi penasaran. Dan memang ya sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih sekali untuk Pak Dahyal dan Bu Muslifah sudah memberikan penjelasannya insightful, terus juga buat saya ya seperti apa pembangunan di Kota Makassar sendiri dan di Kabupaten Maros. Dan kawan-kawan semuanya, kita sudah berada di akhir sesi, kita sudah mendekati penutupan. Saya sebelum ini saya alihkan ke MC, saya secara pribadi ingin menyampaikan rasa apresiasi saya dan terima kasih saya kepada semua peserta yang hadir pada hari ini membersamai kita dari pagi sampai menjelang malam ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Saya ingin mengucapkan dan kita aplaus bersama buat teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa ya, dari mahasiswa tentu yang tuan rumah tempat kita menyelenggarakan ini, Universitas Hasanuddin. Boleh nggak sih? Oh sudah, ini ya. Kemudian dari teman-teman Universitas UNEM, mana nih teman-teman UNEM? Waduh, luar biasa ini semangatnya. Dari teman-teman Unibos, luar biasa. Kemudian dari Unismu, mana nih?
Luar biasa. Dari Umi. Oh, oke. Ye, kita bantu ya. Kemudian dari teman-teman Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ya, ini sudah lelah juga. Dan saya sendiri mau mengucapkan terima kasih banyak kepada founder acara ini. Sorry, mohon maaf. Oh ya, mohon maaf. Aku belum menyebut ya. Pancasakti. Universitas Pancasakti. Ya, sekali lagi terima kasih. Tetap kita berikan aplaus yang semangat. Dan tentunya kepada founder dan CEO Kabar Group Indonesia, Bapak Upi Asmaradana. Kemudian masih ada tadi moderator kita yang luar biasa, bahkan tadi sampai memimpin joget-joget kita ya. Ya, Pak Hasrullah, kemudian Pak Uslimin, dan secara pribadi saya mau mengucapkan buat panitia Kabar Makassar dan Kabar Group Indonesia. Silakan ke Kak MC untuk melanjutkan. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Moderator, Kak Ros, dan para narasumber atas paparan dan diskusi yang telah memberikan gambaran yang tentu saja lebih tajam mengenai keunggulan dan potensi Sulawesi Selatan. Baiklah, untuk itu kami mengundang Bapak Kepala Badan Bapeda Kota Makassar untuk maju ke depan karena akan ada penyerahan piagam. Untuk itu saya mengundang Bapak Upi Asmaradana untuk memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Kepala Badan Bapeda Kota Makassar. Untuk itu kepada tim dokumentasi dimohon untuk segera merapat ke depan panggung. Baiklah, selanjutnya saya mengundang Ibu Kepala Bidang Ekonomi Pemerintah Kabupaten Maros untuk menerima penghargaan dari PT Kabar Group Indonesia. Baiklah, boleh untuk kedua para narasumber dan juga moderator boleh maju di panggung untuk berfoto bersama. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Rosniawanti Fikri Tahir. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dengan hormat kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Boleh untuk Ibu Kepala Bidang Ekonomi, kita akan berfoto bersama dengan peserta. Selanjutnya saya mengundang Kepala Badan Bapeda Kota Makassar untuk dapat turun ke bawah di depan panggung karena kita akan mengambil foto bersama dengan peserta. Oke. Untuk teman-teman peserta yang di belakang boleh merapat ke tengah supaya bisa masuk frame ketika kita foto bersama. Boleh? Sekali lagi. Sekali lagi untuk teman-teman peserta dipersilakan untuk merapat ke tengah untuk foto bersama dengan para narasumber kita. Bapak Ibu kami pandu 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Pose tangan depan.
Baiklah, terima kasih banyak kepada para tamu undangan, dipersilakan untuk mengambil tempat kembali. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada agenda closing remarks. Dengan penuh hormat kami mengundang Bapak Upi Asmaradana, CEO PT Kabar Group Indonesia untuk menyampaikan closing remarks pada Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 sekaligus menutup acara pada sore hari ini secara resmi. Kepada Bapak Upi Asmaradana dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah kita tiba di penghujung acara. Tentu selaku mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih buat teman-teman di Generasi Digital Indonesia Sulawesi Selatan. Beri aplaus buat Pak Kadir dan teman-teman. Juga ke teman-teman AMSI Sulawesi Selatan, Ibu Ajri dan kawan-kawan. Beri aplaus juga. Tim Kabar Makassar yang luar biasa, terima kasih ya sudah mengawal dengan luar biasa acara hari ini. Juga kepada seluruh peserta dari berbagai kampus yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ada dari berbagai kampus yang turut menyemarakkan acara kita pada hari ini. Teman-teman, saya juga membuka kesempatan ke teman-teman mahasiswa atau dosen atau siapa saja yang ingin terlibat di Kokus Timur Indonesia, itu silahkan nanti datanya ada sama kami, nanti kami akan hubungi kalau misalnya tertarik untuk bergabung di prosesi ini. Yang kedua juga tentu Kabar Makassar memberi ruang buat teman-teman untuk berkolaborasi. Jadi semua kampus nanti kita akan beri, ada program nanti tahun 2006 dari Kabar Makassar itu adalah Kabar Makassar Goes to Campus. Jadi teman-teman boleh bergabung di situ, bisa berkolaborasi baik sebagai jurnalis di kampusnya atau sebagai konten kreator di kampusnya masing-masing. Dan itu kita bisa kapitalisasi, kita bisa monetasi untuk jangka panjang. Dan sekali lagi mewakili panitia juga mengucapkan permohonan maaf jika dalam proses rangkaian acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di Forum Regional Economic Forum antara Sumatera, tapi ini sepertinya requestnya Bali deh. Jadi sepertinya teman-teman mintanya ke Bali di seri ketiga. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa. Semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Upi Asmaradana atas pesan penutup yang sangat penting bagi kita semua. Mari kita beri aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung rangkaian Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 pada hari ini. Atas nama Panitia Pelaksana Kabar Group Indonesia dan tentu saja Kabar Makassar, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejabat pemerintah pusat dan daerah, kepada para narasumber dan moderator serta tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan berkontribusi aktif dalam forum kali ini. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor Harita Nikel, Nusantara Infrastruktur, dan Hotel Unhas dan Convention. Semoga seluruh diskusi, gagasan, dan rekomendasi yang lahir dari forum ini dapat ditindaklanjuti dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi regional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Latifah Nur Fauzia selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.